Posisi di mana bang? Alhamdulillah di rumah. Assalamualaikum Sadli, Solo nyimak. Siap kak. Kak Ayu Solo. Hotelnya pada di room sebelah. Di room mana? Panggil hotelnya ke sini teman-teman. Tanya, sebagian hotel ke sahabat Bang Juma. Malam ini ada Bang Juma nggak? Pastinya ada. Gak mungkin aku live tanpa Bang Juma, karena ini room memang khusus untuk Bang Juma. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku live ini pasti komal untuk Bang Juma. Oke siap. Ya dibantu tap-tapnya sebelum Bang Jumanya naik 30k dulu, 30k minimal tap-tapnya. Dan juga share-sharenya gitu. Juma Kristen ya. Alhamdulillah Islam dari lahir. Itu ada Bang Juma live juga, itu dipastikan akun palsu. Sehat Bang Sadli, alhamdulillah sehat mah. Ada mama gue nih. Udah pulang tarawih bang, sudah. Masih keluar-keluar di room ke room. Siapa tuh yang keluar-keluar? Oh, yang itu. Enggak usah ya, kita nggak bahas itu lagi ya. Pokoknya kita nggak bahas itu lagi yang kemarin itu. Sudah cukup. Kita bahas diskusi aja. Sadli di situ hujan nggak? Alhamdulillah di Makassar nggak hujan. Bang Zumanya mana bang? Ada, tapi di tap-tap dulu teman-teman. Sampai 30k baru kita naikkan Bang Zuma. Gitu ya teman-teman. Ada mama gue ini. Ternyata mamaku suka nonton di sini juga dia. Mas Arli, salam dari kota Boyolali, Jawa Tengah. Waalaikumsalam Bang Kuprit. Kuprit. Lucu namanya ya. Kuprit. Akun sebelah atas namakan banyak. Medan hadir bang. Halo Medan. Ada Plu. Bulukumba hadir bang. Dumai hadir nggak? Ada nggak yang dari Dumai? Rencana aku lebaran pengen ke Dumai sama Bang Juma. Salam absen Bang Sadli. Siap 3N. Oh ada. Ini siapa nih? Ada nih. Ayah Wai. Lubuk Linggau hadir selalu. Lubuk Linggau di Palembang itu kan ya? Jauh. NTB hadir host. Wow, jauh-jauh NTB Nusa Tenggara Barat. Satria. Bekasi. Abah mana bang? Ada, Abah ada. Tapi seperti biasa di tap-tap dulu 30k minimal. Oh Lubuk Linggau Padang. Medan bang, halo Medan. Aku juga dari Medan. Tepatnya Medan Marelan. Kan ada yang bilang Lubuk Linggau Palembang ya. Setahu aku Lubuk Linggau itu Palembang, bukan Padang. Di tap-tap dulu teman-teman. Aceh hadir bang. Wah jauh-jauh ya semuanya. Lubuk Linggau itu Sumatera Selatan ya. Ini mamaku tuh komen. Ngobrol-ngobrol deh. Silakan teman-teman dibantu di tap-tap, di share-share.
Sebelum Bang Juma naik minimal 30k tap-tapnya ya. Palopo hadir, siap Palopo, Bang Rio. Siapa nih? Bang Rido. Sudah 24k, 25k. Timur Leste. Wah, Timur Leste. Jauh juga ya. Penang, Malaysia hadir. Halo Penang. Bandung hadir. Siap Bandung. Kayaknya Bang Zuma lu utara ya. Benar. Oke, sudah 30k. Aku panggil dulu Bang Zuma ya. Sabar. Oke, sabar teman-teman. Bang Zuma sudah standby. Sabar ya. Sumenep. Makassar Sunu hadir. Apakah Reba Dek Sadli Baji-Bajiki? Ada Bang Jonathan. Kita naikkan dulu Bang Jonathan. Assalamualaikum, Sadli. Waalaikumsalam Bang Nandar. Bang Juma belum, masih ada di bawah ini. Oh iya, kok saya yang duluan naikin harusnya Bang Juma dong. Gak apa-apa Bang, udah 30 kok tap-tapnya. Hai. Oh siap. Salam satu Tuhan. Malaysia. Sahur, Sadli. Udah sahur belum? Alhamdulillah belum Bang. Lima jam lagi Bang. 2 jam lagi. Bang Nanar gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pengen kangen aja, pengen dengerin Bang Juma ini. Panjang umur. Assalamualaikum Gurunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita. Gimana kabarnya, Dek? Alhamdulillah, Gurunda sehat. Alhamdulillah. Ini akun saya yang besar belum bangkit rupanya. Loh, kenapa? Di-report? Report. Kemarin itu sampai 3 yang di-report lagi. Iya, sekarang kok gampang di-report ya, Bang ya? Mungkin ini, Dek, karena mereka bulan suci Ramadan kan. Jadi pada ngumpul di rumah juga mereka kan. Oh iya, iya. Jadi kesempatan untuk merepot itu lebih banyak. Masya Allah. Dan mereka sekarang itu ini juga bikin komunitas untuk bertugas hanya untuk merepot memang iya. Iya. Saya juga kena kemarin tuh. Gampang sekarang 3. Terus yang diajarin banding-banding awalnya diterima terus. Loh sekarang nggak bisa, nggak diterima Iya, sekarang. betul. Nggak di ACC. Kejam sekarang, kejam. Lanjut gas kan Gurunda. Saya pengen denger ini, kangen suara antum. Gimana yang ngajak kita duet nggak jadi ya? Si Bom-Bom. Sekarang kan kemarin gini Gurunda ya, boleh cerita sedikit Gurunda? Iya, silakan deh. Jadi si Bom-Bom ini kan kemarin ngelapon saya tuh. Nelpon saya, akhirnya saya maki-maki dong. Ayo Bom, lepos, ayo Bom. Akhirnya dia ngutus tuh utusan, namanya Putri Sion. Bang Nandar diajak debat sama Bom. Oke, kata saya. Di room saya ya. Oh nggak mau katanya. Harus di roomnya Kristen. Oke, ya udah kalau gitu
kami berdiskusi berdua, nanti moderatornya Muslim ya. Oh nggak boleh, moderatornya harus dari Kristen, timernya harus dari Kristen. Ya kata saya, ya udah deh, di room Kristen, moderator Kristen, timer Kristen, silakan. Nah kemarin bahas nabi palsu, bom Kuburan satu itu. pertanyaan pun gak ada yang dijawab, kapok dia. Terus kata saya, gimana nanti debatnya 2 lawan 2, Bang Juma sama saya boleh, mungkin atau Bang Juma dengan Bang Kores boleh gitu kan. Gak berani dia. Aduh, kalau Bang Juma terlalu berat, udah sama saya aja lagi deh. Ya bahasanya konsep penebusan dosa, nggak berani dia. Padahal di roomnya dia loh, More. Abang Gurunda. Iya, Nggak itu dia berani, makanya, Dek. kapok dia. Mereka semakin sadar ternyata pengetahuan tentang Bible itu lebih dikuasai dari apologet Islam daripada mereka sendiri. Kemarin itu waktu saya dikeroyok sama mereka kan asal usul Kristen dan Islam. Tak ada satupun kemudian materi dari Kristen yang dia bawa. Nah, bener Gurunda. Karena kemarin Gurunda dikeroyok, akhirnya saya kan buat perjanjian. Oke lah, di room Kristen, timer Kristen, host Kristen, tapi satu persyaratan saya. Jangan naikkan orang yang gak ada kepentingan. Kalau mau naikkan orang Kristen tambah satu lagi, nanti saya undang Gurunda Juma. Nah, gitu kan. Akhirnya mereka nggak ngangkat siapapun tuh. Kalau mau ngangkat Kristen yang lain, ya nanti saya. Makanya saya kan ini WhatsApp abang kan. Bang, Iya, gimana betul. 2 lawan 2 nih? Nah, ternyata si Bom nggak berani. Ya udah, karena Bomnya nggak berani 2 lawan 2, ya udah akhirnya, ya udah kita aja satu-satu versus 1 versus 1. Sekarang nggak berani, di roomnya Kristen pun nggak berani Bom. Karena kemarin dia ditanya nabi palsu aja, siapa nabi palsu yang mendatangi Yesus di abad pertama. Oh jawabannya kemana-mana. Lanjut Gurunda, itu sedikit curhat lah. Iya, itu keadaan, itu fakta memang. Bahasan tentang nabi palsu pun mereka tidak mampu untuk ini. Tidak mampu untuk mereka hindari bahwa nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah mereka sendiri. Betul. Saya belajar Iya. dari abang bang, kalau masalah nabi palsu. Is, Serius. mulai Terus nakal. kemudian benar serius, saya masalah nabi palsu belajar dari abang nih, bahasan itu kan dulu pernah tuh kita waktu masih zaman stream ya kan, tentang Paulus nabi palsu itu saya belajar dari abang, saya ulik gitu kan. Terus kan mereka bilang gini, nabi palsu itu nabi yang kena racun. Saya bikin Yesus yang kena racun kata Kena saya. racun ya, langsung mati Iya. dia. Pasti kan. Habis itu dia kelabakan tuh, bilang gini, Nabi Muhammad yang kena racun. Sekarang saya minta data Gurunda ya, tunjukkan racun mana yang paling mematikan dan mampu bertahan selama 4 tahun. Kisah perang kisah Nabi Muhammad SAW diracun itu kan pada pada peristiwa Khaibar tahun 6 Hijriah. Sebentar Rasulullah SAW meninggal dunia kan pada tahun 11 Hijriah. Itu setelah turun ayat Al-Maidah ayat ketiga kata saya. Justru kalau kita baca secara komprehensif, yang meracun Rasulullah namanya Zainab binti Al-Harith. Beliau ini masuk Islam. Yang meninggal dunia pada saat itu adalah Basor bin Baro. Makanya meskipun Zainab binti Al-Haris itu masuk Islam karena ada sahabat Rasulullah yang meninggal dunia, para ulama ada yang berpendapat bahwa Zainab binti Al-Haris tetap dikisos. Iya. Gitu, Gurunda, dia udah nggak berkutik tuh. Saya tanya lagi, ya siapa nabi palsu yang mendatangi para murid Yesus dan dia menyamar seperti domba? Wah, nggak dijawab. Nggak mampu mereka bukan? Iya. Nah itulah satu keunggulan kita umat Islam. Oke, temanya di ini, host. Siap bang. Temanya ini tembok pemisah Yesus dengan Kristen. Nah itu Maksudnya gimana tuh bang? mereka harus berjuang untuk untuk sampai kepada ajaran Yesus. Karena untuk menjadi pengikutnya itu mereka agak berat
tak akan pernah bisa. Nggak bisa bang, kepanjangan. Apa baiknya ya? Apa? Yang bikin Otan frustasi bang. Ayo teman-teman Kristen yang mau naik ini, ada Andreas, cuman beraninya komen-komen di bawah, nggak bisa dijambak. Ada zigzag, cuman komen-komen aja, menghujat. Ada salam cerdas, naiklah salam cerdas. Apa ini dia bilang? Bang Juma agak noise ya bang. Di tempatmu kali ya. Iya. Enggak Bang Juma noise dikit. Kok saya Suara noise? kayak ini ngecas. Nggak ada. Ya oke, oke aman. Aman. Oh dikit. Teman-teman di bawah ada yang biasa lihat ini nggak, pendeta yang lagi suka pargoy? Ada pendeta suka pargoy loh. Siapa ada itu biasa muncul di TikTok. Jadi Daromes, pendeta Daromes tuh. Itulah pokoknya. Kadang dia joget-joget. Lucu pokoknya. Iya. Kalau dikasih satu mawar nanti kalian didoakan. Kalau sama disebut sama dia. Kalau topi baru disebut nih. Kalau mawar enggak di enggak digubris kalau mawar. Kalau topi baru, berkat Tuhan melimpah, berkat Tuhan melimpah. Bang Nanar nggak mau nyoba juga kayak gitu. Aku pernah kirim bunga-bunga gitu, nggak digubris. Pas tak kirim ini apa namanya itu, yang itu loh, yang gogok kecil itu ya. Wow, langsung dia berkat melimpah Jonathan Nondor, berkat melimpah. Saya udah direspon. Oh berarti Bang Nanar suka lihat juga ya. Iya, sudah lihat itu. Pagi-pagi Hiburan dia. biasa. Iya, cari hiburan. Sekarang di hutan dia ininya, pelayanannya itu, joget-jogetnya. Backgroundnya hutan, pemandangan. Terus Oten bangga gitu pendetanya kayak gitu. Dihujat juga sama otot-otot. Oh ada juga Oten yang hujan. Iya. Pargoy bibirnya nggak nahan bang. Oke, Oten yang mau naik silakan. Ini ada Bang siapa nih, mau sapa-sapa katanya Bang Dedi. Assalamualaikum Bang Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, silakan Bang. Alhamdulillah akhirnya bisa naik. Bang Juma. Ya, saudaraku. Gimana? Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa ngomong langsung sama Bang. Iya, Bang, saya gimana kan Bang? di Kalimantan Tengah nih, di Siap. Palangkaraya. Bagaimana mohon caranya supaya bisa mengingat seperti Bang Juma tuh gimana sih Bang caranya? Gimana? Bisa hafal gitu loh, bisa ingat. Misalkan Alkitab ini nomor ini gitu, kok bisa cepet banget mengingat tuh loh Bang. Kira-kira caranya seperti apa Bang? Mungkin karena udah sering ya. Berarti harus sering membaca gitu ya Bang? Iya betul.
Karena kalau untuk dihafal layaknya Al-Quran susah. Soalnya anak-anak tuh ada nanya, gimana supaya bisa seperti itu Pak? Gitu. Ya, saya kan bingung jawabnya. Keseringan aja ini baca. Iya. Iya. Karena antara Bible dengan Al-Quran gak bisa disimpan di kepala barengan. Satu hak, satu batil. Susah. Kira-kira kita tuh kan habis nonton live gitu, ada beberapa hal kita catat, terus di saat Besok lupa. gimana? Besok lupa. Iya, lupa. Harus buka lagi gitu loh. Sampai sampai beli Alkitab. Ya gitulah, itu keadaannya. Itu keadaan yang sebenarnya memang susah Bible itu dihafal. Jadi kalau dikatakan pendeta-pendeta itu bukannya mereka bukan manusia hafalan, umat hafalan, bukan. Tapi memang Bible itu susah untuk dihafal. Kenapa? Karena nggak masuk akal, nggak rasional. Oke, Bang Deddy, apalagi yang ingin disampaikan? Waktunya sisa 1 menit karena ini sudah ada Bang Tian. Kan aja. Salam untuk dari anak-anak saya semua. Kebetulan anak saya ada 10. Salam semua untuk Bang Juma. Terima kasih. Kemarin ada voice note yang luar biasa, bikin anak-anak saya senang semua. Oh, Masya Allah. Iya. Allahu Akbar. Salam sampunaan di rumah. Ya, sama. Makasih ya Bang. Kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bang Tian di sini. Selamat malam Bang Tian. Oke, selamat malam. Kita mulai di Iya. Tema kita tembok pemisah antara ajaran para nabi dengan Ya, kita lanjut kemarin diskusi kita tuh Juma. kemarin. Oh, Ya, yang kemarin itu tentang pembuktian di mana memang kalau memang kebenaran itu coba kasih Suaranya tahu kecil ya. Suaranya Tian kecil. Coba besarin sedikit, Bang. Gimana? tes Ya, udah. Juma di Suaranya Oke, kecil. sip. Lumayan lah. Ya, gimana? Oke, gini Juma, ini kan kalau kita soal debat-debat terus ini saling membenarkan ini Suaranya. nggak ada yang kedengaran ya? kecil. Udah. Lumayan lah daripada diam. Kalau soal cuman hanya sekedar kalimat kata-kata yang keluar dari mulut kan gimana ya? Orang pun sulit mencari kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang saya tanya sama kau Juma, coba kenapa di Islam itu satu? Saya tidak merendahkan ya, tapi kan udah emang di dunia ini kenapa Islam itu kemajuan dari akal budi, kesehatan, pemikiran dia itu rendah. Terus yang kedua itu kenapa Muslim itu tahu saya tidak ada pernah melakukan maksudnya suatu tindakan yang kata lainnya mujizat lah, kesembuhan gitu. Iya, kenapa sekarang yang saya tahu kan, saya baca artikel yang kemarin bahkan di seluruh dunia udah Muslim itu udah kayak dibenci gitu. Bahkan di India gitu. Cuman di Indonesia aja ini, soalnya kalau di Indonesia kan mayoritas. Nah, terus yang terakhir ini coba Juma, kamu bisa pernah nggak kamu melakukan suatu tindakan mujizat kepada orang, maksudnya yang kamu ceramahin itu bukan hanya sekedar congor-congor doang, baca-baca doang, gini Bible ini begini, tapi orang yang sakit pun kamu nggak bisa kamu itu kamu urapi dengan biar sembuh gitu. Saya ambil contoh nih ya, dari mungkin Juma kenal Pastor Simon nggak? Iya. Ya Simon itu nggak seperti Juma yang banyak gini, dia juga nggak bahas-bahas tentang agama lain, soalnya dia tahu ya agama kebenaran yang dianut itu ya cuman di dalam Alkitab. Kalau dia mencari celah di agamamu itu mungkin nggak berfaedah ya kan, karena kenapa Tuhan itu tahu adil ya kan. Coba lihat, telusuri kan, banyak umat Muslim yang datang kepadanya
Maksudnya Bang Juma disuruh jadi dukun gitu. Bukan, gini bang, ini bukan soal dukun, beda, bukan kayak Samsudin ya, yang kalian Samsudin itu Allah Akbar, nanti ditempel yang sama sarung langsung tercampak, itu beda bang, beda, beda kelas memang kita. Maksudnya gini, coba di mana Ada tambunan yang di karismatik. satu ulama Indonesia, maksudnya ustadz apa di Indonesia yang pernah melakukan suatu yang dilakukan Pastor Simo. Oke. Baik ya. Saya memulai dengan pernyataan Al-Qur'anul Karim surah Al-Muluk ayat 11. Ya, maaf Bang Juma yang terhormat, mas sekali lagi ini, jangan nanti singgul ayat itu yang kemarin kan, makanya aku turun itu kamu ambil ayat dari kitab ini yang melakukan mujizat itu nabi-nabi Iya, palsu. kan nabi palsu Nah, yang melakukan itu. Kenapa? Nah, itu kan. Kenapa? Takut yang melakukan. Kenapa? Sekarang Takut ya? Gini, Takut ditampar sama Bible. bukan takut ditampar. Lalu? Kan saya bilang tadi pembuktian. Iya. Sekarang Bukan saya yang berkata loh, cuma kamu coba telusuri sekarang. oh, Anda nggak bisa diam rupanya, nggak bisa kesempatan orang bicara. Enggak, nanti kita ganti ya. Ya Maksudnya tadi Anda sudah, giliran saya sekarang. Tapi Anda tersinggung kalau saya bahas pengajaran buah nabi palsu itu bisa bermujizat, kan gitu. Ya sudahlah. oke. Kalau Anda mengukur buah-buah dari nabi palsu sebagai satu keunggulan, ya silakan aja, kami mengalah. Enggak, saya tanya, nabi kamu pernah melakukan mujizat enggak? Mukjizat itu kan sesuatu yang luar biasa untuk mematahkan keadaan pada zamannya. Pada zaman Rasulullah tak ada tukang sihir. Berarti nabi palsu kan? Kenapa bisa? Kan nabi palsu itu justru melakukan mukjizat. Matius 24 nomor 24. Mukjizat itu melakukan mukjizat untuk apa? Menyesatkan banyak orang. Berarti Muhammad menyesatkan kalau dia melakukan mujizat, kalau seandainya ada mujizat. Anda ini mau ngomong apa sih sebenarnya? Anda mau ngomong apa? Coba dulu pakai logika sehat Anda tuh. Anda mau ngomong apa ini? Mau ngomong mujizat, mengobati orang atau apa? Tanya hostnya nih, tanya host ini. Sudah berapa kali saya ngusir setan dalam tubuhnya? Tanya hostnya, coba tanya hostnya. Kalau hanya orang-orang itu, kamu bisa juga saya bilang ini anak kucing ini saya Ya udah, ya sudah, karena kamu gak akan pernah bisa percaya orang kan? Jadi itu apa? Kita sampaikan juga kamu gak percaya. Yang paling benar adalah kamu. Apesnya, tanda-tanda nabi palsu bisa bermujizat, bisa mengusir setan dan menggunakan nama Yesus. Saya ngusir setan tidak pakai nama Yesus. Tanda-tanda nabi palsu mengusir setan pakai nama Yesus. Kan lucu kamu bilang tadi Anda. host. Kamu bilang kamu kasih ke orang lain, maksudnya janganlah hanya congor-congor. Ya, kalau saya yang jelasin kan lucu. Ini ada host buktinya. Berapa kali saya usir setan dari tubuhnya tuh? Ya, sayang hostnya lagi bisu. Coba dia mau bicara, pasti dia Iya ngomong. betul. Sampai Tes, dulu coba. aku nggak percaya. Terus pas diobati sama Bang Juma, ih bener ya kayak gitu. Bukan cuma aku aja sih, ada beberapa orang. Jangan Cuman kan saya tidak mau pamer, nggak mau dibilang so hebat. Justru orang di kampung saya sejak dari saya kecil, kalau ada orang digigit anjing, orang cari saya, cari saudara-saudara saya. Mereka percaya ludah kami itu bisa mengobati gigitan anjing gila. Paham enggak? kamu itu penyesat. Nah, itu kan nuduh saya penyesat. Coba lihat. Nah, Ini bukan minta bukti pamer. lagi. Ini bukan pamer, Bang Sumaya. Sini. Kau mau curhat di sini turun. Kalau mau curhat kayak eng-eng turun. Saya tidak pernah Turun. melebur- Jangan di sini, nggak layak bagi saya orang yang cuman curhat kayak eng-eng. Kepala mata saya sendiri, Bang Juma. Kalau saya tidak melihat sesuatu itu, saya tidak berani ngomong di rumah. Kamu pernah lihat Yesus Saya tidak menyembuhkan melihat orang mati, membangkitkan orang mati? Kau lihat Yesus? Yang sekarang saya lihat yang dipakai orang. Enggak, Yesusnya kamu lihat enggak membangkitkan orang mati? Ya kan di zaman itu kan saya nggak ada. Ya makanya, terus kenapa kamu percaya padahal kamu nggak lihat? Kenapa kamu percaya sementara kamu nggak lihat? Ya saya karena lihat yang dipakainya, maksudnya Maksudnya? yang percaya kepada dia. Lah, ini hostnya percaya sama saya. Kamu hanya beragama-agama penjajah karena nenekmu ikuti penjajah, akhirnya kau percaya. Kalian itu tidak bisa apa-apa. Ya kalian itu nggak bisa apa-apa, gimana? Maksudnya kamu adu mujizat gitu? Tuhan mati dibunuh setan? Tuhan mati dibunuh penjahat?
Kok besar mulut? Kalau kau katakan bahwa orang-orang yang bisa mengobati, dukun-dukun juga bisa. Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan zaman perdukungan, bukan zaman sihir-sihir. Nabi Musa hidup di zaman tukang sihir banyak. Nabi Isa hidup di zaman pengobatan banyak. Untuk mematahkan semua itu, Tuhan memberikan mujizat sesuai dengan keadaan masing-masing. Makanya belajar pakai otak. Terus Anda tadi ada kalimat yang Anda katakan, Anda mengatakan bahwa kenapa sih saya melihat Islam itu terbelakang dan Kristen itu maju dari segi akal. Oke, kamu maju dari segi akal. Kenapa? Karena kau menjauhi Bible. Coba kau rangkulan sama Biblemu. Saya mau lihat. Gimana kalau orang Kristen rangkulan dengan Biblenya berkaitan dengan temuan-temuan ilmuwan? Bisa enggak? Cobalah kau temukan itu ular makan debu. Temukanlah itu anak lebih tua 2 tahun daripada bapaknya. Kau temukanlah itu. Coba. Bisa kau temukan itu matahari belum diciptakan sudah ada siang dan malam. Temukan coba tuh. Jadi orang Kristen menemukan ilmu pengetahuan karena mereka jauh dari Bible. Catat itu baik-baik. Sedangkan kalian menemukan suatu ketemuan itu sudah lebih dulu di Al-Quran. Coba Ayub 10 nomor 11 12 tercengang-cengang langit tiang langit. Gimana tuh? Mana tiang langitnya? Sementara Al-Quran mengatakan Allah meninggikan langit tanpa tiang. Kira-kira mana yang benar? Aneh aja. Gerunda. Iya gimana dek? Orangnya bro. Iya datang sini curhat. Ada Joy Madelu. Cuman modal tiang listrik pun. Modal jemuran bangga. Halo Joy Madelu. Kabur dia, turun sendiri dia ya, bukan aku yang turunkan. Jangan-jangan kemarin banyak insiden pesawat itu nabrak tiang Nah langit. itu dia makanya Bang Andi bangga bisa bermujizat. Oh lebih hebat komputerku sekali enter keluar kertas. Saya cuman ketik HP bunyi suaranya. Betapa malang nasibmu, Tuhanmu mati dibunuh orang. HP ku lebih hebat. Oke, Mengeluarkan malam. suara. Joy Madelu. Selamat malam Bang Jema. Malam saudara Joe. Joy ini Kristen kan ya? Oh dari Kristen Bang. Iya bang, iya bang. Kita diskusi baik-baik bang ya. Jangan curhat, jangan ini. Kita cerita, kita diskusi itu pakai akal gitu ya. Kalau yang masuk akal itu bagaimana Bang? Yang masuk akal itu yang rasional, Ya, artinya maksudnya, menurut Abang kekristenan itu masuk akal enggak? enggak sama sekali. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang salah itu. Ya dari sudut mana Waalaikumsalam yang tidak masuk warahmatullahi akal Bang? wabarakatuh. Semuanya. Apapun dalam ya? Kristen yang terkait dengan agamanya dari A sampai Z tak ada satupun yang masuk akal. Sekarang Anda tinggal pilih Anda mau bahas yang mana. Ya masuk akal yang mana kira-kira menurut Anda. Ada kok di agama Kristen itu masuk akal. Apa itu? Tuhan kami berkembang dari bayi menjadi orang dewasa, habis itu jadi mayat. Yang mana yang masuk akal kira-kira di konsep agama saudara? Di konsep agama ya. Bukan yang lain. Kalau yang lain ya Kristen itu orang pintar, orang cerdas dari hal duniawi. Tapi dalam hal keselamatan akhirat saya katakan tak ada Kristen yang cerdas. Silakan, mari kita buktikan. Terus bagaimana kalau nabi-nabi yang dari Kristen itu bisa ada di Al-Quran Bang? Tak ada nabi di Kristen. Mana nabi dari Kristen? Tunjukkan, nabi siapa? Nabi Luga. Musa. Musa itu nabi dari Yahudi. Itu nabi yang diutus untuk Bani Israel. Yesaya 19 nomor 20 ya, nomor 11. Oh untuk Bani Yahudi. Ya, itu bukan nabinya Kristen itu, Bang. Kristen itu agama produk Roma Yunani.
Nah, tapi kan dasarnya Alkitab tuh bang. Nah, Alkitab itu punyanya Bani Israel. Yang Anda pakai kitabnya agama orang itu bang. Makanya saya katakan Kristen ini kalau berbicara mengenai agama, ya gitu deh. Yesaya 19 nomor 20, Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel. Bahkan Yesus juga adalah nabi untuk Bani Israel. Kisah para Rasul 13 nomor 23. Jadi Kristen itu tak punya nabi, cuman mencaplok Yesus sebagai nabi, sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Kristus. Kristen ini produk barat bang. Agama Roma, agama Yunani, menggantikan agama paganisme dan agama Helenisme. Agama Helenisme ini adalah agama Yunani. Agama paganisme ini adalah agama Romawi. Antara paganisme dan Helenisme dikawinkan, lahirlah Kristen. Makanya kalau teman-teman Kristen ditanya, Kristen ini dari mana? Yesus yang mengajarkan. Oh enggak, Yesus tidak mengajarkan agama. Memang, karena Kristen itu bukan produknya Yesus. Kristen itu produk Romawi Yunani, dikawinkan antara paganisme dengan Helenisme. Lahirlah agama saudara. Gitu bang. Yakin sekali bang Oh, 100%,37 juta persen. Saya yakin. Kalau setahu saya kekristenan itu sebelum di barat di Israel sudah ada bang. Gak ada Kristen di barat. Saya kasih data bung ya, saya kasih data ya. Maaf nih ya, ini bukan untuk merendahkan, tapi ini untuk sekedar edukasi. Anda boleh juga membahas tentang Islam. Kita fair di sini, kita adil. Anda mau tanya saya 1000 pertanyaan tentang Islam, insya Allah saya akan jawab. Karena kedatangan Islam itu adalah meluruskan agama para nabi yang dibengkokkan oleh Kristen. Saya ulang lagi, kedatangan Islam adalah meluruskan agama para nabi yang dibengkokkan sehingga lahirlah Kristen dari hasil pembengkokan tersebut. Nah, tadi Anda bertanya pada zaman Yesus itu sudah ada Kristen. Tak mungkin. Kristen itu bukan zaman Yesus bang. Iya. Sudah Yesus. Sesudah Yesus, betul. Sesudah Yesus itu munculnya di Antioquia. Pengikut Paulus lah yang disebut pertama kali sebagai Kristen di Antioquia. Kisah para Rasul 11 nomor berapa teman-teman? 26. Nah tuh. Tapi kan Paulus murid Tuhan Yesus bang. Nah ini yang berat. Ini yang berat saudaraku. Berat ini. Ini tembok yang tidak akan pernah bisa kalian lampaui. Tidak akan bisa Anda lalui. Satu, Yesus mengatakan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Di Yohanes 6 nomor 70. Satu di antaramu adalah setan, iblis. Kedua, Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12-nya agar jangan ke bangsa lain. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang tidak bersunat. Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk non-Yahudi. Terus kapan Yesus pernah mengutus Paulus? Tak pernah. Siapa Paulus menurut Yesus? Tak ada kabar, sepi pemberitaan. Tapi kalau dikatakan siapa Paulus menurut Paulus, siapa Paulus menurut murid Paulus, nah baru Paulus adalah murid Yesus. Itu menurut Paulus. Ini bang. Iya. Paulus itu kan diakui oleh ke murid-murid lain toh. Di mana itu? Maksudnya Matius, Markus, Lukas. Penulis-penulis ini itu muridnya Paulus. Lukas, Markus itu murid Paulus. Kalau Matius ini, maksud Anda penulis Matius itu juga bukan Matius. Itu orang lain yang nulis buku Matius itu bang. Nah, bagaimana kitab Matius ditulis orang lain bang? Matius 9 nomor 9 coba Anda baca. Ada Bible, silakan Anda baca. Baca biar kami dengarkan. Sabar bang. Iya, silakan. Ketika Yesus melihat ketika melihat Matius yang duduk di rumah cukai, nah silakan baca. Matius 9 Nomor 9. Oh nomor 9. Iya. Sabar. Matius 9 nomor 9.
Nah, ini di akal diuji di sini. Nah, terus bagaimana tuh Bang maksudnya ayat 9? Ya coba Anda baca. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Nah, Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. apakah penulis Matius ini adalah Matius yang diceritakan di dalam situ? Bisa saja Bang, karena ini kan ditulis bercerita tentang Yesus mencari muridnya begitu. Setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Harusnya kan? Ya kan? Duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadaku. Itu baru Matius. Maka berdirilah aku lalu mengikuti dia. Itu baru Matius. Lihat di dalam Matius 12 nomor 1. Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Harusnya pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Kami murid-muridnya memetik gandum dan memakannya. Nggak ada kata-kata kami situ Bang. Nah, nggak ada, berarti penulis buku Matius bukanlah murid Yesus. Mau bukti Memang lagi? susah Bang. Memang susah kalau kita beda apa itu Bang. Beda Iya kan, kepercayaan. kan begini saudaraku, Anda itu percaya berdasarkan doktrin gereja, pendeta. Kami belajar, beda kelas kita. Sekarang kalau Yesus mengatakan begini Bung, sekarang begini, di dalam Yohanes 17 nih, Yohanes 17 ini nyata nih, ini pengakuan Yesus sendiri Bang. Apa dikatakan oleh Yesus di sana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Nah, kalau penulis Matius ini ada di dalam golongan orang-orang ini, mereka ini ada Matius di sini, maka Matius tidak akan menggunakan katanya. Kenapa? Karena Matius sendiri dengan Yesus yang berbincang-bincang. Maka yang ada aku dan dia, aku dan Yesus. Karena Yesus mengaku, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kepada Matius, dan Matius telah menerimanya. Maka ketika Matius menerimanya, maka ucapan yang tertulis kemudian adalah setelah Yesus pergi dari situ, Yesus melihat aku. Karena hanya aku dan Yesus, tak ada perantara. Tapi faktanya ternyata kata mereka ini tidak masuk penulis Matius. Ini pengakuan Yesus loh Bang ya. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Kalau penulis Matius ada di sini, maka kepada Matius. Nah, kita lihat buku Matius. Apa yang ditulis oleh Matius? Pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya, tidak dikatakan kami murid-muridnya, Nah, tapi itu dia kan mengatakan semua ada itu Bang. iya, Muridnya. Bukan cuman ke-12 yang iya harusnya saudara. murid ada yang Harusnya kalau Matius ini penulis Matius ini bagian daripada murid, dia nggak layak mengatakan murid-muridnya. Kenapa? Karena buku Matius ini disajikan sebagai firman untuk umum, maka dia tidak boleh menjadi pemain ketiga. Dia harus pemain kedua. Setelah Yesus dia, karena Yesus mengatakan setelah saya muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ketika mereka telah menerimanya, begitu mereka menulis, maka apa yang tertulis? Aku bersama dengan Yesus. Yesus berkata kepadaku, Yesus berpesan kepadaku, aku berjalan bersama dengan Yesus. Itu kalau benar-benar murid ini yang menerima langsung. Kalau penulis ini yang menerima langsung. Faktanya dia mengatakannya, mereka, dia. Berarti bukan dia yang menerima firman langsung dari Yesus. Sementara Yesus mengatakan, mereka telah menerimanya. Berarti murid harus mengaku antara dia dan Yesus aja. Aku dan Yesus berjalan. Aku dan murid-murid lain bersama dengan Yesus. Atau kami bersama dengan guru kami Yesus. Tapi kan tidak. Nah, begini Bang, sebenarnya saya salut sama Bang Juma. Bang Juma
banyak tahu tentang Alkitab. Cuman menurut saya Bang Juma mungkin belum Dapat Roh Kudus. Nah, itu dia. Larinya ke situ. Larinya ke situ pasti. Jurus Itu terakhir. konsep Kristen, Bang. Iya. Roh Kudus itu apa? Kalau di Islam Roh Kudus apa? Makasih Ukti kita. Ya, Roh Kudus itu apa, Bang? Yang kalau menurut Islam bagaimana Roh Kudus, Bang? Kalau kita berbicara mengenai Islam, saudaraku, Al-Quranul Karim, surah An-Nahl ayat 102, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Itulah Roh Kudus. Nanti kita urai. Beda berarti, Bang. Sekarang permasalahannya adalah Roh Kudus ini diambil dari kata apa di dalam kitab saudara? Itu masalahnya. Karena Roh Kudus ini adalah gelar satu oknum, yaitu Gabriel atau Jibril. Roh Kudus itu bukan Tuhan, tapi gelar kepada malaikat Tuhan bernama Jibril. Muslim. Di Islam. Nah, kalau di Kristen lain, maka saya ingin tahu Roh Kudus ini di Kristen ambil dari kata mana? Karena kitabnya orang Kristen pertama kali bukan bahasa Arab. Sementara Roh Kudus itu bahasa Arab. Dua kata itu, ruah atau ruh. Kudus itu dua kata dari bahasa Arab. Nah, sedangkan kalau kita telah lebih jauh, bahasa yang digunakan di dalam kitab saudara itu adalah bahasa Yunani. Kalau bahasa Yunani, ya apa di situ? Baru diindonesiakan. Kalau sudah diindonesiakan, ternyata artinya apa? Hantu suci. Nah, itu dia. Coba Anda, roh itu apa dalam definisi bahasa Indonesia ya dulu? Roh sama dengan makhluk halus. Jadi yang dikatakan roh itu makhluk. Kalau setahu saya roh itu roh, Bang. Macam jiwa begitu. Iya, makhluk kan? Ya makhluk juga sih. Nah, itu dia makanya. Berarti yang datang setelah Yesus itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Makanya kalau saudara mengatakan bahwa Bang Suma paham, tapi karena belum ada Roh Kudus pada dirinya, saya kasih data, Bung. Yohanes 16, ini perkataan Yesus ya, bukan perkataan saya. Kata Yesus, Roh Kudus atau roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu adalah roh yang tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan berkata berdasarkan apa yang didengarkan. Kita baca Yohanes 16 nomor 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia bukan Tuhan. Karena yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah maha berkehendak. Tapi ini ternyata dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti dia masih status pesuruh. Masih suruhan dia ini. Sebab apa yang dikatakannya adalah segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahaya ini. Kalau Roh Kudus ada pada orang Kristen, sangat-sangat bahaya. Kenapa? Setiap manusia Kristen memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Nah, sementara Kristen minta petunjuk kepada Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa memberikan petunjuk apa-apa sebelum dia mendengarkan dulu dari Tuhan. Misalnya, saudara Joe mau kawin, minta petunjuk, Roh Kudus tolong bantu saya mau kawin. Roh Kudus tidak langsung berkata-kata. Dia melapor dulu ke bosnya. Bos, ada hambamu bernama Joe mau menikah. Apa yang saya harus katakan kepada mereka? Dia. Ajarilah dia menikah. Turunlah Roh Kudus pada diri Anda. Jo, menikahlah. Bagaimana dengan miliaran manusia yang lain yang juga minta kepada Roh Kudus? Roh Kudusnya apa? Naik turun itu. Berapa manusia Kristen yang harus dia layani, sedangkan dia tidak bisa berkata dari dirinya, harus dia dengar dari Tuhan. Jadi Roh Kudus itu sifatnya tidak begitu. Yang benar Roh Kudus itu adalah sekali datang saja kepada satu nabi.
Roh Kudus itu datang kepada Nabi. Nabi ini yang mengajarkan segala hukum-hukum keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Sehingga seluruh manusia yang percaya kepada Nabi tersebut akan mengambil pengajaran Roh Kudus yang datang kepadanya untuk mendapatkan apa yang mereka cari. Contoh seperti tadi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbik bil haqq liyuthabbital ladina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Nah itu baru betul. Roh Kudus menurunkan Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan pedoman, penuh dengan petunjuk, penuh dengan tuntunan, penuh dengan perintah, penuh dengan larangan, penuh dengan tata cara rambu-rambu seperti apa manusia berlaku terhadap seluruh permasalahan yang ada di hadapan mereka. Itu baru betul. Jadi Roh Kudus datang membawa sebuah pedoman untuk sebagai tempat manusia mengadu. Ini masalah saya tentang pernikahan. Baca di Roh Kudus punya ajaran, yaitu Quran. Ini berbicara mengenai warisan. Baca di Roh Kudus punya pemberitaan, yaitu Al-Quran. Ini berbicara mengenai militer. Baca. Karena Yesus mengatakan, dialah yang akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Makanya di Islam itu semuanya diatur. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memberikan keputusan. Makanya Al-Quran litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Seperti itu bang. Nah kalau Roh Kudusnya seperti yang kalian pikirkan, waduh, kayak mana itu? Gitu ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Guru Dasma dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lanjut bang. Iya, makasih. Ada Sitorus ketua. Sitorus, silakan. Apakah Anda Islam atau Kristen? Lu kok dimatikan mic-nya bang? Bang Sitorus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya agama Islam. Iya bang, alhamdulillah. Mau bertanya nih bang, kebetulan keluarga saya kan banyak yang Nasrani. Kristen bang. Iya benar. Iya. Nah, yang mau saya tanya bang, di mana perbedaannya Yesus dengan Isa? Maksudnya begini, kalau di Islam kan Isa. Iya. Di Kristen Yesus. Iya. Nah, maksud saya bang, di mana dia perpecahannya bisa menjadi Yesus dia bang? Itu aja bang. Oke, baik. Sebenarnya yang membedakan kita itu adalah teolognya. Teologinya yang membuat kita berbeda. Tapi secara histori kita tidak berbeda. Permasalahannya kemudian adalah Yeshua HaMashiach, Iso Al-Masih, datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan satu konsep tauhid, mengajarkan dirinya sebagai rasul. Muncul penyesat, membelokkan ajarannya. Ajaran yang dibelokkan ini dijual kepada mereka yang menggunakan bahasa Yunani. Maka yang tadinya Yesua, yang tadinya Iso, mereka rubah menjadi Yesus untuk menyamakan dewa Zeus. Karena Kristen ini adalah perkawinan antara paganisme dengan Helenisme, Roma dan Yunani. Lahirlah Yesus. Islam kemudian muncul. Islam datang tujuannya apa? Bukan untuk menyamakan. Bukan. Islam datang untuk meluruskan yang dibengkokkan tadi terhadap Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, diluruskan kemudian oleh Islam. Jadi Yeshua HaMashiach sama seperti Abraham, sama seperti Moses, sama seperti Yishmael. Di dalam Islam disebut kemudian Ibrahim, disebut kemudian dengan nama Musa, disebut kemudian dengan nama Ismail. Kalau di teman kita Bani Israel, David, disebut kemudian di kita Daud. Yesua disebut kemudian kita dengan Isa. Jadi Yesus ini adalah tokoh yang dibelokkan kemudian untuk penganut ajaran Helenisme dan paganisme. Begitu Bang Sitorus. Oh, iya. Baik, sama-sama Bang. Semoga abang panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama.
Ya, amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Aku mau tanya nih. Malam saudaraku suspek. Gimana bang? Aku mau tanya nih Bang. Gini Bang, kalau masuk kita ya, misalkan dari di luar Islam masuk Islam itu kan mualaf Bang. Iya. Nah, sedangkan tugas-tugas mulai dari kita tidur sampai tidur lagi itu ada aturan-aturannya di Islam. Apakah kita mampu untuk melaksanakan semua itu Bang? Kan terlalu banyak aturannya Bang. Masya Allah. Jadi di Islam itu tak ada yang tidak bisa kemudian dilakukan berdasarkan perintah Allah. Apa yang sulit? Salat nggak susah, puasa nggak susah. Buktinya kita puasa. Apalagi menikah 4 istri kalau sanggup, tak ada yang susah. Apalagi bersedekah, Nah berinfak. itu Bang, seperti sholat Bang. Salat, salat kan? Iya kan? Jangan masalah kawin lah Bang. Jangan masalah Oke, kawin Bang. oke. Sekarang Masalah sholat begini. 5 waktu. Iya, Oke, sholat 5 waktu itu Bang. Oke, sekarang Ada begini. sholat 5 waktu. Oke, sekarang Kita kan begini. bekerja Bang, bisa kita melaksanakan Bang. Oke, sekarang begini saudaraku. Apakah pernah Anda itu jatuh cinta? Pernah Anda jatuh cinta? Iya pernah lah Bang. Oke, berarti Iyalah. melibatkan unsur kalbu. Kalau melibatkan unsur kalbu hati, apa yang dikatakan hati hati ini akan menundukkan tangan, kaki, muka, bahkan seluruh tubuh kita ini. Ketika Anda jatuh cinta kepada seorang wanita, maka untuk mendapatkan wanita tersebut yang Anda cintai, yang Anda sayangi, apapun akan Anda lakukan. Betul? Iyalah Bang, kan Itu dia. kita harus Coba. bisa itu Supaya dia senang, ya kan? Supaya dia menerima kita kan? Benar nggak? Iya pasti Apapun, lah, Bang. Pasti ya. apapun akan Anda lakukan untuk mendapatkan hati, sang pujaan hati. Namanya orang jatuh cinta. Di Islam, apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini kata Allah. Qul, wahai nabiku, wahai rasulku, wahai utusanku, kata Allah, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai Allah, jika mereka mencintai penciptanya, jika mereka mencintai pemilik surga, jika dia mencintai pemilik alam semesta, qul, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikutlah kepada aku. Maka ketika diajarkan kemudian sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka ikutlah dengan Allah. Kalau cinta, nah masalahnya sekarang ini cinta kagak? Cinta tidak kita kepada yang menciptakan kita, atau justru kita mengutuk dia biar mati sekalian supaya dosa-dosa kita dihapuskan. Cinta tidak kita kepada pencipta, yang begitu kita lihat jari-jari ini, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan, begitu indahnya ciptaanmu ini. Jangan begitu kemudian Anda ngaca, Anda pecahkan kaca, betapa buruk rupaku ini Tuhan. Jangan. Tapi begitu sempurnanya Engkau ya Tuhan, sehingga kecintaan itu muncul. Kita mau sama si fulan, misalnya saudara Siksak jatuh cinta sama Pak Bombom. Pak Bombom memberikan syarat, wahai saudaraku Siksak, jika engkau ingin menjadi kekasihku, tolong kau langsingkan pahamu yang sebelah kanan, tapi yang kiri jangan. Anda akan melakukan itu, kenapa? Karena cinta. Karena cinta.
Kami diperintahkan Lah iya, sholat. Bang. Kalau Apa sesama- susahnya? Gimana? Gimana saudaraku? Ah, iya bang, kalau kita cinta kalau kita cinta sesama manusia itu kan kelihatan bang. Nah. Yang katanya abang tadi. Benar. Kelihatan. Tapi kalau yang nggak kelihatan bang. Nah, itulah yang disebut Kita mampu melaksanakan itu bang. Nah, itulah yang disebut iman. Makanya Al-Quran begini mengatakan begini. Innama tunziru man ittaba'az zikra wa khasyiyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Makanya Al-Quran mengatakan itu. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu. Dan yang takut kepada Tuhan pencipta yang maha pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya. Nah sekarang begini saudara. Begini. Ketika kita jatuh cinta kepada seorang wanita. Apakah kita pernah melihat apa yang kita inginkan pada dirinya? Jujur. Pasti kita menginginkan 2 buah yang ranum yang ada pada dirinya kan. Dan kita kemudian menginginkan kemudian apa tuh? Apa tuh? Liang kenikmatan yang dia punya. Apakah kita pernah melihatnya? Tidak, kita hanya berangan-angan tentang itu. Tapi kita yakin bahwa yang kita inginkan pada wanita yang kita cintai adalah aspek-aspek yang tadi. Aspek yang tadi. Itulah Tuhan, kata Al-Quran, innama tunziru man ittaba' dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan itu dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Nah ini yang perlu saudara pahami. Anda mencintai manusia karena Anda melihatnya, wajahnya. Tapi ingat, bukan hanya wajah yang ingin Anda jilati kan? Benar gak? Anda ingin kemudian bermain dengan mandi kucing sama dia. Anda main pakai jurus mandi kucing mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Betul gak? Benar gak? Itulah yang dimaksud cinta. Itulah yang dimaksud kemudian kasih yang muncul pada diri seseorang ketika mencintai oknum yang dia cintai. Begitulah Allah. Begitu sempurnanya Allah kemudian memberikan cintanya kepada makhluknya. Dan dia menanamkan rasa cinta juga kepada kita. Sehingga walaupun kita tak melihat Allah, cinta itu muncul kemudian. Sehingga umat Islam begitu ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena kecintaannya kemudian bergegas menuju kepada kekasihnya, sujud, beribadah, menghimpun kepada dia yang telah menciptakan. Makanya hanya ada 2 bung, yaitu Muslim dan kufur. Kalau mau bebas dari penyembahan kepada Tuhan, kafir. Bebas itu, merdeka, tak ada yang bisa atur. Pokoknya, makanya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mengatur kepada orang-orang kafir. Tak ada perintah, wahai orang-orang kafir, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang kafir terdahulu. Tak ada. Orang kafir itu bebas, dia mau apapun bebas. Tapi orang beriman kudu pasti wajib hukumnya dia tunduk kepada aturan main Tuhan. Jadi hanya ada 2, Muslim dan kafir. Demikian. Gini bang, kita tidak membahas orang-orang kafir. Ini aku bertanya tentang Islam. Iya. Seperti sholat 5 waktu itu loh bang. Iya. Kan kalau kita jam kerja apa itu kan ada bosnya kerja, kita langsung keluar sholat, apa boleh tuh bang? Boleh, kenapa tidak? Kita harus jauh lebih takut kepada pencipta langit dan bumi daripada manusia. Makanya Yesus mengatakan, maukah aku katakan kepadamu, maukah aku ajarkan kepadamu, kata Yesus. Kepada siapakah engkau harus takut, kata Yesus. Takutlah kepada dia yang bisa membunuh jasad dan bisa membunuh manusia serta melemparkan manusia ke dalam api neraka. Itu kata Yesus. Kalau ada kantor yang melarang Anda kemudian sholat beribadah kepada pencipta langit dan bumi, tampar bosnya, tak, bikin surat pengunduran diri, selesai, keluar, berhenti, cari kemudian pekerjaan yang lain. Jangan Anda takut kepada manusia dibandingkan kepada pencipta, jangan.
Kita harus lebih takut kepada yang menyediakan pekerjaan, yaitu Allah. Jangan kepada yang lain. Pak, izin Pak, saya mau ibadah, saya mau menyembah Allah, saya mau menyembah Tuhan. Nggak boleh. Loh, ini hak saya Pak, ini hubungan saya dengan Tuhan saya, nggak boleh. Tak bisa kamu di sini, nggak boleh. Ya sudah, kalau begitu saya mundur, saya berhenti. Seperti itu baru dikatakan sebagai orang beriman. Kenapa dikatakan Al-Quran Qul huwallahu ahad, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Inti dari kesaksian itu adalah ketundukan. Kalau ente mengaku tiada Tuhan selain Allah, tetapi ente masih takut kepada makhluk daripada Allah, itu masih diragukan itu. Makanya kami umat Islam ketika ada sesuatu, ketika kami menyebut Allahu Akbar, mau di depan kami itu tuyul, suster ngesot, hantu bergigi dua, mau dia zombie, mau dia apapun di depan kami, kalau sudah terucap kata Allahu Akbar, halilintar, siapapun di depan kami lumat. Kenapa? Kami bersama dengan yang memiliki segala sesuatu, yaitu Allah. Nah, makanya jangan heran Belanda bisa kita usir dengan hanya menggunakan kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gitu Bang. Gini bang. Ya. Ini abang sama teman-teman abang semua. Ini umat Islam ini intinya bisa ya bang melaksanakan syarat-syarat yang begitu banyak, yang begitu jelimet itu bisa ya bang ya? Bisa, buktinya kami masih menjalankan sampai hari ini. 1400 tahun silam agama Islam itu tiangnya adalah sholat Bang. Ketika di Islam sudah kehilangan sholat, maka Islam kehilangan jati diri. Pembeda antara Islam dengan Kristen, pembeda antara Islam dengan agama lain adalah sholat. Ada sholat. Sholatlah yang membedakan kita. Antara saya Islam dengan anda Kristen, yang membedakan kita itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Itu adalah satu simbol dari Islam. Syukran, saudaraku Fido. Barakallahu fiik. Silakan anda coba. Kalau di Islam itu, coba anda lihat. Kami belum tidur nyenyak, bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun lagi. Ada orang yang ke masjid terjatuh karena tidur di jalan? Tak ada. Kenapa? Ngantuknya dikalahkan oleh rasa cintanya kepada penciptanya. Oke. Saya sementara ngetik untuk pekerjaan laporan, setelah sholat zuhur bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muncul kemudian Alhamdulillah. Bergegas, lepas sepatu, pakai sendal, ke belakang kantor ada masjid, wudhu, sujud kepada pencipta. Dan indahnya setelah kemudian sholat, semua rasa ngantuk hilang, rasa lapar hilang, rasa capek hilang, rasa penat hilang ketika kita sudah menghadap kepada Allah. Nah, ini yang belum saudara rasakan. Sama seperti seorang pendeta, semalam juga saya ceritakan. Pendeta datang ke saya sebelum beliau mu'alaf. Bang, bisa nggak setelah saya syahadat sholat saya bolong-bolong aja? Kenapa? Sekali seminggu aja saya masih malas di gereja. Apalagi 5 kali sehari. Subuh jam 5. Habis itu saya belum ngapa-ngapain jam 12. Belum ngapa-ngapain jam 3. Belum ngapa-ngapain jam 6 lagi. Belum ngapa-ngapain jam 7. Belum tidur nyenyak, belum bermimpi dan segala macam. Muncul lagi 4:30. Gimana ini bang? Ya sudah, kalau itu merasa berat jangan. Karena masuk Islam itu harus tunduk berserah diri kepada Allah. Jangan membantah. Kalau membantah perintah Allah berarti sama dengan iblis. Harus tunduk. Lama-lama dia datang lagi kembali, menangis, memeluk sama saya. Kenapa bang? Ada apa? Kupikir kematian. Ternyata dia mengatakan apa bang? Apakah bisa sholatnya jangan 5 aja? Kalau bisa 100, kalau bisa 50, 100, sholat aja terus. Kenapa rupanya? Ternyata sholat itu membuat badan saya sehat, mata saya terang, pendengaran saya kemudian bagus. Kemudian apa? Penyakit saya yang tadinya asam urat sembuh. Yang tadinya tak bisa begadang dikarenakan sholat. Kenapa? Karena yang ada dalam hati saya hanya Allah, 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 Allah. Akhirnya dia merasa kurang 5 kali sehari itu, dia maunya ditambah. Coba. Nggak kuat kalau 100 bang. Bohong itu bang. Enggak, maksudnya andaikan bisa, tapi kan hukum Islam 5 kali sehari aja. Itu maksudnya dia melampiaskan rasa kemudian keinginan kecintaannya itu kepada Tuhan untuk sujud. Coba anda bayangkan menghadap kepada Pak Presiden kita, bangga kan? Ini menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Wow, nikmat sekali, dan kenikmatan itu hanya bisa dirasakan oleh orang Muslim dan Muslimah. Silakan.
Oke bang. Terima kasih penjelasannya abang-abang ini. Kalau golongan abang ini sanggup melakukan perintah-perintah ya, meskipun banyak begitu, sanggup melakukan perintah-perintah ya bang ya. Sanggup, buktinya kami masih muslim hari ini. Bukan karena keterpaksaan itu bang. Oh enggak, jangan. Tidak boleh terpaksa. Makanya dalam Al-Quran itu surah Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Karena bertuhankan Allah, mengislamkan diri menjadi manusia, dan mengqurankan kalbu kita, itu kudu ikhlas. Gak boleh melakukan sesuatu tanpa ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu jatuhnya ke munafik. Maka karena keikhlasan beribadah, maka meringankan segala sesuatu. Karena ringan segala sesuatu, maka apa yang terjadi? Ibadahnya ikhlas, rezekinya lancar. Coba lihat orang-orang yang sholatnya ikhlas. Mungkin rumahnya sederhana, mungkin ke kantor juga masih pakai angkot, tapi lihat wajahnya. Subhanallah. Karena ada keikhlasan. Makan sehari ikhlas, tidak makan sehari ikhlas, sakit ikhlas, semuanya indah. Sedangkan yang harus ditata dalam kehidupan ini ada kalbu, hati. Untuk apa rekening banyak kalau hati hancur? Untuk apa kemudian badan sehat tapi hati rusak? Tak apa. Makanya barat yang sudah mencapai planet Mars, mereka hampa. Apa sih gini? Apa sih kayak begini? Harta sudah dapat, setiap malam kita hura-hura, tiap malam kita minum, tiap malam kita main perempuan, duit ada di mana-mana, semua anak sudah punya tabungan. Terus kebahagiaan apa yang kita punya ini? Kosong melompong. Sehingga apa? Mereka mencari kehidupan yang sebenarnya. Masuklah mereka berbondong-bondong ke Islam. Karena di Islamlah kebahagiaan itu diraih. Di Islam. Kristen, Bang Juma. Ya itu kalau tidak menggunakan hati, tidak menggunakan akal, iya. Damai, tenang. Oke, kalau tidak menggunakan akal. Enggak, kita beramal juga kan di situnya kan kata Allah sendiri kan. Sekali lagi saya katakan kalau tidak menggunakan akal, Kristen itu damai. Tapi kalau Anda menggunakan akal, Anda akan berjalan di atas muka bumi seakan-akan menginjak bara api. Dan tak ada tempat Anda berlari selain hanya ada bara api. Dan saya bisa buktikan itu malam ini. Bang Juma, siap bro. Mana ada di dunia itu bukan karena amalan loh. Siapa bilang? Al-Imran 3 ayat 132. Tapi karena tanda rahmat dari Allah. Ah, betul. Nah, Ali Imran ayat berapa? 132, 3 ayat 3 ayat 132. 132. Maksudnya itu bukan karena amal loh. Amal itu kan termasuk zakat, infak, sedekah, berangkat haji segala macam itu kan, sholat kan termasuk kan. Iya. Terus Nabi Muhammad sendiri juga kan ngomong juga bukan karena aku juga maksudnya. Hai paman bibiku, anakku Fatimah, aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari siksaan Allah di akhirat nanti, dia bilang. Terus? Bukan karena Muhammad juga istilahnya kan, tapi karena ada rahmat. Nah, rahmat ini datang caranya gimana? Rahmat Ingkar. Kasih karunia. Ya. Bagaimana bisa mendatangkan kasih karunia? Baca di KS 19 ayat 21. Iya, gimana caranya untuk mendatangkan kasih karunia? Sesungguhnya Isa Al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat bagi Allah. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusannya, itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kasih karunia itu tembusan artinya. Iya. Jadi Nabi Muhammad sendiri aja merendahkan diri loh. Iya, enggak menghujat ya, saya enggak menghujat. Enggak, silakan. Tapi saya mau Anda itu diskusi dan saya pakai akal, jangan kayak kemarin-kemarin. Enggak kan Bang Juma kan ngomong yang enggak ngomong binatang lah apa sih, itu kan enggak etis, enggak etis. Maksudnya binatang gimana? Ya kemarin apa ya dia omong kemarin tuh ya? Apa tuh? Kamu makan babi sih dia bilang ini. Kan enggak perlu ngomong kayak gitu tuh. Lah kan dalilnya pemakan babi akan dibakar oleh Tuhan. Kan ada. Kan saya balas kan habis itu kan. Nah, situ kalau minum air kencing onta lebih najis saya bilang kan. Nah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Minum air kencing onta itu ada. Kasih dalil. Mana dalil? Mana dalil kalau minum kencing onta itu najis? Dalil dong. Harus ada dalil. Kan aku bilang berakal. Bukan hanya kebencian. Itu kan kotoran, bukan kebencian. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Sementara di kitab yang Anda pakai, bakar roti pun di atas tai. Bahkan menghapus dosa di dalam kitab saudara, kitab yang Anda gunakan, bakar tai. Kalau itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Makanya saya katakan, mari kita menggunakan akal. Coba-cobalah berdiskusi dengan Bang Suma, pakai akal.
Cobalah. Itu berakal. Kalau orang yang tahu Kalau Kristen itu damai, berakal, dia tenang. kalau Dia kita tenang, menggunakan sukacita. akal, berarti panutan kita kemudian adalah apa yang tertulis di kitab kita, kan begitu? Iya. Oke. Tapi kan Nabi Muhammad sendiri kan udah bersabda di QS 19 ayat 21 itu kan, Isa al-Masih itulah yang dijadikan tanda bagi manusia dan rahmat dari Allah istilahnya kan. Oke, kita lihat. Dia sebagai hakim yang adil juga. Nah, hakim yang adil itu di An-Nisa 141 ayat ini, demi Allah yang jiwaku di tangannya, kata Muhammad kan, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah-tengah kamu dan akan menjadi hakim yang adil. Oke, Di baik. An-Nisa 141 itu Allah sendiri loh yang hakim yang adilnya. Berarti Al-Quran itu udah menyebut dia itu sebenarnya bukan manusia biasa, dia itu adalah Tuhan. Oke, baik. Di sini, Oke, Anda dari sisi ini Anda menang ya. Oke ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Dia Jibril berkata, "Qala kadzaliki, qala rabbuki huwa alayhi hayyin. Walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan." Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, dan agar kami menjadikan satu tanda kebesaran Allah bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah satu urusan yang sudah diputuskan. Nabi Isa itu rahmat. Bagi siapa? Bagi siapa? seluruh umat manusia. Nah, sekarang Muhammad bukan orang Nasrani loh, bukan orang-orang yang ikut dia loh. Nabi Isa datang kepada Bani Israel sebagai rahmat. Nabi Isa bisa sebagai rahmat, juga bisa sebagai kutukan. Gak bisa, kutukan itu ada tersirat dan tersurat. Nah, sekarang begini, Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Kita baca di Yesaya ayat 53. Jangan dulu. Ini kita masih di sini dulu. Jangan dulu ke Yesaya. Itu kitabnya Yahudi. Di sini dulu di Al-Quran. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel sebagai Tuhan atau sebagai Rasul? Kalau di Quran situ. Anda kan bawa Quran nih. Anda kan bawa Quran kaitannya dengan rahmat. Apakah orang yang menuhankan Nabi Isa itu rahmat atau justru itu kutukan? Ini yang saya ajarkan, ini yang saya tanya kepada saudara. Nabi Isa rahmat kepada Bani Israel ketika dia Tuhan atau ketika dia Rasul? Kalau bagi kami tetap Tuhan. Nah, Karena dia kan yang awal dan yang akhir. itu Anda jatuh kepada kekafiran, itu bukan rahmat. Itu adalah neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru laqad kafara alladziina qalu. No. Kafir. Kafir. Menjadikan orang-orang yang mengikuti Isa Al-Masih di atas. Sekarang yang mengikuti Isa dengan yang menyembah Isa apakah sama? Sama aja. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Mengikuti Nabi Isa dengan menyembah Nabi Isa itu beda. Mengikuti Bang Suma dengan menyembah Bang Suma itu beda. Makanya Nabi Isa itu rahmat bagi Bani Israel, rahmat bagi alam semesta. Kalau Anda ingin mengatakan itu, bro, saya bukannya dari semua bangsa-bangsa. Nggak ada tuh, itu ajaran Kristen aja tuh. Matius 15 ayat 7 sampai 11. Hai orang-orang munafik, nubuat saya tentang kamu. Nah, itu Yesaya 29 ayat 13 tuh nubuatannya itu di Perjanjian Lama. Ya, apa yang dikatakan di sana? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Baik. Kata Tuhan Yesus, sebentar. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah manusia yang dihafalkan. Bagus. Nah, sekarang yang mengajarkan sampai kalian hafal hari Minggu itu menyembah Yesus di gereja, siapa yang ngajarin? Kok hafal kali? Kenapa bukan hari Senin, hari ini Rabu, hari ini Sabtu, hari ini Jumat? Kenapa hafal kali? Hari Minggu harus nyembah Yesus, itu ajaran dari mana? Senin sampai Sabtu itu Allah menciptakan dunia. Saya tanya dulu, kamu kok hafal kali hari Minggu harus ke gereja nyembah Yesus? Itu ajaran siapa? Kan hari Sabat. Hari Minggu kan libur. Saya tanya sekali lagi. Anda kan membawa kitab Yesaya dan pengakuan Yesus 5. Percuma mereka menghormat kepada aku sementara perbuatan pekerjaan mereka mengikuti perintah manusia. Anda menghafal tanggal 25 pesta. Tanggal 31 Desember pesta. Hari Minggu nyembah manusia Yesus. Pertanyaan saya, amalan-amalan yang kalian hafalkan ini secara turun-temurun itu ajaran manusia atau ajaran Tuhan? Contoh nyembah Yesus itu ajaran siapa? Jawab. Dia kan udah ngomong.
Percuma mereka beribadah kepada Musa, sedangkan ajarannya mereka ajaran ialah perintah Beribadah di manusia. situ bahasa Yunaninya apa? Itu perintah Musa. Saya perintah tanya dulu, Muhammad, beribadah di situ bahasa Yunaninya apa? Kalau itu saya nggak antulah di. Beribadah di situ menghormat. Menghormat, bukan beribadah menghambakan diri, tapi menghormat. Percuma mereka menyanjung, percuma mereka memuji, percuma mereka menghormat, tapi hanya di mulut, sedangkan pekerjaannya adalah pekerjaan manusia. Kita buktikan. Anda mengatakan Yesus itu kasih, Yesus itu jalan, Yesus itu adalah hidup. Nah sekarang ajaran siapa sampai Anda menyembahnya? Ya memang di Alkitab kita kan harus percaya. Kita harus menyebut Ajaran Tuhan Allah. Paulus. Inilah Anda yang disinggung oleh Yesus. Sebentar, Bang Zuma, sebentar. Situ kan taunya saya sering dengar situ kan ngomong kan Paulus melulu. Kamu nggak tahu kan kalau di situ ada Lukas, ada Markus, ada Yohanes, ada segala macam kan, ada Matius di situ kan. Terus kenapa rasulnya disebut Paulus melulu yang disebut? Nah, itu udah kesalahan besar. Tunggu. Kesalahan Saya kasih besar, data. saudara. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa dari Anda. Saya kasih datanya ya. Kenapa harus Paulus? Kita lihat Galatia 1. Galatia 1 nomor 15. Boleh Anda bacakan kepada saya? Kebetulan saya nggak ada Alkitab di Oke, saya bacakan kalau begitu. Apa kata Paulus di dalam Galatia 1:15? Tetapi waktu Dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ini Paulus tahu dari mana kalau dia dipilih jadi rasul dari kandungan ibunya? Dia kan dipilih Yesus, bukan dia yang milih. Dari mana Anda tahu? Waktu dia mau bunuh apa murid-muridnya Yesus naik kuda itu loh, yang keluar cahaya langsung. Nggak ada zamannya dia nggak ketemu Yesus, itu bukan zamannya Yesus itu. Yesus sudah naik ke surga itu. Nah, terus dia dipilih sebagai apa? Dia dipilih sebagai apa? Karena sebagai rasul, sebagai rasul, utusan, bukan nabi sebagai ya. utusan, sejak dalam rahim kan, sejak dalam rahim kan. Ya, kalau nabi, sekarang saya tanya, nabi itu apa? Tunggu, jangan kesana dulu. Sejak dalam rahim, Yesus itu, Paulus itu diutus sebagai rasulnya Yesus, betul? Dia ketemunya itu di Tarsus kalau nggak salah itu. Berarti ucapan Paulus ini dusta atau tidak? Tapi kan memang dia dipilih, memang Yesus milih. Yesus berkata dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Ada nggak Paulus di situ? 12 rasulnya nggak ada, dia nggak ada. Nggak ada. Saya bilang kan, zamannya beda. Nggak ada. Mereka, Nah, beda. terus kapan Paulus dipilih dalam rahim? Dan siapa yang memilihnya dan dipilih sebagai apa? Kalau kita sekarang misal Muhammad sama Allah kan, kenapa lari ke situ? Anda kan bertanya kepada saya nih, kenapa harus Paulus? Karena satu-satunya pembohong besar, Dajjal, yang mengarang cerita dia dipilih dari sejak dalam rahim itu hanya Paulus. Kalau dia dipilih dari sejak dalam rahim, maka rasul pertama yang akan membentengi ajaran Yesus dari serangan Romawi dan Yahudi adalah Paulus. Faktanya justru dialah serigala berbulu domba yang dimaksud oleh Yesus tersebut yang melahirkan agama Kristen. Aku pakai sebagai alatku, kata Yesus. Kata siapa? Ananias. Dia kan kata siapa? Ananias, kamu datang ke tempat ini. Dan ketemu namanya Paulus. Dia mengenai saudara-saudara kita. Maksudnya orang yang percaya yang dia kan. Tapi ini orang, kata Yesus, saya bisa ngebaca dia ke depan. Dia ini akan aku pakai sebagai alatku, kata Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ada di Kisah Para Rasul. Saya kan ada belajarnya itu. Tunjukkan kepada saya supaya saya ajarin Anda. Yesus mengatakan, dengarkan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman telah aku sampaikan dan muridku percaya. Aku rasul. Bohong. Aduh, bertakia nih kawan satu ini. Aduh. Yohanes 17:8. Aku rasul. Meskipun dia utusan ya, meskipun dia bukan manusia biasa. Aduh, kita pakai logika lah. Dia datang dari surga, dia bukan dari dunia. Iya. Silakan aja. Tapi Yesus mengakui dirinya Tuhan atau rasul? Tuhan, tapi di mana Yesus mengaku? Tolong tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengaku Tuhan. Ya ampun, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, dan benar kata kamu bahwa akulah guru Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Arab, bahasa aslinya apa di situ?
Oke, ya udah kalau saya ikut deh narasi. Kurios. Ya. Oke, saya ikut ya. Kalian bilang Tuhan ya. Al-Malik di 99 nama-nama Asmaul Husna dengan sifat-sifatnya, nama-nama Allah itu artinya apa? Saya tes dulu, saya tes. Al-Malik. Al-Malik. Al-Malik kenapa Al-Malik? Lu jangan searching, lu cepet. Enggak, saya tanya kenapa Al-Malik? Ada apa dengan Al-Malik? Ini saya jawab. Nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Nah, terus dengan sifat-sifatnya kan 99 dengan sifat-sifatnya itu. Al-Malik ini kenapa? Al-Malik artinya apa? Raja atau penguasa. Terus? Ya, tuan atau raja kan. Wahyu 19 ayat 16. Tuan atau raja. Iya. Di mana Anda mendapatkan data Iya, Al-Malik ini itu Wahyu tuan? 19 ayat 16 dan jubahnya Wahyu. dan tangannya tertulis nama yaitu raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Tuh. Kata siapa? Tuh. Kata siapa? Di Wahyu 19 ayat 16. Wahyu. Oke. Sekarang Yohanes 17 nomor 8. Dengar. Yohanes 17 nomor 8. Apakah sudah ada kitab Wahyu di situ? Pada zaman Yesus apakah kitab Wahyu sudah ada? Lah. Wahyu itu kan kitab ini terakhir. Yesus kan mengatakan segala firman telah aku sampaikan. Mereka telah menerima. Ada enggak kitab Wahyu di abad pertama? Wahyu. Belum ada, Pak. Cuma belum ada. Diwahyukan. Belum ada. Segala firman kata Yesus, Bung. Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Engkaulah yang merasulkan aku, mengutuskan aku. Gak bisa Yesus mengaku muridnya percaya Yesus rasul. Bro, kita nggak bisa kalau perikop kita ambil begitu cara pandangnya juga nggak bisa. Karena apa? Utusannya itu kan beda. Segala firman Yesus telah mengatakan semua firman, semua tak ada lagi. Dan setelah semua firman itu sampai kepada muridnya percaya dia hanya rasul. Kok Anda mau rubah? Yesus yang mengaku begitu kok. Muridnya aja panggil dia Tuhan, gimana? Berarti Yesus bohong. Dia utusan tuh maksudnya dari firman Allah dan roh Allah sendiri, roh kebenaran. Nah, berarti Yesus bohong. Enggak, saksinya Allah, maksud dia nggak sering ngomong Allah itu. Berarti saya itu maksudnya apa ini? Muridnya percaya setelah menerima segala firman yang Yesus terima dari Bapaknya, dari Tuhannya. Murid percaya Yesus utusan Tuhan. Terus? Tapi di ayat lain? Ya Tuhan, ini kan segala firman. Yohanes, Bung, segala firman. Semua firman. Berarti termasuk Yohanes 13:13, termasuk Yohanes 10:30. Yohanes 20:28 berarti termasuk juga. Termasuk Yohanes 20:28. Sudah masuk semua segala firman. Betul. Kalau segala firman itu berarti bukan comot-comot ayat. Segala firman artinya semuanya. Betul. Nah, setelah semuanya diterima oleh murid kemudian percaya Yesus ini sebagai apa? Tuhan. Kata Yohanes ya, 20:28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, sekarang saya bertanya balik. Sebentar. Allahu Akbar. Tunggu dulu, jujur dulu. Tapi kita berbeda. Setelah semua ajaran, setelah semua firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Kristen ini kan agama yang muncul belakangan. Setelah murid-muridnya semuanya menerima firman dari Yesus, menurut Yesus, semua muridnya percaya kalau dia adalah Tuhan. Itu kan? Kamu itu penipu. Jangan ngomong gitu dulu. Nakal. Kamu itu sebentar bro. Tunggu. Rasakan dulu lidahmu ini harus dipukul dulu. Sebentar. Suka jangan berbohong. Gitu. Udah tua suka berbohong. Nah, makanya jangan bohong. Enggak boleh gitu. Baca dalilnya Yohanes 17:8. Lato lo gede lo ntar. Baca dulu dalilnya bro. Baca. Ya, Yohanes baca ya. Nah, silakan. 17:8. Jangan-jangan Anda belum baca baru komentar. Baca dulu. Saya curiga nih dia belum baca baru komentar nih. Baca dari tadi kayak orang bodoh saya di sini. Di Baca. Yohanes 8 ayat 23 sampai 24. Yohanes 17:8. 8, Bang. Bukan 8. Iya, itu kan utusan. Nah, di sini kamu harus baca juga. Yohanes jangan kamu comot-comot ayat. Jangan kau comot ayat juga. Kan dicomot juga. Tapi di sini Yesus mengatakan semua firman, berarti cakupannya semuanya sudah ada di sini. Iya, termasuk jangan ini.
ini nih, Lalu iya dia termasuk berkata kepada termasuk data yang kamu bawa itu sudah masuk ke semua firman yang dimaksud Yesus. Iya, kamu berasal dari bawah, kata Yesus. Aku berasal dari atas, kamu dari dunia. Terus Aku bukan setelah dari itu dunia ini. sampai Karena kepada itu murid tadi aku Yesus, berkata murid kepadamu percaya sebagai bahwa kamu akan mati dalam dosamu, Zuma. Aduh, Sebab parah. kalau kamu tidak percaya Parah. bahwa akulah parah. Ini mah kalau jurus gereja ini. Siap. Aku mulai memahami nih bang. Siap. Kalau siksak diam dulu. Siksak diam dulu. Siksak diam dulu kau. Silakan siks. Ada 2 siksak nih. Lo kau Saya diam dulu tanya, bro. saudara Z, saya tanya sama saudara. Ketika Yesus mengatakan semua firman yang engkau sampaikan kepadaku, apakah maksudnya adalah semua tinta merah yang ada dalam kitab saudara? dia mau merah kayak mau apa kayak yang penting tulisan dia itu hurufnya gede. Jangan ayo kayak lo, gitu, kalau jangan Muhammad kayak gitu. kecil, tulisannya kecil. Jangan kayak gitu, jangan kayak gitu. M-nya jangan kecil. kayak gitu. Kalau Yesus segala dianya gede, firman, nya-nya gede. segala firman, apakah maksudnya adalah semua sabda-sabda Yesus yang ada di kitabmu? Kamu akan mati dalam dosamu, dia bilang. Sebab jika kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Gak bisa memang, gak bisa keluar dari cangkang kekafiranmu, Bung. Gak bisa. Anda membantah Yesus. Anda membantah Yesus. Ayatnya An-Nisa 4:1. Anda membantah Yesus. Al-Imran 55. Malah lari ke kitab sucinya. Lari ke kitab sucinya agama lain. Di dalam ajaran Islam, Bung, saya kasih data ya. Gimana kamu bilang kafir? Dengar. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam. Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, A'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan kepada Kristen, sembahlah aku selain daripada aku, sembahlah Yesus selain daripada Allah. Apa kata Isa alaihissalam? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan Kristen menyembah aku. Itu aja ketahuan bohong. Loh, itu dalilnya. Coba kamu baca. Yesus ngomong bahasa Arab. Yesus gak ngomong bahasa Arab. Tapi kalau bertaburan bahasa Arab di Bible, boleh. Sampulnya Alkitab. Sampulnya Alkitab. Nih, saya baca nama ya. Tuhannya Arab, nama Sebentar, kawan. Rasul, ayat, Sebentar, kawan. semua bahasa Arab diambil. Tapi giliran diterjemahkan Al-Quran ini dengan menggunakan literasi mereka tertawa. Itu namanya dungu. Umat dungu. Itu namanya dungu itu, Bang. Anda kan membawa-bawa Nabi Isa, berarti Anda membawa Yesus kan? Maksudnya kan gitu. Saya sebagai guru, untuk supaya kamu paham, sebagai level anak TK, Nabi Isa ini kusebutlah Yesus. Karena kamu membawa Al-Quran itu tujuannya apa? Untuk Yesusmu kan? Benar nggak? Benar nggak? Kamu ngambil Al-Quran untuk Yesusmu kan? Kenapa takut? Benar nggak? Jangan di-mute. Jangan di-mute. Kamu mengambil Al-Quran Nabi Isa untuk menyamakan dengan Yesusmu kan? Benar nggak? Kenapa itu kan kata kamu Isa itu adalah Yesus, tapi Ya, kan ceritanya justru karena itulah saya mengatakan narasi, terus kenapa kamu tertawa? ya emang Yesus ngomong bahasa Arab. Nah, sekarang kenapa Anda membawa Nabi Isa? Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Bisa diskusi dia banyak. Kalau bukan Yesus, maksud Anda tuh? Tidak ada yang bisa kamu bodohi. Kamu ditertawakan umat Islam. Saya katakan di awal tadi, mustahil orang itu Kristen dalam waktu yang bersamaan membahas Bible dia waras. Pasti gila. Pasti gila. Belum pernah saya menemukan orang Kristen waras membahas Bible. Pasti gila. Itu prinsip itu. Nah, sekarang yang tadi siapa zigzag? Kamu coba renungkan yang saya katakan. Tidak akan mungkin dalam keadaan yang sama seorang Kristen membahas Bible dengan akal dalam waktu itu dia waras. Pasti sinting, pasti miring, atau dalam keadaan dungu, memperbodoh diri. Itu pasti tuh. Itu saya dapat pastikan. Makanya tadi Anda lari ke Al-Quran kan? Nabi Isa, Nabi Isa, Nabi Isa. Kenapa Anda membawa Nabi Isa? Karena Anda berharap Nabi Isa Yesus. Nah, sekarang saya bahas Yesus di dalam Al-Quran kalau begitu. Yesus berkata, Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Dan itu juga terkonfirmasi di Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 nomor
14 nomor 24. Firman yang kau dengar daripada aku bukan dari aku, tetapi dari Tuhan yang telah mengutus aku. Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sembahlah aku, karena itu bukan hakku. Aku tidak pernah mengatakan. Itu yang perlu saudara zigzag. Di otakmu zigzag, makanya kamu tidak sampai kepada poin kebenaran. Saya doakan mudah-mudahan hatimu dilembutkan untuk bisa menerima ajaran Yesus, yaitu ajaran Islam. Oke, lanjut. Kalau udah tersudut dia ketawa-ketawa gitu loh. Saya bang. Ya silakan. Enggak, saya nggak mau membahas masalah Kristen bang. Saya bertanya untuk langkah-langkah untuk menuju ke Islam bang. Maksud saya di situ bang. Kan mulai tadi saya diam bang. Soalnya dia itu kan teman saya. Sudah gimana ya? Dia sudah paten di situ sudah. Nah gini ini sak, sebelum kamu melangkah, menurut kamu nilai tadi gimana diskusinya tadi antara Bang Juma dengan dia ya? Penilaian kamu seperti apa? Kalau temanku itu tadi kayaknya dia sudah paten, sudah ngeyel meskipun dijelaskan begitu. Masya Allah Bang Juma. Nggak masuk dia. Karena dia, mengapa saya nggak pernah ke gereja? Sudah lama, hampir 4-5 tahun. Ya itu. Karena doktrin dan dogma Pak Pendeta itu yang bikin dia itu nggak bisa masuk dijelaskan dengan Bang Juma. Ya silakan bertanya bro. Yang terkait yang tadi itu masalah aturan-aturan dalam Islam itu yang pasti bisa dilaksanakan semua ya. Bisa bang, justru Anda rindu untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda sudah merasakan sentuhan air wudhu, Anda sudah bisa merasakan kemudian indahnya bertuhankan pencipta langit dan bumi, maka tak ada yang berat di Islam itu. Tak ada yang berat. Bayangkan saja nih, seperti saya Bang Suma misalnya ya, selalu menjaga diri dari wudhu. Dan itu tidak susah. Susah bagi orang yang tidak mencoba. Tapi bagi orang yang selalu kemudian hatinya Allah, 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 menjaga dirinya dengan wudhu pun itu bisa. Coba. Tak ada yang berat. Tak ada yang berat dalam hidup itu. Kenapa? Ketika kita dekat kepada pencipta langit dan bumi, apapun masalah kita di atas muka bumi ini gampang. Contoh nih, kita takut kepada neraka, kita takut kepada kemiskinan, kita takut kepada kematian, kita takut. Tetapi yang memiliki semua itu adalah Allah. Ketika kita dekat kepada sang pemilik, apa yang kita takutkan? Tempat sandaran kita adalah beliau. Contoh, Bang Suma dekat dengan saudara Zigzag. Di rumah saya ada anjing, ada anjing apa yang paling sangar tuh? Atau harimau yang sangat ganas. Anda mau ke rumah saya, apakah Anda harus khawatir kepada harimau saya, kepada singa saya yang menjaga sekeliling rumah saya? Karena Anda ingin bertemu? Tidak. Kenapa Anda tidak perlu khawatir? Karena Anda kenal akrab dengan Bang Suma. Tinggal Anda nelpon. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam saudara Zigzag. Gimana? Apa kabar? Baik Bang. Bang, saya mau ke rumah abang nih Bang. Oke. Karena kamu intim dengan saya, apa perlu kamu takut dengan harimau? Apa perlu kau takut dengan singa yang ada di halaman rumah saya? Tidak. Karena aku sayang samamu, karena aku adalah sahabatmu, maka aku perintahkan singa-singaku untuk masuk ke dalam kandang. Kenapa? Tamu hormatku mau datang. Ketika kamu mati, siksaan kubur ditutup. Ketika engkau bangkit dari kematian, padang mahsyar panasnya ditutup. Ketika engkau lewat dari padang mahsyar, api neraka ditutup untukmu, pintu surga yang dibuka oleh Allah untukmu. Kenapa? Engkau adalah kekasihnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jangan khawatir dengan apapun jika kita bersama dengan yang memiliki segala sesuatu. Anda dekat dengan presiden? Apa itu pasti, Bang? Pasti. Itu pasti. Anda dekat dengan presiden, apakah Anda masih ada Anda takutkan di Indonesia? Polri Anda takut kalau Anda dekat dengan Pak Jokowi, Kapolri? Anda takut kepada jenderal berbintang 19 kalau Anda dekat dengan presiden kita? Gak mungkin. Orang-orang lah yang akan takut kepada Anda.
orang-orang lah yang akan segan kepada Anda. Kenapa? Backingan Anda presiden. Kalau backingan kita pencipta langit dan bumi ini, kira-kira yang berani sama kita apa? Rasa lapar? No, takut rasa lapar itu. Rasa ngantuk? Tak ada takutnya. Makanya kenapa orang itu heran? Bang Suma kapan tidurnya? Pemilik kesengsaraan, pemilik rasa ngantuk itu adalah Allah. Kenapa harus takut? Kenapa harus takut tidak tidur? Kenapa harus takut tidak makan? Kenapa harus takut kemudian untuk beribadah? Kenapa? Sementara pencipta langit dan bumi itu maha melihat, maha mendengar. Jangan dipikir apa pencipta kita itu tertidur. Pencipta kita itu mati atau lapar. Jangan dipikir kayak begitu. Pencipta langit dan bumi itu memiliki CCTV di mana-mana. Jadi semua pergerakan kita itu dimonitor oleh pencipta. Maka dekatlah kepada pemilik CCTV. Selalulah kemudian menari, selalulah kemudian bersenang gurau, selalu kemudian beradaptasi dengan beliau. Ya Rabb, Dikau wahai yang menciptakan aku. Udah selesai, berdialog dengan beliau, apapun keadaannya. Jadi nggak perlu takut. Yang takut itu yang tidak mengenal Tuhannya, itu bahaya. Ya Dende, itu yang bahaya. Mana orangnya? Kau meninggalkanku seorang diri. Allahu Akbar. 2 zigzag, lari tersiksak-siksak. Allahu Akbar. Nah, segala firman yang telah aku sampaikan kepada mereka, mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah Tuhan. Masih sama yang tadi. Ya Allah ya Karim. Oh bro, kamu dikasih tahu. Aduh, coba baca, coba baca Yohanes 17:8. Baca Ya, silakan. saya udah tahu kemarin kan udah tahu, udah dibongkar, dilihat. Iya, baca. Terus kenapa kamu merubah yang tadinya percaya dia rasul, diutusan? Kenapa kamu merubahnya Tuhan? Zuma, saya 1 menit atau 30 detik aja kasih saya utarain ya sebuah hadiah Tuhan. Yohanes 10 ayat 34 sampai 35. Jangan limit ya, saudara yang di atas. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu kepada imam-imam Farisi, Saduki segala macam ini? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, dia bilang. Pertanda tanya ini. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan dan disebut Allah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Tuh, kamu bacanya harus utuh seluruhnya, bro. Oke, baik. Mantap. Saya boleh nggak saya tepuk tangan, bu? Gemetaran lo, aku merinding lo. Iya, benar bro. Iya, saya nggak perlu dipuji, saya nggak perlu dipuji. Enggak. Dalilmu itu buat saya merinding. Oh, ternyata begitu ya. Tepuk tangan lagi sekali. Iya. Wih. Dan Yohanes 5 ayat 41, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Ya Allah Yohanes ya 8 ayat Karim. 54. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya, dibilang. Tuh kata Tuhan Yesus. Makanya dia ketemu orang dia kayak gini loh, kayak slang kan konser. Woi, kepala selengker kan? Aku ini slang lo kan nggak mungkin begitu bro. Kayak orang PA kan berarti kalau dia kayak gitu. Iya betul. Kayak orang nggak punya jati diri gitu loh, kehormatan gitu loh, nggak ada kemuliaan. Benar kan? Masa slang ngomong, aku ini selengker, aku ini slang woi kepada selengkernya itu, kepada ibu itunya, ngefans. Kan nggak mungkin kan? Iya. Kepada pengikutnya. Tapi kalau selengker mengatakan aku adalah gomlo, orang nggak percaya lah. Iya, nggak percaya kan? Makanya kenapa? Karena slang itu bukan gomlo. Jadi kalau ada orang manusia yang kentut, mengaku Tuhan, orang percaya nggak? Nggak bisa. Kalau Tuhan itu harus diuji bro. Nggak bisa. Allahu Akbar. Semua. Sekarang dengarkan. Anda sudah minta waktu, sekarang dengarkan saya baik-baik. Boleh. Oke. Anda membawa Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Oke? Betul. Sekarang saya bantu Anda untuk memahami. Boleh Anda bacakan saya Kisah Para Rasul 10 nomor 4? Saya nggak ada Alkitab bro. Oke, saya bacakan ya. Kamu baca aja nggak apa-apa. Dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Malaikat dipanggil apa? Tunggu dulu. Malaikat dipanggil apa di sana? Itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong berarti. Ya, saya tanya dulu. Itu ayat apa dong? Ayat apa? Kisah Para Rasul 10 ketika Yesus kemudian diberi kekuatan. Kisah Para Rasul 10. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Dia nggak pernah ngomong Tuhan loh. Jujur loh. Saya selama Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Ada yang bisa baca atau ada yang bisa tampilkan ke saya? Rasul 10. Nomor 4. Ayat berapa?
4. Pas lo aja, lu jangan tergesa-gesa. Enggak, ini untuk menjawab tuduhan ngeyel ente Yohanes 10 34 35 36. Saya sudah sering mengajari lulusan STT S2 Bang. Jadi jangan cobai saya dengan dalil. Anda baca kisah para Rasul 10 nomor 4. Silakan. Ya baca silakan, saya enggak ada Alkitab. Dia menatap, ya, dia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Kok malaikat dipanggil Tuhan? Satu ya. Satu. Tak kasih, tak ajarin. Bisa Anda tunjukkan Kejadian 31 nomor 11? Coba silakan. Kamu saya baca. Itu dong, kamu paparin dong. Kamu kan udah ada bisa apa? Dua itu kan flashback gitu kan, bisa depan bisa belakang kan. Coba. Iya, saya bacakan dulu. Nanti kita akan kembali ke Yohanes 10 kan. Oke. Dan malaikat Elohim berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub. Jawabku, ya Tuhan. 2 ya. Kejadian 22 nomor 11. Kejadian tuh tunggu. Itu kita perjanjian lama. Aduh, ketahuan udah nggak ngerti. Oke, sabar dulu. Izinkan saya. Bro, dengerin dulu. Izinkan saya berbicara dulu. Oke, 2 ya. Sudah 2 manusia. Diskusi santun lah. Sudah 2 manusia yang memanggil malaikat itu Tuhan. Kejadian 22 nomor 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Abraham! Sahut Abraham kepada malaikat itu, ya Tuhan. 3 ya. Yesus panggil Tuhan kan, bukan Yesus panggil yang di atas Memang bukan ya. Dengar dulu. Nanti kita akan kembali ke situ. Nah, sekarang cukup 3 aja. Saya masih banyak data-data di mana semua makhluk ketika bertemu dengan malaikat memanggil Tuhan. Karena siapa? Kenapa dipanggil malaikat itu Tuhan? Karena menurut Yesus, kembali ke Yohanes 10. Karena menurut Yesus apa tadi? Anda yang membawa itu kan? Karena menurut Yesus, tidakkah tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Jika mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut Allah, kan kitab suci tidak bisa dibatalkan. Kata Yesus, siapa yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan, tetap Tuhan. Disebut Tuhan. Saya termasuk ngajarin zigzag nih, biar dia otaknya terbuka. Tunggu, sabar, Anda justru Anda yang tidak paham. Yesus mengatakan, bukankah sudah tertulis di dalam kitab Taurat, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Tuhan. Nah, Yesus tugasnya menyampaikan firman atau tidak? Ya firman, dia kan firman Tuhan sendiri. Aduh, mulai nakal. Enggak. Yesus ini penyampai firman atau bukan? Dialah firmannya itu. Jangan bawa ajaran gereja dulu, Saya tanya, Yesus ini penyampai firman atau bukan? Saya bawain Alkitab, lu bilang bawain ajaran gereja. Ntar saya bilang lu baca, lu buka. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Saya ulang lagi. Yesus, menurut Yesus penyampai firman atau bukan? Dialah sang sabda itu sendiri. Dialah sang firman. Jangan kamu bawa ajaran pagan Kristen dulu. Menurut Yesus dulu, Bang. Menurut Yesus, Bang. Menurut Yesus, dia penyampai firman atau bukan? Lu jangan arahin kayak gitu dong. Lah kan Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Sehingga Yesus mengaku Allah karena dia penyampai firman. Tadi kan saya katakan kepada saudara, bagaimana di kisah para rasul malaikat dipanggil Tuhan, bagaimana di Kejadian 22 nomor 1 malaikat dipanggil Tuhan, Kejadian 31 nomor 11 malaikat dipanggil Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, kepada siapapun firman itu diperintahkan untuk disampaikan, maka dia disebut Tuhan. Musa beda. Loh, dia penyampai firman. Emang dia dipanggil Tuhan. Yes. Dari dunia punya bapak ibu. Iya. Allahu Akbar. Dari rahim keluar dari bapak ibu punya biologis, punya bapak biologis, jangan ibu biologis kan. Kalau Yesus saya tanya balik dalilnya bapak biologis itu siapa? La wala quwata illa billah Muhammad Rasulullah. Sekarang akui dulu. Jangan kemana-mana. Yesus penyampai firman atau tidak?
Dialah sang firman dan sang sabda. Ajaran Kristen yang dia bawa. Kenapa Anda tidak mau mengemukakan ucapan Yesus sendiri? Dan firman itu telah menjelma menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 14. Itu sabda Yesus atau bukan? Bukan sabda Yesus, tapi memang kan orang mencatat kan. Memang dari lahir Kena kan kau di situ. Tuhan dan tidak ada juru selamat selain padaku. Sementara yang saya tanya, pengakuan Yesus bukan pengakuan pengarang buku Yohanes. Susah bang, susah. Kita susah ketemunya. Anda menggunakan akal-akalan, saya menggunakan data. Itu bedanya kita di situ. Dari ya. dulu loh, dia kalam Allah. Dia Aduh. kan sebelum Abraham. Dia kan waktu orang Yahudi ngomong, Bapak kami itu Abraham, dia bilang. Apakah kamu itu lebih tua dari Abraham? Apa kamu itu lebih adal dari Abraham? Jadi kok ini orang kayak orang gila ya bicara ya? Memang udah turunin aja. Saya kasih ini. Mas. Jangan kalian yang salah. Anda Kalian gila. Kalian turun kalah aja, ini, loh. kalah debat kalian turunin saya. Kalau debat kita kalah gila, kita kalah gila. Iya, bro. kalah. Kami masih waras di host, turunkan kalian. host. Kalian Turunin. stres ini. Maaf saudaraku Zigzag. Anda bukan Jelas-jelas tempatnya di Yesus sini. ngaku utusan dibilang enggak. Tuhan. Yesus menyampaikan firman dibilang enggak. Ini kan penipuan melulu yang dia Iya. sampaikan. Itu makanya saya katakan Anda mewakili gereja. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika syarrul bariyah wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang-orang Kristen itu adalah penolong-penolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Yesus jelas mengaku rasul, dipelintir dia adalah Tuhan. Saya tanya loh, padahal menurut Yesus murid-muridnya percaya dirinya rasul atau apa? Murid-muridnya percaya menurut Yesus, muridnya percaya dia adalah Tuhan. Iblis. Menurut Yesus dia penyampai firman atau bukan? Dia adalah firman itu sendiri. Padahal yang saya tanya ini menurut Yesusnya, bukan menurut gereja. Kalau menurut gereja, Yesus itu firman itu sendiri. Tapi saya kan tidak nanya itu, yang saya tanya menurut Yesus dia penyampai firman atau bukan? Apa dia jawabnya? Dialah firman itu sendiri. Aduh, parah. Ini Kristen kali dia. Kristen kali dia. Gak bisa berubah. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Allah. Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana. Itu Nabi Musa tuh. Makanya Nabi Musa Karena kenapa? Tuhan datang kepada lidah Musa untuk mengajarkan tentang firman Allah. Maka innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sujudlah, ibadahlah untuk mengingatku. Apakah Nabi Musa yang Tuhan? Tidak, dia hanya penyampai firman. Sama ketika saya muncul di tengah-tengah saudara-saudara, lalu saya naik ke atas mimbar, lalu saya berkata, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Kaget orang Islam di dalam masjid. Wih, ada Allah di atas mimbar. Itulah kalian saudara-saudara Kristen yang gunakan akal, diperbodoh oleh gereja. Ya, gimana? Izin bang, bentar. Ada yang bilang Roy itu Roy ya udah 2 kali naikkan, udah 2 kali dijambak, dia cuma main-main, gak usah digubris teman-teman. Itu hanya main-main. Oke bang Zigzag lanjut. Kenapa Roy? Dia dari tadi komen mau syarat, padahal dia udah naik, terus 3 kali aku jambak nggak naik. Cuman main-main, udah sering dia kayak gitu komen di sini bilang mau syarat, cuman bohong-bohong aja itu. Oke lanjut bang Zigzag. Gini bang, kalau sahabat saya itu masih rajin dia bang, masih rajin dibodohi. Masih rajin ke gereja dia bang. Artinya masih rajin dibodohi. Ya saya kurang tahu bang kalau gitu. Loh, ya, bang. Anda sendiri tidak ke gereja kan karena nggak mau dibodohi, betul nggak? Ya, lagian yang mau jangan gitu bang. Enggak bang, saya nggak bilang gitu bang. Saya nggak bilang gitu. Jangan bohong lah. Jangan bohong. Gitu, bang. Saya nggak berani bilang gitu. Cuma saya itu kan nggak mau membahas masalah itu bang. Saya itu yang mau saya tanyakan itu kan tentang keislaman bang. Gitu. Oke, baik. Masuk lagi kita. Ya, yang selanjutnya tadi itu bang, katanya abang kalau sudah masuk kita bisa menuruti aturan-aturan yang berbagai macam aturan itu abang sanggup sama teman-teman abang sanggup untuk melaksanakan gitu kan maksudnya tadi bang. Iya, betul. Iya, apakah
nggak mengganggu ke pekerjaan atau ke hubungan keluarga gitu bang? Enggak. Justru umat Islam itu diajarkan untuk membimbing keluarga untuk menjadi muslim yang taat. Jadi kompak kita. Pada waktu subuh, setelah kemudian Bang Suma habis depan, anak-anak bangun. Neng bangun, Aa bangun, Dek bangun. Kita sama-sama. Kita sama-sama untuk beribadah kepada Allah. Itulah manfaatnya kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Itu di Islam. Karena kita mempertanggungjawabkan perbuatan kita di atas muka bumi. Sekarang begini, Bung. Kehidupan kita di atas muka bumi ini kalau di Islam ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku Allah tidak menciptakan manusia selain hanya untuk beribadah. Maka di Islam itu yang saya lakukan sekarang ini itu ibadah. Berdiskusi kayak begini itu ibadah. Itu ibadah, Bang. Saya bukan kesini untuk yang lain, saya ini ibadah. Sahabat-sahabat saya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu adalah ibadah. Teman-teman Islam yang ada di bawah itu ibadah. Semua yang kami lakukan adalah nilai ibadah. Maka terkumpullah kemudian poin-poin amalan-amalan yang ada dalam ajaran agama Islam kepada kami. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Bukan mobil, bukan duit, tapi amalan baik. Makanya dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihati. Kemana mereka pergi? Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang sebaik-baiknya makhluk. Siapa? Umat Islam yang beribadah, yang taat, yang saleh soleha. Mereka lah ada sebaik-baiknya makhluk. Kemana mereka pergi? Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Makanya jaminan Islam surga itu ayatnya itu terlalu banyak dalam Quran. Innal ladzina amanu wa amilus salihati, innal ladzina amanu wa amilus salih. Bertaburan. Kemana mereka pergi? Jannah, surga. Nah, sementara kalau kita cari mana ajaran Kristen yang mengatakan di dalam Bible Kristen masuk surga, tak ada dalilnya. Tak ada dalilnya. Tapi kalau dikatakan Kristen masuk neraka, dalilnya banyak di Bible. Nah, saya bisa nunjukkan. Jangan gitu bang. Jangan Takut gitu, ya? Bang. Takut. Gini bang. Datanya mana datanya? Mau? Bang, Mau data Kristen masuk neraka? Mau? Sudahlah bang. Gini aja sekarang. Mana? Ini saya ini Kasih. di luar bang. Kasih Bang Juma Eja minta tuh, kasih. Mau? Serius? Coba mana? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 7 nomor 15 ya. Matius 7 kita lihat. Saya baca bang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api apa ini? Api unggun atau api neraka? Ini api neraka ini, Bung. Saya lanjut. Di mana Kristen? Kita lanjut nomor 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Satu. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Satu. Kedua, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tiga, mengusir setan demi namamu. Empat, mengadakan mukjizat pakai namamu. Ini siapa nih? Siapa nih? Yang melakukan ini siapa? Bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Apa kata Yesus? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka.
Siapa tadi buahnya? Bagaimana buahnya tadi? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, kemudian pakai nama Yesus. Itu agama apa tuh? Kristen. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Neraka nih. Markus 9 nomor 49. Setiap orang Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka. Nah. Masih kurang? Matius 23 nomor 15. Orang yang mengikuti agama yang didirikan oleh orang Farisi Paulus adalah orang neraka. Kurang apa lagi? Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke Yerusalem karena dia adalah orang yang temek, najis. Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait Allah karena dia adalah najis, tidak bersunat. Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat yang adalah orang najis haram hukumnya masuk ke surga. Lalu kalau tidak ke surga kemana? Ya ke neraka. Dalil jelas. Yehezkiel 44, Yehezkiel 66. Yehezkiel 66 nomor 12 dan seterusnya. Tuhan akan datang membawa api untuk menghanguskan orang-orang yang makan babi. Mana? Kristen mau kemana? Kristen mau kemana? Tak ada dalilnya Kristen dijamin selamat. Dijamin api neraka, iya. Dan saya sudah tunjukkan kepada saudara. Oke, silakan. Mungkin kembali ke zigzag. Saudara Eja, tugas saya sudah selesai, Bang. Silakan saudara zigzag, ada lagi? Oke Bang, saya terima kasih atas penjelasan Abang itu. Saya sebagai manusia juga, Abang sebagai manusia. Kalau memang Abang mampu, ya kira-kira karena saya manusia, ya mungkin mampu juga Bang, kan gitu Bang? Iya memang mampu. Coba. Memang mampu. Karena kita disetting oleh Allah dengan bentuk tubuh seperti ini memang untuk diperuntukkan untuk sujud, melakukan gerakan sholat. Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Daud, siapa lagi? Salomo, Yakub. Semua mereka sujud, mempraktekkan sujud dalam beribadah. Bukan salto-salto. Yang saya pikir itu Bang. Yang saya pikir itu Bang, nanti kalau melaksanakan semua aturan-aturan itu kita nggak akan bisa bergerak. Yang saya pikir dari kemarin-kemarin kan begitu Bang. Kata siapa? Saya ini Bung, ini kuceritain samamu ya, bukan ria ya teman-teman. Saya ini memimpin sebagai dirut beberapa perusahaan. Oke? Saya juga adalah supervisor dari anak perusahaan BUMN. Oke, saya juga adalah instruksi bela diri. Oke, saya juga tokoh pemuda, saya juga tokoh masyarakat. Saya memimpin perusahaan-perusahaan, beberapa perusahaan yang sifatnya membutuh kesibukan. Tapi buktinya ibadah saya jalan. Pembina api. Yayasan Pembina Api, MMCI, apalagi MCI, apalagi banyak. Tapi alhamdulillah ibadah saya terjaga. Kenapa? Karena saya cinta. Oke Bang, saya mengerti sekarang Bang, mengerti intinya untuk melaksanakan semua kegiatan dalam aturan yang banyak dan jelimet itu, intinya kita bisa ya Bang, membagi waktu itu bisa. Kenapa tidak? Atau gini Bang, sekitar Jumat atau gini, iya. Kamu mau menguji boleh ya, kau temui anak SD sekarang, ya besok lah siang, lagi puasa dia, kau kasih uang 100.000. Batalkan puasamu, ku kasih uang 100.000. Kira-kira mau nggak dia Bang? Kalau nggak mau, ya kan? Berarti anak SD pun cinta terhadap puasa, mampu melakukan puasa, bahkan lebih memilih puasa daripada uang 100.000. Kalau nggak percaya tes besok. Ada anak SD orang Islam, temui dia, kamu puasa deh, iya. Batalkan sekarang, ku kasih kau 100.000. Kira-kira mau nggak dia Bang? Tuh. Sebentar bang. Kalau anak-anak itu juga wajib puasa tak Bang? Oh iya. Masih belum tahu apa-apa. Bang. Dilantik anak-anak puasa. Sudah. Oh gitu ya Bang ya. Iya. Ini saya di luar Bang, soalnya kalau di rumah saya itu dimarahin sama sesepuh itu, jangan masuk-masuk di komal ini, jangan lihat-lihat komal ini gitu Bang, sama sesepuh Takut terpengaruh. Ini nggak tahu ya Bang. Saya ini kan di luar Bang sekarang Bang. Di rumahnya temen nih saya Bang.
Bisa Iya. dicoba besok Bang ya, bawa uang 100.000 datangnya anak SD Bang. Yang lagi puasa Bang. Itu aja Gitu ya, caranya Bang. mudah kok. Oke. Gak ada yang sulit itu. Tapi saudara, jangan kaku terhadap hukum Islam. Misalnya Anda sakit, maka kewajiban gugur. Misalnya hujan deras, maka kewajiban gugur. Bukan berarti kita harus, Tuhan itu bukan memaksa kita harus bagaimana seperti apa yang kita bayangkan, itu tidak. Tidak seperti itu, tidak kaku Islam itu. Dan Sebentar bang. Maksudnya itu kalau kita sakit itu boleh nggak melaksanakan kewajiban itu gitu bang? Ya, seperti puasa ketika Anda sakit, maka boleh Anda tidak puasa, nanti digantikan di luar bulan puasa. Oh begitu ya bang ya? Iya, gitu. Ketika Anda dalam perjalanan, Anda nggak bisa sholat, nanti dijamak, digabung sholatnya pada saat Anda sudah sampai ke tujuan. Nah, kenapa saya masuknya ini malam-malam bang? Soalnya di daerah saya ini sekarang kan lagi banyak speaker yang di musola itu bang. Jadi nggak kedengeran bang. Kalau masuknya sore-sore itu. Banyak yang bunyi masjid banyak gitu ya? Iya bang, kan di sekeliling ini kan banyak bang. Kenapa bisa demikian? Ya itu kan orang-orang seperti abang itu. Nah, karena di dalam kitabnya para nabi diajarkan begini, adakanlah puasa yang suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan, ke masjid, lalu berteriaklah kepada Tuhan. Yul 1 nomor 14, dalilnya ada. Siap bang. Gitu. Terima kasih atas penjelasannya bang. Sama-sama. Bang Andi, semua di sini yang di Komal ini, saya juga mengucapkan terima kasih. Soalnya saya memang kalau masuk ke Komal nggak pernah debat bang, nggak pernah debat dan menghujat di Komal manapun itu saya begitu bang. Iya, Masya Allah. Ya, saya sebagai saudara mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah. Karena hidayah itu, Islam itu hanya datang kepada orang-orang yang menggunakan akalnya dan melembutkan hatinya. Ingat. Kalau Kristen itu salah, ya, lalu kemudian kita beragama Kristen hanya karena ego, karena keturunan, maka menyesallah kita nanti. Kan gitu poinnya. Dan kalau Islam itu salah, tolong paparkan kesalahannya menggunakan akal yang bertentangan dengan manusia. Itu dulu. Ini yang perlu dipahami. Karena Islam itu membuka diri. Satu-satunya kitab yang minta diuji hanya Al-Quran. Ujilah Al-Quran itu. Ujilah Al-Quran. Ujilah Al-Quran. Silakan Anda tunjukkan kesalahan Al-Quran. Itu Al-Quran itu bercerita. Kalau sekiranya Anda ragu bahwa Al-Quran itu berasal dari kami, berasal dari Allah, maka silakan Anda tunjukkan kesalahan yang ada di dalamnya. Itu tantangan 1400 tahun loh Al-Quran menantang siapapun. Itu lagi bang, kalau ada yang mu'alaf ini ya, misalkan ada yang mu'alaf bang ya, lah kok langsung disuruh mandi wajib? Maksudnya mandi itu kan nggak usah diwajibkan, ya kalau kotor kita badan kan mandi bang. Inilah yang di Islam itu ada namanya hukum syariat. Ada hukum syariat, ada akidah, ada syariat, ada muamalah, ada akhlak. Itu di Islam. Makanya ketika kita nanti mati, jasad kita ini kemudian dimandikan. Kenapa? Karena jasad ini harus dibersihkan. Kenapa demikian? Karena jasad inilah yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah. Maka hati, jasad ini, kalbu, hati, roh, jiwa dan nafs kita ini harus bersih. Nah, kenapa harus mandi junub, mandi janabah atau ditakhirkan? Karena pada saat dia di luar Islam, dia makan makanan yang diharamkan. Babi, anjing, monyet, gugu, biawak, pararang, komodo, padale, kura-kura ninja, semua dimakan. Lalu kemudian apa? Dia tidak pernah mandi junub. Sedangkan para nabi di dalam Bible, dalam perjanjian lama, selalu mandi tahir, mandi tahir, mandi tahir. Selalu mandi besar. Itu diajarkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Mereka juga mandi tahir. Ditahirkan dengan air. Itu maksudnya apa? Junub.
Seperti itu, Bung. Jadi ketika kemudian orang itu dimandikan, maka dibuanglah kemudian kekafirannya dari dirinya, dibersihkan jasadnya. Jasad ini punya pengaruh. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, kulu min astaghfirullahaladzim. Ya wahai seluruh umat manusia, kata Allah, makanlah yang halal dari bumi. Ada yang tahu dalilnya itu? Makanlah yang halal dari bumi, dan janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Wala tattabi khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Itu jelas itu. Kenapa kita dilarang makan makanan yang haram? Karena itu akan merusak jiwa dan pemikiran kita. Adam jatuh karena makanan, Hawa jatuh karena makanan. Maka makanan itu tidak boleh dianggap biasa. Oleh karena itulah jadi gini, Bang. Ya. Jadi gini, ketika kita masuk dalam agama Abang itu, makanan itu ada yang boleh, ada yang dilarang, Ya, gitu, betul. Bang. Benar. Benar. Ini yang tidak boleh, ini yang boleh. Itu. Diatur makanan-makanan itu di Islam. Diatur. Maka tidak sembarangan kita makan. Tapi tidak sebanyak yang ada di dalam perjanjian lama yang untuk Bani Israel. Begitu, Gitu ya, saudara. Iya. Oke. Lah terus mandi wajib itu memakai doa-doa apa, syarat-syarat apa gitu? Jangan zigzag. Niat. Saya berniat mandi besar wajib karena Allah. Misalnya Anda habis mimpi basah, Anda habis naiki mamaknya anak-anak, ya, maka Anda harus mandi wajib untuk masuk ke rumah ibadah atau memegang Quran, atau Anda mau sholat. Mandi wajib dulu, nggak bisa tidak. Oh ya, itu mandi wajib itu bukan hanya sekali waktu kita masuk ke agama Abang gitu ya berarti ya? Enggak, pada saat misalnya malam ini Anda diperkosa sama ibunya anak-anak, harus mandi baru sholat subuh. Iya, harus mandi baru sholat subuh. Haid, kalau Anda haid, setelah Anda sudah haid, Anda mandi wajib untuk sholat, karena orang haid tidak boleh sholat. Anda melahirkan, setelah selesai nifasnya, maka ayolah Bang, mana ada laki-laki melahirkan, Bang. Oh iya, sorry. Tadi saya pikir ngobrol sama Bom, sorry, maaf. Mana ada laki-laki lain. Lah Bom itu hamil. Jangan gitu lah, Bang. Intermezzo. Ya, selamat malam semua. Ya, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hani. Iya. Ya, kalau saya dengar Jik-Jak ini, dia di room Paul Jang bilang mau masuk Wah, ini lagi buku beranak naik nih. Pas di room Islam bilang mau masuk Islam, jadi Jik-Jak ini nggak jelas. Lagi proses pencarian, Bang. Apanya, Bung? Yang nggak jelas apanya, Bung? Apanya, Bung, yang nggak jelas, Bung? Ya, sampean di room Paul Jang bilang mau masuk hotel, di room Islam bilang mau masuk Islam. Kapan, Bung? Saya yang masuk room hotel zigzag itu ada banyak, Bung. Jangan lupa zig pakai Z, yang pakai Z IX yang punya saya. Kalau pakai Z IG itu bukan saya, Bung. Ya, yang ini yang saya lagi ngomong ini. Coba aja tunjukkan, Bung, kalau saya pernah, atau di screenshot kirim ke Bang Juma kalau saya bohong, Bung. Kalau saya bohong, sekali-kali di screenshot lalu dikirim faktanya. Orang ngomong kan harus ada fakta, Bung. Nggak sembarangan menuduh begitu, Bung. Polisi pun menuduh orang itu nggak bisa menangkap orang kalau nggak ada fakta, Bung. Nggak bisa. Dari nada suaramu ketahuan berbohong. Lah, Nggak boleh gitu, Nafiri. nggak boleh gitu, Bung. Bohong dari mana? Aku nih Nafiri nggak ini pernah habis masuk. ketiban pohon kayaknya nih. Dari nadanya Nafiri dia sedang menuduh, sedang bohong dia. Ayo, gimana kalau gitu? Ayolah, jangan gitulah. Kita sesama agama nggak boleh gitu, nggak boleh menuduh teman gitulah. Zigzag itu banyak di TikTok itu zigzag banyak, Bang. Bukan hanya saya, zigzag banyak. Yang saya asli itu yang gambarnya Sahrul Khan.
gitu, bukan S atau bukan G atau tanda I aja. Udahlah, cukup lah. Jangan kan lu dibohongin, Bu. Yesus saya dibohongin sama dia. Apalagi lu, udah. Oke. Saya terima kasih karena saya mau pulang nih Bang Andi. Bang Zuma, terima kasih. Soalnya barusan sudah ada WA masuk kok sampai malam. Gitu. Jadi saya mau pulang dulu. Saya terima kasih atas penjelasannya dari Bang Zuma. Iya Bang, sama-sama Bang. Saya terima kasih. Tapi sebelum pamit bro, ntar dulu. Gimana langkah selanjutnya nih? Apakah sudah mau meninggalkan Napiri? Ya, saya harus membujuk keluarga saya dulu, Bang. Ini, Bang. Oh. Soalnya kalau saya sendiri, Bang, sepertinya kurang afdol nih, Bang. Kurang sah lah. Kalau cuma saya sendiri, Bang, nanti akan bertentangan, Bang. Kalau dengan sesepuh, nggak bisa saya kira sudah, Bang, itu. Nggak bisa, itu sudah paten itu kayaknya itu. Kalau dari sesepuh itu. Makanya Ini sukunya apa Bang? Boleh tahu suku apa? Suku Jawa, saya suku Jawa. Jawa. Suku Jawa, kebetulan teman-teman di kampung ini banyak orang-orang yang bahasa Madura gitu loh. Jadi mulai Bukan kecil Madura itu ya? Bukan. Dari kecil itu saya itu sudah bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Madura, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Bali, bisa saya. Tapi semua keluarga Kristen masih? Kalau sesepuh masih Bang. Orang tua? Iya namanya sesepuh ya kan semuanya Bang. Oh ya. Saudara-saudara? Campur Bang. Udah ada yang Muslim juga, saudara Anda? Banyak Bang. Oh. Banyak kan yang saya pikirkan itu kan dari kemarinnya takutnya bisa mengganggu ke pekerjaan saya. Pekerjaan saya ini kan di Bang, di konstruksi baja Bang, ikut orang juga tapi Bang. Lo apa hubungannya sama kerjaan sama? Enggak kan biasanya yang lain-lain itu Bang, waktu ada suara apa itu di speaker itu biasanya itu berhenti Bang, dan itu nanti yang golongan dari saya enggak Bang, itu nanti dikasih uang lebih Bang, yang nggak berhenti itu dikasih uang lebih Bang. Wah ini antara harta dan iman ini Bang Juma ini kayak sulit nih. Misalkan yang berhenti itu dikasih 2 Bang, yang nggak berhenti itu dikasih 3 Bang, gitu Bang. Ya berarti Anda masih mau mikirkan dunia gitu ya? Ya jelas loh Bang, kalau kita nggak mikirkan dunia kita makannya dari mana Bang? Tapi nggak ada kok yang mualaf meninggal karena nggak diusir dari kerjaan apa, masih hidup sehat walafiat. Iya Bang. Siap Bang. Nanti saya pikirkan itu Bang, soalnya saya lihat-lihat itu memang Bang Juma itu kalau diskusi selalu menampilkan data Bang, sedangkan dari golongan teman-teman saya itu kayaknya banyak yang kadang menghujat, kadang ini Bang. Saya kan itu Bang yang bikin saya risih Bang, bikin saya risih untuk mendengarnya itu. Kok agama didiskusikan dengan menghujat itu kan. Percaya nggak bro, kata Napiri, percaya nggak Yesus mau turun nanti di tahun 2025? Wah kalau itu saya nggak tahu lah Bang. 2025 kan kurang 1 tahun Bang. Iya, Yesus mau turun katanya Napiri. Antara percaya dan privat tidak ya Bang ya. Bang akunnya privat ya. Iya Mbak, nanti kalau memang saya buka Mbak. Saya buka nanti. Tapi kenapa setelah ada Napiri mau turun? Enggak lah. Saya memang mulai tadi sudah berterima kasih sama Bang Juma, sama Bang Handi semuanya. Napiri bau ketek. Enggak. Napiri itu berbohong gitu. Yakin iya, berbohong. Makanya dia yang bau ketek tadi dia. Bohong habis pelukan sama Luga soalnya.
Nah, kalau dia itu menemui gini bang, kalau dia itu menemui saya bang, akun saya ini masuk ke Komal Kristen, mau masuk Kristen, masuk ke Komal Islam, mau masuk Islam katanya. Sudah dianu bang, sudah di screenshot, pasti itu sudah. Kan saya tadi minta bukti bang, mana buktinya, screenshot atau gimana? Polisi pun nahan orang kalau nggak ada buktinya nggak bisa loh bang. Ya udah Napiri, mana buktinya Napiri, lo tuduh orang lu gak bener lu Napiri. Adiknya bom-bom ini. Jangan Napiri, gitu lah. Napiri lu minta bukti sama bom-bom. Udah ya bang, terima kasih minta bang, ya. rekamannya sama Paul Zong. Ini sudah malam bang ya. Kapan Napiri, tanggal berapa, hari apa? Ya, nanti tunggu saya berteman dulu dengan Paul Zong. Kau dapat informasi ini dari mana? Ya saya pernah di bawah, dia nih naik. Terus ya bilang saya mau masuk Kristen, cuma ada teman saya tuh selalu datang menasehati saya gini-gini. Kamu mendengarkan sendiri? Ya. Iya no. Coba ulangi perkataannya. Saya tuh mau masuk Kristen, cuma ya di tempat saya begini-begini. Jadi saya ini di luar rumah. Ya sama seperti ini modelnya. Apa itu begini-begini? Apa itu begini-begini? Bohong. Ini bohong nih bang. Kamu ketemu aku ya, kamu ketemu aku di mana saja, kamu tak datangi sama aku. Bicaramu itu berbohong itu. Kamu Sherlock aku ya. Sherlock di mana tempatmu? Ya, kita ketemu berdua ya. Kalau kamu mau, jangan gitu. Jangan gitu. Iya, jangan mengadu domba. Tak Sherlock ini. Buka dulu akunmu privat itu, mana bisa aku Sherlock. Oke, siap. Ya, mantap. Saya tidak bisa membayangkan kalau kalian ini berdua ketemu. Napiri mengatakan, selamat siang saudara Siksak. Siksak mengatakan, ya selamat siang. Apa yang harus kita perbincangkan? Napiri mengatakan, kamu waktu itu mengaku ingin menjadi Kristen. Siksak mengatakan, oh jangan, itu fitnah, itu tidak benar, kamu salah. Napiri mengatakan, tidak, aku tidak salah. Ini benar-benar aku dengar sendiri. Siksak mengatakan, itu fitnah. Aku pulang dulu ya. Iya, dadah. Kayak gitu aja kalian. Ketemu nanti. Simulasinya begitu ya? Iya. Enggak bang. Saya ini orang konstruksi loh bang. Saya orang konstruksi baja loh bang. Oh, maksudnya membawa kunci-kunci tang gitu sama obeng. Oh iya pasti lah bang. Waduh bahaya juga ini. Bahaya. Jangan ketemuan. Pasti Gak lah, usah. Gak usah di sini aja selesainya. Jangan ketemuan. Nggak boleh. Napiri ini orangnya agak kemayu-kemayuan sedikit, jadi nggak bisa dia dikerasin. Dia tahu foto saya aja udah bang nggak mau ketemu bang. Kalau dia tahu foto saya aslinya, dia nggak mungkin berani ketemu bang. Yakin saya sudah. Betul. Yakin sudah bang. Saya Saudara Siksak ini orangnya tinggi, dadanya penuh bulu, dan kalau keluar nggak pernah pakai baju. Oh, pakai baju. Kalungnya aja tuh 2,5 kilo ya, kalung besi putih yang dari Ambon yang kemarin saudara beli kan? Enggak bang. Siksak, aku mau nanya Siksak dulu. Sik, kamu KTP-nya apa sekarang bro? KTP saya, ya tetap yang dulu Kristen lah. Oh Kristen ya. Tapi Napiri nggak percaya dia. Nah iya, nanti gini aja, kalau kita ketemu, KTP ku tak colokkan ke matanya dia. Itu loh bro. Saya Napiri berani nggak ketemu? Matamu mau dicolok KTP tuh. Sama SIM. Napiri SIM juga. Siapa yang takut? Aku pasti berani. Ya kan Napiri? Gak mungkin berani. Dia kalau tahu foto saya bro, foto saya aslinya nggak mungkin berani. Kalau saya bisa open cam, tak open cam nih bro. Iya bener ini. Dia nggak mungkin berani kalau ketemu saya. Ya bukannya Kenapa? saya. Ada apa kamu menyeramkan?
Oh, kalau kata teman-teman, kumisnya kamu itu loh bang, yang bikin gregetan gitu katanya. Oh, kamu berkumis. Iya. Biasa loh orang lebat berkumis. ini saya. Berkumis kok mana? Tapi kira-kira nanti kalau anda ketemu Napiri bawa gunting baja itu diapain itu gunting? Oh kak, bukan gunting lah bang, tapi palu itu loh bang. Saya biasa pegang kalau di konstruksi itu yang 5 kilo dan 10 kilo itu bang. Napiri gimana persiapannya Napiri? Kapan? Saya itu bang, gini bang. Saya itu semua agama itu diajarkan kebaikan, tidak boleh berbohong. Semuanya intinya begitu bang. Tapi kalau ada teman sendiri yang bohong-bohong atau mengaco-ngaco, saya juga nggak senang itu bang, gitu bang. Wong saya jadi tempat kerja, saya sebagian loh bang, kepala konstruksi ya bang. Jadi dipercaya sama orang. Saya itu ke Makassar, sudah bang, Sulawesi Selatan itu ke Makassar, terus ke Ambon, terus Nabire, Papua, itu bang. Sebentar Kalau nih Bali di saya bawah apa? nih Pak Jimmy Blood ini kayaknya dia kenal kamu ini bang. Dia bilang dia ini asli Ya. Madura katanya. Kamu asli Madura ya? Enggak. Masa Madura Enggak, bisa enggak. Kristen? Bukan. Saya bukan Oh, Madura. bukan. Bukan Madura. Bukan Pak Jimmy. Saya- Naik aja kalau kenal Pak Jimmy. Saya bukan Madura. Cuman bahasa Madura saya bisa. Gitu loh. Soalnya tetangga-tetangga saya ini kan Jember itu kan mayoritas emang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat gurundaku Bang Juma, lama baru jumpa. Iya bang. Nah, ini dari tadi saya pantau si Zigzag ini kayaknya ya orangnya ndak jelas juga ini nanti. Mohon maaf Zigzag ya. Ya, gini bang, boleh aja Anda menuduh saya yang gini-gini gitu-gitu gini-gini. Itu terserah Anda. Gitu loh bang. Terserah Anda. Ya, Anda percaya, oke. Nggak percaya, nggak masalah. Pertanyaan-pertanyaanmu itu cuma mancing doang saja sih sebenarnya. Dari tadi saya pantau kok. Oh, maksudnya mancing-mancing gimana bang? Maksudnya mancing-mancing gimana? Ya, Apa yang saya mancing? apa yang disampaikan temanmu itu benar juga. Pak Iqbal itu bukan orang biasa loh. Tapi kita nggak bocorkan di sini. Lanjut Pak. Nah, jadi ya biarin aja nanti dia ngomong-ngomong gitu nanti akan ketahuan sendiri kok. Ya. Gimana Bunda Rahma kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Ibu Pak kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Masya Allah. Lanjut Pak. Dari tadi saya naik si zigzag satu tadi itu, aduh ini orang kok kayak apa sih? Penghujat itu Pak yang satu tadi udah Ya, turun. penghujat itu. Benar. Jadi sisa ini tadi bertanya ini satu, habis itu dijawab, udah ini nanya lagi. Ini kan pertanyaan-pertanyaan untuk apa ya? Ya tahu sendirilah namanya Oten itu kan pasti gitu. Tapi kalau saya bang, masih mending saudara Zigzag daripada Nefiri nih. Nefiri sudah 4 hari nggak pulang ke rumah, cari sama istri. Baik, dulu dia tahu. Iya, 4 hari nggak pulang ke rumah. Masalahnya kemarin waktu dia ke kantor, istrinya beli celana dalam baru. Dia yang pakai duluan. Padahal celana dalamnya punya renda-renda. Tali sampingnya satu. Nah, ini istrinya cari. Nggak berani lagi dia pulang. Aduh, parah ini saudara Nefiri. Berarti ada kelainan kau Napiri? Enggak, bukan kelainan. Dia cuma mau coba-coba aja gimana rasanya pakai celana dalam renda-renda. Yang transparan. Usil, namanya juga usil. Kalau laki-laki kan depannya kan agak tebal. Kalau dia yang pakai renda-renda, bang. Renda-renda. Baru gambar mawar lagi.
Nepiri. Nepri. Ngambek dia bang, ngambek. Ya udah izin turun dulu ya. Karena saya naik untuk menyingkirkan satu virus. Oh gitu. Terus mau ketemu sama dia, katanya dia berotot, bertato. Nah, datang situ punyanya ibu yang dipakai. Gimana mau datang ketemu pakai Sherlock lagi? Nanti gue ketekin kepalanya, diketek gue. Begitu kamu ketekin dia, diketek ya, kepalanya menghadap ke bawah. Dia lihat lu pakai punyanya ibu. Nah, ngakak kok dia. Nah, ini laki-laki berotot tapi cendalamnya kok pakai renda-renda. Gimana tuh? Ya, oke ya, selamat malam. Ya malam. Kabur. Nepiri. Ayo bertanya Napiri. Jangan turun dulu. Siapa tahu kau masih bisa diwaraskan oleh Bang Zuma, guru kita. Silakan. Apa yang belum kau pahami? Ayo. Sapiri. Napiri. Oh, kasihan turun dia. Lompat semua bunda. Mungkin mereka buka viti-viti saya itu langsung tahu kan. Iya, baik iya. Dia buka. Dia bilang bahaya ini. Hari-hari Bang Juma live kita pantau. Allahu Akbar, Masya Allah. Keluarga gimana? Kan udah sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat terus. Alhamdulillah. Bang Juma sudah sehat ya, Bunda Rama. Siap, sehat kita. Makassar alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kira masih di gunung ini. Mungkin malam Ahad kali. Ke gunung. Ahad ya. Siap. Tapi ini ya sampai subuh terus ya. Tadi malam yang orang ini yang masuk Islam itu juga syahadat itu. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau anak saya yang cowok kecil itu dia fans sama Bang Juma kan yang cowok itu. Jadi semalam itu pas yang syahadat perempuan itu saya panggil Ikal sini dulu. Itu gerundah Bang Juma, itu ada cewek yang syahadat itu. Udah nonton dia. Iya. Mudah-mudahan semakin banyak yang dapat hidayah. Ya, alhamdulillah. Amin ya Allah. Doakan ibu ini juga, Bunda Rama supaya dapat jodoh cepat juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang belum punya jodoh segera ditemukan jodohnya. Yang belum dapat pekerjaan, Sudah ada pasangan, Bang. mudah-mudahan dapat kerjaan. Gitu. Amin ya Allah. Tadi lucu kan dia bilang, hati-hati kalau kau ketemu saya Tapiri, kamu akan. Aku pikir dia kenapa? Ternyata cuma kumis. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ternyata kumis yang diandalkan. Kumisnya Pak Raden. Ternyata kumis yang diandalkan. Assalamualaikum, alhamdulillah ya Allah. Dari tadi ya Allah Bang Juma saya minta pertemanan, minta naik. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya lihat mic-nya nggak kebuka, kok bisa ada suara ya? Oh, tadi saya udah naik Bang Juma, cuman di mute terus turun lagi. Maaf gitu. banget ya. Gini Bang Juma, terus terang saja. Saya ini akun nggak privat, nggak mana, ini akun besar. Maksudnya pasti teman-teman saya juga banyak ke sini. Cuman ada satu teman saya Bang Juma. Dia itu perempuan Bang Juma. Dari sejak kecil dia itu Islam Bang Juma. Islam dia Bang Juma. Tapi sekarang dia masuk, itu dia, saya sebutin aja, masuk yang tadi OTNTN itu Bang Juma. Siap. Nah, maksudnya saya tuh pengen ngundang dia ke sini, caranya gimana Bang Juma? Mumpung dia nggak terlalu jauh gitu loh. Iya.
Nah, maksudnya caranya masuk ke sini gimana Bang Juma? Apakah memang harus japri atau kayak gimana? Saya kasihan Bang Juma sampai sekarang orang tuanya tuh nggak mau nerimanya dia udah masuk ke lain keyakinan. Maksudnya begitu. Padahal dari dulu ya Islam saya maksudnya dia udah kenal saya, udah kayak gimana. Cuman ketika dia udah berhubungan sama seseorang, dia masuk Kristen terus dengan alasan pas dia mimpi, saya mimpi katanya dirangkul atau diminta ditolong sama cahaya, peluklah saya. Alasannya dia itu yang paling kuat, saya memilih keyakinan ini karena Tuhan yang milih saya, bukan saya memilih Tuhan gitu. Saya bingung ngejelasinnya Bang Juma gimana itu. Orangnya mana Bang? Ada akunnya? Akunnya kalau di ada Bang, maksudnya saya mau saran dia mau bikin bikin suruh bikin akun nanti sini, soalnya kalau dia bikin akun besar nanti ketahuan sama pasangannya. Ya udah bikin akun terus info ke saya, nama akunnya apa nanti saya naikkan gitu. Oke, siap gitu aja sih Bang Juma ya. Iya Bang. WA aja nanti, kalau DM kan biasa nggak kebaca. WA aja, WA-nya ada di bio profil ya Bang. Oke, siap. Oke Bang. Makasih ya Juma. Ya. Udah di subscribe YouTube-nya, ininya mana ya, saya bilang gitu, ya Allah saya pengen komunikasi gitu lah, biar ketemu saya selamat lah gitu Bang. Ada yang komen kasihan dia jumpa hantu. Oke, gitu aja ya Bang Juma ya, makasih Bang. Iya, sama-sama Bang. Masya Allah. Makasih Bang. Ya Bang Juma semuanya. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz? Ada yang komen, ku baca ketawa. Dia jumpa sama hantu. Siapa jumpa? Yang tadi. Yang mana ketemu hantu? Bisa jadi hantu dia kira cahaya. Gara-gara lihat cahaya dia buta. Iya. Sama Yuni, lihat Yesus katanya salat. Tolona. Ya setan akan membawa dia ke sana. Alhamdulillah, seleksi alam kan. Silakan teman-teman Kristen, daripada kalian tapping mending kalian naik, kalau nggak naik mending kalian tap daripada menghujat di bawah. Ada Bang Putra Maruhawa. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Putra Maruhawa. Halo. Ya, halo Bang. Selamat malam. Halo Bang. Malam Bang. Ya, Bang Putra. Bang. Islam atau Kristen? Saya Kristen Bang. Oke, silakan Bang. Bapak Iqbal, mohon maaf, ada lagi yang ingin disampaikan Pak? Nggak dipantau aja, nanti saya dibawa aja ya, nanti ya. Iya Bang, makasih ya, sehat terus Bang ya. Iya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih. Iya, siap. Nanti dibawa saya pantau terus. Siap. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Putra, apa yang ingin disampaikan Bang? Bang Putra. Putus-putus Bang suaranya. Halo Bang Putra. Waduh. Mana ini suaranya? Jaringannya Putra. Oh Putra, jaringanmu. Ngelek dia, ngelek. Ini Putra? putus-putus.
Gimana dia tahu kalau yang dia lihat itu Yesus ya, kalau cuma cahaya? Ada juga ini otak. Ya, lampu neon kau lihat, kau bilang Yesus. Atau kunang-kunang? Suka-suka dia lah. Pasti mereka mimpinya itu lihat Yesus, lihat cahaya. Sama juga kalau ditanya bagaimana itu di antara gambar ratusan gambar Yesus, yang mana kau tengok itu? Apa yang kayak Afrika, kayak Cina, yang mana tuh Yesus yang kau lihat itu? Nggak ada yang berani kasih tahu yang ini, nggak ada. Itu hanya Bunda Rama, saya mau nanya Bunda Rama. Ye. Persiapan nanti ke atas sudah disiapkan dapur umum. Halo? Ya, katanya Bunda Rama Mana nanti. suaranya? Loh, Jaringanku merah. katanya Bunda Rama nanti yang mau masak. Enggak soto. ulang. Kita ulang. Ah? Ya, persiapan buka puasa mau bikin soto Makassar, palu butung, palu basa, konro. Saya tidak tinggal dibeli tuh Bang, tidak tahu kak masak saya. Saya makan. Kena diskualifikasi nih Bang Juma, nggak bisa masak Bunda Rama mah. Yang bisa itu Bunda Gemini itu. Masak air. Masak air bisa. Mau kita datang kah, Deng, Bang Handi? Ya saya udah di Pakato ini. Iya tahu. Masa sih? Iya. Betul Ki. Iya, malam besok saya berangkat. Habis Jumatan. Masya Allah. Saya sudah sama teman-teman di sini. Pakato dulu. Kan dekat itu Pakato sama dekat. Tapi mau saya survei dulu di Bili-Bili di bawah. Oh, saya mau bikin warung di pinggir di Bili-Bili itu Bunda Rama. Makanan ada makanannya Pak Umum mau dijual. Iya, betul. Nah, ada tanya tuh, Pak Katonya di mana? Ya di Ya Pak Katonya di komplek lah. Mau di mana lagi di markas? Pak Kato itu pusat latihannya. Banjuma kan sering kesini latih juga. Mana sih? Latihan bebas. Pakat tuh nggak pernah Bang. Oh, belum pernah kesini Banjuma? Enggak. Ya, saya undang Ki Pale. Kita sparring di sini. Boleh tuh Nji. Kira-kira siapa yang gundul? Tidak memenuhi syarat. Dilihat dari body, Bang Handi tidak memenuhi syarat. Mau daftar tentara. Oke, nggak ada. Nggak ada lagi nih pasien di bawah. Mereka punah. Punah. Saya mau minta Adek Sadli paling umumkan dulu aktivitas kita di Masjid Nur Maulid dari Rumah Habib. Coba Adek Sadli yang buka nih, coba. Perkembangannya gimana coba? Nanti ini lagi kebenet lagi nanti. Ya jangan sebut nomornya, perkembangannya aja coba. Ya buat teman-teman yang mau berpartisipasi dalam kegiatan selama bulan Ramadan ini, jadi kita apa tuh? Adakan. Ya, mengadakan buka bersama. Buka bersama, sahur bersama. Nah, yang ingin berpartisipasi kebetulan di sana ada anak yatim piatu dari yang diurus sama Bang Juma, dari santri-santri kita juga biasa datang ke sana. Nah, yang mau berpartisipasi bisa, silahkan teman-teman hubungi saya saja lewat WA atau DM gitu. Kalau saya sebutkan nomor rekeningnya, takutnya nanti terbanet. Gitu. Gitu ya. Dihubungi adminnya aja ya. Ya. Hubungi saya juga boleh lah. Boleh sama Kanda Handi. Yang jelas aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini udah masuk hari keberapa ya? Alhamdulillah sukses begitu. Udah hampir ke-17 ya?
Iya. Iya, nggak berasa loh itu. Aku sih berasa bang. Kenapa kelaparan? Enggak bercanda. Terus seandainya signal memadai di sana ya, itu kalau nanti Bang Juma memberikan tausiah atau kajian kristologi gitu, bisa dilaitkan di sini di Sawat Bang Juma. Cuman sayangnya signalnya nggak mumpuni kalau di masjid ya. Iya, nggak bisa Handi, Bang Handi kata Pak Iqbal, tempat latihannya di mana tuh, di Pakat Tok Bili-Bili tahun 2001. Beliau situ latihan. Nggak ketemu Bang Handi ya? Udah. Pak. Tapi insya Allah ya, dengan adanya masjid itu, kan pengembangan nanti di sana akan menjadi suatu tempat yang strategis buat menghirup udara segar ya. Di kawasan orang Makassar kan hiruk pikuk dengan polusi. Jadi kedepannya nanti alhamdulillah setelah nanti wisatanya berkembang, alhamdulillah masjid sudah standby untuk menampung jamaah termasuk sholat Jumat. Itu. Ada yang nanya nih, nomor rekeningnya masih itu kah? Masih insya Allah masih nggak berubah. Oh masih itu, Uut manis masih itu. Dulu sebelum terjadi adanya COVID-19 itu gitu, cukup rame dulu ya, rame. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai rame lagi gitu. Di sana itu penuh sejarah bagaimana ada satu kabupaten dari Bone begitu menuju ke kabupaten ke kota Makassar yang melalui jalur itu. Nah karena capek gitu istirahat ya, disitulah terjadi ada perumahan. Makanya di sana itu rumah-rumah dan banyak orang Bone di sana ya, Banyuma ya. Iya, gitu ya, iya. Orang Bone semua. Iya. Itulah sejarahnya dulu. Jadi situ tempat sangat bersejarah. Kemudian apa sih yang melatar belakangi Banyuma kok bisa menanam saham atau sekalian memiliki di situ gitu loh. Berawal dari mana sih Banyuma? Aku juga belum tahu. Kok tiba-tiba gitu loh. Jadi dulu tuh tahun 2015 kita rencana memang mau jualan tanah kapling waktu itu ya kan? Tanah kapling bukan. Kita mau bikin perumahan. Saya belajar untuk ikut teman untuk bangun perumahan 2015. Jadi kita cari tanah yang murah gitu ya. Kita cari tanah murah. Ada di koran Bang Andi, per meter 5.000. Oh. Kan? Jadi 2015, per meter 5.000. Kok bisa? Di gua. Masa sih? Nah, jadi pas hari libur kita bareng-bareng ke sana. Ternyata gunung-gunung. Gimana bikin perumahan di sini gunung-gunung kan? Tapi karena waktu itu saya lihat kok ini kayak Bandung, keadaannya kayak di Bogor gitu ya kan? Cantik loh ini di sini, gue bilang gitu. Jadi waktu itu teman saya itu nggak jadi ngambil. Jadi ku bilang sama beliau, bro kalau jadi ambil buat saya 5 kapling ya untuk anak-anak, gue bilang gitu. Nah teman saya bilang biar 10 kapling juga bisa kalau jadi ya. Iya oke. Kan tidak mungkin dari sekian hektar itu ambilnya cuma 5 kapling kan Bang Andi? Iya. Jadi karena saya berpikir ini pasti mending saya komunikasi langsung dengan warga, dengan pemerintah di sana. Aku bilang kalau saya mau aset untuk anak-anak kan. Jadi waktu itu saya minta nomor HP salah satu aparat pemerintah. Baliklah 2 minggu kemudian kok nggak ada kabarnya ini, jadi nggak transaksi tanah tersebut. Saya suka, aku bilang gitu. Jadi aku tanya lah teman, bro gimana tanah yang di gunung kemarin itu jadi nggak? Nggak jadi bro,
karena kita mau bangun perumahan miring kayak gitu tanahnya nggak bisa. Oh ya udahlah, kecewa lah sedikit kan. Aku telepon lah yang aparat di sana. Daeng, aku bilang tolong carikan saya kapling sekitar 5 kapling dong. Oh iya pak, iya pak. Dia carilah Bang Handi. Ternyata begitu 3 hari 4 hari nelpon, Pak, tidak ada 5 kapling Pak, tapi ini ada yang 37 kapling. Orang jual berapa? Gue bilang gitu. Orangnya waktu itu dia tawar 50.000 per meter. Jadi tawar. Akhirnya kita ngambil langsung yang 37 kapling itu Bang Handi. Lama-lama kita suka di situ. Akhirnya pemerintah bilang, loh ngapain beli tanah di sini Pak, mau bikin apa? Pemerintahnya langsung yang ragu kita mau beli. Akhirnya lama-lama kita alhamdulillah sekarang itu kurang lebih 2,5 hektar Bang Handi. Nah, saya bilang sama Pak Desa waktu itu, Pak Desa lihat saya menghadap ke sana. 5 tahun ke depan kita lihat di tanah yang saya beli itu, kita lihat aja sendiri. 5 tahun ke depan. Betul Bang Handi. Saya bayar bulan 5, bulan 9 ada pengaspalan ke atas. Begitu terus maju berkembang sampai sekarang Cimory sudah berdiri dengan kokoh. Alpat sudah berdiri dengan kokoh. Kemudian Assalam juga sudah mulai. Jadi ada 4 tempat wisata di atas. Pertama, wisata Rumah Hobbit Bulangi, yang kedua Alfat, yang ketiga Cimory, yang keempat Assalam. Jadi kami berempat destinasi wisata di sana di gunung yang sama. Gitu Bang Handi. Itu ya latar belakangnya ya. Iya, cuman sekarang status masih pengembangan masih pembangunan. Cimory alhamdulillah udah mulai pembangunannya itu sudah mulai 30% lah kalau kulihat. Terus kemudian siapa yang berinisiatif? Oh ini jadiin wisata aja dulu deh, nggak usah jadiin perumahan. Siapa yang berinisiatif teman-teman? Nah, Sadli itu. Sadli. Yang punya pemikiran kan beliau. Sadli ini kan sering jalan keliling Indonesia, ke luar negeri. Beliau melihat bahwa tempat ini punya potensi seperti yang dia lihat di luar sana kan Bang Handi. Yeah. Akhirnya dia minta dana untuk bikin di sana, udah saya kasih dia kelola sampai sekarang. Oh termasuk studi banding ke Bandung kemarin nih, ke Ciwidey ya. Betul. Ya. Kita sapa dulu saudara kita dari luar negeri, Big Brother. Assalamualaikum Bang Akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih kelanjutannya bahasa Inggris? Benar memang bisa bahasa Inggrisnya apa? Yang bisa bahasa Inggris turun naik. Ada nggak yang bisa naikkan? How are you brother? How are you brother? Itu doang. How are you? Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah. Yang bisa bahasa Inggris bisa nggak? Ke atas yuk. Bisa. Pada Sugi tuh lancar bahasa Inggrisnya tuh. Pada Inggris makat. Ada Jibril di bawah. Dinda Jibril ada nggak di bawah? Hostnya aja, Sad, kamu sampel lah saudara kita. I cannot speak English, brother. Yeah. No, it's okay. I'll try to understand. I cannot speak English. Yes. Oh itu ada Jonathan Under bisa juga. Siapa yang bisa bahasa Inggris nih? Tidur mungkin. Yang di bawah bisa. Aku sih bisa. Aku sih bisa, cuma nggak enak lah. Nanti dikira sombong gitu loh. Siapa bisa? Ayo naik. Siapa bisa saudaraku yang di bawah? Mister Bang ADL. No dan yes aja. Apa? Ya udah terusin lagi dulu, satu lagi nih. Terus kemudian Bang Jo, menurut dulu kan udah mulai ada wisata, masih almarhum hidup ya. Iya betul. Bang Jo kan sering naik. Nah siapa yang berinisiatif tuh? Bikin masjid di sini gitu loh. Siapa sih? Beliau almarhumah itu yang minta Abah kita bangun masjid di sini nanti ya. Aku bilang iya ibu, bilang ayo kita bikin masjid. Itu 40 hari sebelum beliau meninggal.
Gitu Bang Andi. Masya Allah. Al-Fatihah untuk Jadi almarhum yang punya ide itu ya? Iya Makanya betul. nama masjidnya nama almarhum gitu ya? Iya Bang Andi. Masya Allah. Amin amin. Jadi untuk itu sebentar ya Pak, mari kita makmurkan masjid. Semoga khususnya Masjid Nur Maulidah ya. Jadi teman-teman API Sulsel, Makassar Mualaf Center Indonesia, jangan lupakan masjid. Tapi alhamdulillah kita udah bangun sekretariat kok. Kita sudah ada imam yang stay di sana. Gitu ya. Ya semoga amal jariah mengalir terus ke almarhumah. Gitu. Amin amin. Amin. Berisik ah. Roni Babon. Roni gak bisa di mute. Oh, Oke, ini ada Situmorang Putra Batak. Halo Situmorang. silakan Situmorang. Atau jangan-jangan Situmorang juga harus pakai bahasa Inggris? Ini Mbak Jibril nih. Ini Bang Jibril. Ada. Hello brother, Jibril, how are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Zuma, ini Big Brother ini termasuk anggota nomor 3 atau nomor 4 gitu API internasional Bang. Masya Allah. Thank you. Dia kalau nggak salah dari UK tapi orang Afgan. Right, brother. You're alright, that's awesome. Dia di UK, Bang Zuma di London. Iya. Oh, iya. Saya dulu sana sekolah SMP SMA di London. Dia kemarin terakhir si Big Brother ini main terakhir ngerusuin di Sofikatul. Oh iya? Iya, tapi di situ jadi kelihatan si Sofikatulnya memang bahasa Inggrisnya ya begitulah. Pak Jibril tanya brother ini bahwa Sofikatul itu kemarin injak kitab suci kita gimana? Oh yes, bro, I forgot to tell you. I think you already saw or something like that. I forgot to send you in the group that. Do you know that Sofikatul, that Al Hidayat, the woman that you've have a discussion for almost 2 hours? Yes, Akhi, I'm extremely angry at her, the thing that she's done. Oh, you saw? Yeah, wallahi, I'm serious. My blood boils, brother, Iya, dia tahu dan dia lihat videonya dan darah dia matang katanya, Bang. Kasih tahu sama ya, apalagi kita di Indonesia yang dia rasakan sama. Right, we feel the same, bro. We feel the same. Our blood is boiling because of that. Yeah, but the thing is this, they haven't got anything else. They haven't got any solid arguments. That's what they do. They just instigate something, Iya, kata si Big Brother, ya kalau mereka nggak bisa ngelawan kita lewat argumen, ya itu yang mereka lakukan. Ya, mereka nggak bisa lakukan lebih dari itu. Beritahu beliau juga mohon doanya, Indonesia ada hukum penista agama sedang diproses. Beritahu beliau mohon doanya supaya bisa terjerat hukum di Republik. Yeah, I think I already told you, bro. So in Indonesia we have a law for blasphemy. So that's one of the count of the criminal act of blasphemy. So yeah, if she's in our country, we are making a police report about it. But if she's outside, well, that's one of the job of the outsider, right? By the government, yeah. What if she's there? Can you do something about it? Can you make a police report against it? Akhi, if she's here, I'm gonna sue her in court. That's what I'm gonna do, inshallah. Nice, Bang Handi. Jadi kalau si Sofiatul ada di London, si Big Brother bisa lapor polisi juga di sana. Bisa digugat juga di sana. And there's another reality, akhi, which is this: she's gonna end up in nar jahannam and khalidin fiha abada, inshallah. For sure, bro. For sure. Iya, jadi dia bilang nanti di neraka juga akan kena juga kan, Bang Endi. Iya. Kalau di London itu jangan dilapor polisi, patahkan aja kakinya, kasih tahu.
Enggak, tapi yang dia bilang itu di court, Bang. Jadi bukan lapor polisi, tapi lapor kalau kita mungkin perdata ya. Iya. Enggak, katakan aja kakinya boleh. Bro Handy just told you that can you just, if she's in London, can you just break her legs or something like that? You know, as Muslims, we need to be inside the law, inshallah. Yeah? But Yeah. we need the law to the very extent, inshallah. We're going to sue her and everything if she's here, inshallah. Iya, ya. Ya itu kalau dia di London bisa. Tapi kita juga ada yang ini kan, ada yang di US juga kan, Bang Hendy. Jadi kalau di US juga kita bisa gugat dia di sana. Beritahu juga bahwa tidak semua orang Kristen setuju dengan tindakannya, terutama yang ada di Indonesia tidak semua setuju dengan tindakan dia. Yeah, bro. So even the Indonesian Christian hate what she's doing about our Al-Quran. So she's not like having a support from her brother and sister. You know, no sound person can support this, akhi. At the same time, you know, if someone does support her, it's going to instigate something else. You know, so everyone is shunning her, even if it's like Muslim or Christians or whatever. Iya, jadi memang itu yang dia bisa lakuin dan ya memang sesama mereka juga nggak akan support. Dia tahu itu, Bang Hendy. Jadi memang ya itu mereka hal-hal seperti itu instigate. Apa tuh bahasa Indonesia? Instigate itu memang provokasi. Iya, provokasi. Oke, kita alihin topik dikit ya mengenai perkembangan Islam di Eropa dan termasuk di Inggris gitu loh. Kemarin terakhir si Big Brother ini rupanya di Inggris tahun terakhir itu 100.000 perempuan per tahun masuk Islam. Coba tanya, apa yang menyebabkan gitu populasi Kristen itu di sana semakin berkurang, anak-anak muda cenderung ke diskotik, ke party dibanding ke gereja. Kenapa? Kira-kira apa yang menyebabkan demikian? So our brother here, Bang Hendy, is asking, Big Brother. So why the decline of Christianity in the UK, and then why our people are coming to Islam more often, and why the young people, the young generations, rather go to the clubs rather than to the church? The answer to the first question is this: you know, they cannot understand or contemplate, you know, because look here we have the board which says you have to use your aqal, your intellect. So when they use their intellect, they see that how can a man be God? It doesn't make sense to them. That's the reason why they're going away from Christianity. Karena logik, Bang. Karena yang anak-anak muda ini nggak make sense untuk mereka. Karena itu mereka meninggalkan Christianity. Nggak make sense sama kitabnya atau karena memang sudah tidak ajarannya. Iya, ajarannya gimana? Is it because of what doesn't make sense to the young people? Is it the Bible or is it the teaching? It's both, because they're disconnected from the church, so they don't go to the church. That's the first thing. The second thing is they don't read the Bible because they say it's got a lot of contradictions. It doesn't make sense. And the icing on the cake is they say that how can a man be God? You know, it's impossible. Iya, jadi dua-duanya, Bang. Dua-duanya, Bible-nya juga, ajarannya juga. Jadi detik mereka jauh dari gereja, mereka akan disconnected sama ajarannya, dan icing on the top-nya lagi, kalau kue itu kan ada esnya kan, ada pemanisnya di atas kan, pemanisnya di atas lagi yang nggak make sense lagi, kenapa manusia bisa jadi Tuhan? Oh, disebabkan oleh culture misalnya mungkin di sana? Yeah, is it because of the culture, Big Bro? Oh, the culture is like, you know, things has to be rational. So if you think rationally, in the contents and use your intellect at the same time, use science and everything, you know, you come to a conclusion where, you know, like I said to you, they cannot contemplate the fact that, you know, a man can be God. They can't do that. Iya, jadi untuk anak-anak muda yang sekarang ini memang mereka lebih rasional, Bang. Jadi untuk manusia jadi Tuhan lebih rasional, lebih logik, lebih pakai otak, lebih mesti make sense untuk ini. Tapi yang saya dengar, Bang, ini saya mau confirm dulu ke Big Brother nih. Kalau nggak salah Inggris ini 5 tahun terakhir itu udah bukan mayoritas Kristen, Bang.
Udah di bawah 50%. Coba saya confirm. Big Bro, if I'm not mistaken, I'm looking at the PEW statistic report that the UK or England is not majority Christian country anymore, right? 100%. Yeah, it isn't. Because people are moving towards atheism, agnosticism, and also other religions, in which the Islam, alhamdulillah, is one of the fastest growing religion, one of the fastest growing faith in the UK. And secondly, the number of female or women coming to Islam is around about 60 to 70%. So majority of these people are coming to Islam are women. Bener Bang Hendy. Jadi Inggris udah bukan negara mayoritas Kristen lagi. Dia udah di bawah 50% Kristennya, dan banyak yang ateis, tapi banyakan perempuan 80% itu masuk Islam. Oke. Jadi generasi selanjutnya insya Allah ya kan perempuan. Kalau perempuan kan anak-anaknya nanti juga pasti ikut ibunya kan, insya Allah. Masya Allah. Last question Poyo brother, ini loh. Kalau masih ngomong dia ya. Kalau dia banyak teman mualaf gitu ya, pernah nggak sih nanya-nanya ke para teman-temannya dia mualaf gitu, apa sih menyebabkan paling utama mereka orang-orang di luar sana itu memeluk Islam? Yang paling fundamental coba. Yeah, so the question is, what is the fundamentalist, or what is the majority, like the core reason of the revert back to Islam that you probably have a friend or close friends? I've seen a lot of them come to Islam, and the one thing that stands out is the fitrah. They said, whenever we look into the Quran, and we hear about Islam, it connects with the fitrah, and thus it makes sense to them. Iya, jadi Al-Quran dan fitrahnya tuh, saya nggak paham tuh fitrahnya tuh. Fitrah itu bahasa Indonesia itu apa tuh, mungkin bahasa Arab itu kali ya, dia pakai. Oh ya, ini nih, lupa, ini ada satu pendeta di Republik ini, kalau nggak salah namanya pendeta Beni, memprediksi tahun 2040 itu Kristen punah dari negara ke negara, bahkan di Indonesia, utamanya di Roma, Inggris, kawasan Eropa. Pendeta Beni, orang Indonesia, beritahu. So Big Bro, we have one pendeta tuh, bishop in Indonesia, thinking that the Indonesian Christian probably gonna extinct in 2040. No, he's right. Inshallah. Dan Big Bro ini kita udah bikinin frame kayak saya, tapi belum dipakai mungkin. Abis itu ada satu lagi Bang Zuma, Bang Handi, ada satu anggota kita juga, API Internasional. Itu dia namanya, saya nggak bisa kasih nama aslinya, tapi dia udah revert kurang lebih 8 ke 10 bulan yang lalu. Dia udah masuk Islam 8 ke 10 bulan yang lalu. Abis itu dia jadi debater juga di panggung internasional, di room-room internasional. Sejak dia revert, namanya Abdullah. Dia orang US, kalau nggak salah di Wyoming. Nah, dia karena dia mau ke negara-negara Islam, dan karena di KTP mereka nggak ada agamanya dan ini itu, jadi beliau minta. Kemarin saya udah ngobrol sama Bang Ardiansyah, dan Bang Ardiansyah bilang nanti kalau sempet, kalau mau dapat sertifikat dari kita, dia mesti syahadat ulang aja sama kita. Boleh kan? Banget Bang Juma ya? Boleh lah Bang. Siap. Bang Jibril bisa nggak sih, kan beliau kenalkan Hasyim, Mansur, Ijab, semuanya itu. Ada waktu beliau bisa masuk satu room sama kita gitu? Oke. Big Bro, jadi si Big Bro ini selalu ke Hyde Park itu juga Bang, tapi jarang ketemu, jadi nggak pernah deket. So Big Bro, Bang Hendy is asking, so all that our important people in YouTube, all those guys, can we invite them here or something like that? I'm going to work on that, inshallah. I need to link up with them and then request them
And I was thinking about, bringing about, like the way you mentioned, the reverts. And so we can place them here, we can talk to them and have interview with them, inshallah. Alright, awesome. Jadi dia nanti dia usahain Bang Andi, dia nanti kalau ke Hyde Park lagi dia ini connect sama orang-orang itu, nanti di join ke sini. Om Bro barusan bilang komen why you lie. Muslim in England only 6%. Christian is in England 46 majority. Why you lie, big brother? So this guy come up and stating, please, Om Bro, talk to the big bro. Yes, the people who are not Muslims yet, we call them not yet Muslims, inshallah. So they're going to become Muslims soon. And the second thing is, soon London is going to be called as Londonistan. Okay? Om Bro, speak up. Om Bro, come on. Hey. Combro. Sebut aja dia combro. Combro kabur combro. Did someone say A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Kabur dia. There you go. There you go. He's just gone. No, I'm saying, did someone say A'udhu billahi minash shaitanir rajim? Dia setan ya, brother. Nih ada yang bilang Bismillah jadi dia pergi. Belum dibacanya ayat kursi. And Jibril, like he said, we need to bring up Brother Abdullah so he can come as well, inshallah. Yeah. Yeah, is he live now? Let me invite him. He hasn't been feeling well, so may Allah alright. Yeah. He hasn't been feeling well. Iya, jadi si Abdullah lagi sakit. Nanti begitu sempat ya Bang Zuma, Bang Hendy. Siap. Dia tinggal di syahadat ulangin aja. Oh, ya. Kasih tahu Big Brother bahwa Indonesia mayoritas Islam, paling banyak penduduknya di Indonesia. Ada rencana ke Indonesia bertemu kita face to face? Yeah, do you have any plan to come to Indonesia, bro? Hopefully, inshallah, maybe in the coming months, inshallah. In the coming months, beberapa bulan ke depan katanya. Bang Jibril, Jibril, dia tinggal di Inggris sana, di London. Where do you like know? Di mana tinggal Bang Brother ini? Si Om Bro just said downstairs in the comment. He said, "I'm in London now. Where do you live now? Where do you live, big bro?" Kenapa you kabur, bro? Kenapa you kabur? Saya tahu ada. Di RT 7 dia tinggal, bro. Di RT 7. Ya. Kapan katanya ke Indonesia? Rencana? Bulan-bulan depan. Wah, sabar. Beritahu dia kalau ke Indonesia, kami senang berjumpa dengan dia. Yeah, we can link up in Indonesia, bro, if you come. Inshallah, sure, bi'idhnillah. At the same time, may Allah subhanahu wa ta'ala link us all in Jannatul Firdaus al-A'la. Amin. Amin. Ya, ada lagi? Kalau saya sih cukup itu aja. Jibril, it's nearly time for my iftar, inshallah, about 20 odd minutes. So I'm going to make a move, inshallah. And I'll be seeing you all next time, inshallah, okay? Alright. 20 menit lagi dia mau buka puasa katanya. Jadi. Oh ya, oke, gak apa-apa. Alright, akhwan, jazakumullah khair. Wa hayakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Thanks, bro. See you around. Thank you, bro. See you again. Good luck. Alright, take care. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat berbuka puasa di sana. Berbuka puasa. Itu Om Comro itu kenapa tadi dia grogi dia orang? Grogi dia. mungkin ini grogi kali. Ya kan grogi, brother, naik aja diskusi kita. Saya rasa orang-orang Eropa ya, Kristen Eropa itu lebih sopan, lebih santun, lebih terbuka dalam diskusi gitu. Jujur, lebih jujur lah dibanding dengan yang lokal ya. Lokal kan banyak bandel-bandel tuh ya, banyak juri ya. Kalau di sana terbuka lah. Iya, lebih ini, lebih apa ya? Open minded dan lebih santai, maksudnya nggak mesti ngotot, nggak mesti. Iya. Meskipun kalau memang udah terpojok tetap muter, tapi ya, setidaknya lebih santai. Paling ininya mengeluarin kata FKU gitu ya, baru kabur. Nggak sampai bang, nggak sampai sebenarnya. Itu yang kemarin saya cerita. Jadi kemarin saya lagi di rumah Bang Abdullah, lagi ngobrol-ngobrol, lagi puasa tuh saya
berarti saya Abdullah itu yang orang US sama Nini, ada Nini orang Amerika juga, revert. Bukan, dia lahir perempuan Muslim juga di Amerika, memang bule lah. Dia Islam dari lahir juga. Kita bertiga lawan 5 Kristen. Ada yang satu TNI Amerika, ada yang ini. Terus tiba-tiba si Edis naik, Bang. Terus lagi ngobrol sama yang 5 Oten ini, si Edis naik. Abis itu si Edis menyerang sesama Kristen mereka. Akhirnya saya bilang, ini kalian semua berlima setuju nggak Edis turun? Ya turunin aja, Edis turunin. Emang Oten Indo tuh agak lain, memang agak lain lah. ya karena korban LAI sebagian sih. Dan apa ya? Ya memang di mindset di dalam kepalanya itu memang tidak mencari sahabat, tidak mencari mitra untuk diskusi. Dia ingin itu menyalurkan apa ya? Isi kepalanya itu kebencian. Gitu loh. Sebagian itu ya. Beda sama orang luar itu. Dia tidak mencari musuh, tapi dia butuh teman untuk diskusi kan gitu ya. Bedanya di situ ya. Iya, lebih ke buka wawasan. Oh, di lo kayak gitu, di gue kayak gini, di lo kayak gitu, di gue kayak gini. Dan kalau terpanggil ya terpanggil, kalau enggak ya enggak. Dan nggak perlu ngotot-ngototan, nggak perlu gue yang bener atau lo yang bener, nggak perlu kayak gitu. Lebih ke bener, santai. nggak kayak gitu di sana. Beda dengan yang lokal kayak si Edis gitu. Memang udah mindsetnya gitu. Cari musuh dia, kebencian di dalam kepalanya. Nathan Nandar ya. Kenapa? Kenapa, Nick? Nick? Yo, gimana kabar Bang? Baik, Nick. Yo, Christian. Hello, brother. Saya kalau orang Indonesia, saya berani bahasa Inggris, Bang Jibril. Kalau orang Inggris nggak berani. Kebalik ya. Terbalik-balik. Balik-balik. Gue takutnya salah gitu loh. Tapi itu enaknya bahasa Inggris, Bang. Grammar berantakan, pronunciation berantakan, asal lawan bicara kita paham ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dia nggak koreksi bahwa bahasa Inggris lu kayak gini. Tapi Nggak dia akan. Tapi dia bisa nangkep. Oh ini tujuannya kayak gini, ditanggapi gitu loh. Iya, mereka yang penting mereka justru dengerin kita untuk mereka biar paham dan bisa jawab sesuai bahasa Inggris kita. Itu yang enak. Ya sama dengan dia kalau orang bule belajar bahasa Indonesia kan. Ya Iya. kadang nggak nyambung juga, tapi kita paham maksudnya apa kan gitu. Ya kan kita nyoba untuk pahamin kan. Apa nih maksudnya? Betul. Itulah namanya saling memahami, bukan mau menjatuhkan. Kan bahasa itu kan untuk supaya memudahkan kita bisa berkomunikasi. Ya kalau ada error dikit kan dibetulin karena bukan itu substansinya yang ingin diperdebatkan. Kan gitu ya. Iya, yang penting poinnya sampai. Itu si Nick, selamat malam Nick. Nick, kalau lu nggak bisa bahasa Inggris, gua bahasa Bugis nih. Halo brother. Ini ada komen katanya Bang Felix yang mana yang kemarin yang pertama-tama datang ke sini mau syahadat. Kalau Bang Felixnya ada request Bang, nanti aku naikkan. Iya, ini aku baca komennya semua. Tapi nggak ada permintaan Bang Felixnya. Oh Felix Yao, Bang alumni. Felix Nah, di bawah ada bahasa Bugis, karya bandit madece deng. No, itu saya bahasa Inggris tuh. Madeceng. Iya, yang Felix yang mau merit itu kan. Belum ada request. Oh, Felix lagi OTW, siap. Bagus lah Felix yang biasa itu ya, dia loh. Iya Bunda. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang jelas kalau sudah akal dipakai, hilangkan semua aura-aura negatif di dalam diri kita ya. Hilangkan semua doktrin-doktrin yang melawan akal sehat. Saya rasa itu orang-orang yang kayak beginian itu ya memeluk Islam.
Kalau di daerah Eropa yang dimaksud tadi Big Brother itu, bahwa mereka itu sudah open minded, terbuka semua. Loh kok begini gitu loh, diajarkan kakek nenek orang tua saya gitu loh. Ya mereka larinya ya mending bebas sekalian daripada salah Tuhan, mending gak bertuhan daripada salah Tuhan gitu. Nah mereka banyak ke ateis. Justru ateis itu lebih bagus, lebih mantap untuk diskusi. Kenapa? Kita sudah tidak mengejar dia bahwa Tuhanmu ini gitu loh. Nah, kita tinggal diskusi bahwa alam semesta ada yang ciptakan, cenderung ke realistis kalau ateis itu. Bukan lagi dia kan nggak ada doktrin loh ateis itu. Dia free gitu loh. Jadi orang kayak gini mudah untuk memeluk Islam. Yang kebanyakan memang orang kayak gini kan dari agama tertentu ke ateis kemudian memeluk Islam. Itu kalau kita bisa lihat, waduh, nggak kehitung gitu. Di Indonesia juga banyak ya kayak gitu. Tapi yang ini bang, yang saya agak bersyukur ya. Ini kan Oten-Oten selalu bangga banget dengan Eropa sama Inggris sama Amerika itu mereka mayoritas Kristen, mereka maju ini itu. 10 tahun terakhir declining loh, turun loh, mereka meninggalkan kekristenan loh, dan bahkan justru yang tadi Big Brother bilang Islam itu agama paling pesat majunya, bertambahnya dan majunya di yang diakui sendiri di Inggris. Jadi mereka nggak bisa banggain itu lagi gitu. Betul, mereka memang maju dalam hal apa dulu nih. Makanya orang-orang luar itu kalau sudah menikmati dunia ini ya maju dengan harta, dengan kehidupan bebas apa saja, ya maju di bidang itu karena memang nggak ada aturan gitu loh. Ya judi boleh, semua boleh, maju di sana gitu loh. Dalam hal perhitungan matematisnya mengenai harta, maju di sana, apapun itu gitu loh. Di situ mereka lihat, maju gitu loh. Tapi dalam hal, nah betul kata Bang Juma dan Pak Desuki dan lain-lain, dalam hal sudah membahas tentang akidah, udah blow on kuadrat ya, blow on bener. Jadi mereka orang-orang yang sudah asik di dunianya begitu, hanya ber-KTP saja. Identity I Christian my Papi, kan gitu. Apa sih artinya itu kalau saya nggak ada urusan dengan religi kan gitu, kata mereka. Kan kita juga sering ketemu bule-bule toh. I don't care I don't care apa sih bahasa Inggrisnya? Saya tidak peduli dengan diskusi agama kan gitu ya. Iya, enggak, mereka lebih karena gini bang, kalau di keilmuan mereka itu justru, ini kita jangan salah paham ya, soal keilmuan, soal IPA, IPS, ekonomi, soal biologi, fisika, ilmu pasti itu nggak bisa ada keyakinan, nggak bisa campur tangan Tuhan. Ini pandangan mereka ya. Untuk yang punya Nobel Prize, yang nemuin ini nemuin itu, mereka nggak bisa memasukkan ini karena Tuhan, ini karena Tuhan, nggak bisa. Mereka harus menjelaskan secara keilmuan mereka, scientist itu mesti nggak ada Tuhan di situ, mesti objektif, nggak ada yang namanya kebetulan lah, kurang lebih. Jadi memang pemenang scientist, pemenang Nobel itu memang nggak beragama kebanyakan. Kenapa? Karena mereka nggak mau keilmuan mereka ada campur tangan dari luar atau kebetulan gitu. Tapi ini loh, orang-orang yang kayak beginian, memang dia mengatakan bahwa saya kerja, skill saya ada, saya bisa menghasilkan duit, tidak ada campur tangan Tuhan. Tapi kalau sudah dia naik level 1 dalam penemuannya, yang berikut benar-benar ahli gitu ya, misalnya menemukan kok ada gunung berapi di bawah laut kan gitu. Terus orang astronot itu kan level di atas rata-rata. Mereka ini cenderung setelah semua ini dia akan introspeksi diri. Kalau dia bisa nyebrang membaca Al-Quran, kok di Al-Quran ada. Nah mereka orang-orang yang cerdas kayak begini, open minded, dia akan memeluk Islam. Nyatanya begitu toh. Betul nggak tuh Pak Jibril?
Iya, makanya kebanyakan mereka itu yang tadi Bang Big Bro bilang, kebanyakan mereka meninggalkan kekristenan karena mereka udah meninggalkan gereja dan agama Kristen ini memang harus didoktrin terus kan. Jadi kalau nggak datang ke gereja, doktrinnya nggak masuk. Nah, detik doktrinnya nggak masuk, mereka udah nggak percaya Yesus. Terlebih lagi trinitasnya nggak make sense, nggak masuk logika. Habis itu, ya itu tadi icing on the topnya lagi, kayak gulanya lagi di atasnya. Mereka nggak masuk ke mereka kalau Tuhan itu manusia itu bisa jadi Tuhan. Jadi mereka meninggalkan Christianity meskipun iya mereka kebanyakan jadi ateis, tapi agama Islam yang paling pesat maju dan bertambahnya. Dan yang semua yang revert itu 80%, 70 ke 80% itu perempuan. Jadi ya mungkin karena perempuan lebih pakai hati ya, lebih pakai iman ya, lebih pakai perasaan. Betul. Ya, intinya adalah kesimpulannya Islam itu logis. Itu aja sih. Tidak ada yang tidak bisa diterangkan sepanjang anaknya satu. Kalau berbicara masalah yang goib, ya itu memang iman. Karena tentang goib memang kita diberi ilmu sedikit. Tapi ateis nggak, jarang kok berbicara masalah goib itu. Orang-orang terbuka ya, jarang ya Mbak Jibril ya. Tapi sebenarnya ateis itu ini Bang, sebenarnya mereka nggak percaya sama agama yang sebelumnya mereka terima seperti Christianity, tapi mereka belum belajar Islam aja. Jadi mungkin mereka ateis ya udah yang penting gue keluar dulu dari yang ini. Nah nanti begitu mereka mempelajari agama lain dan ketemu Islam, ya kebanyakan sih masuknya Islam kan, karena kita memang lebih make sense kan. Setuju. Itulah bro, sekelumit diskusi tadi dengan anaknya Big Brother di sini ya. Ini bukan pamer, ini fakta dan kenyataan bahwa ya faktanya memang Islam itu mudah untuk dicerna, logis, dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Anak kecil silakan baca Al-Quran, beda sama Bible ya simpan di laci. Itu ya, kira-kira begitu. Karena sebentar lagi nih saya ada jemput saya nih. Aku ada undangan untuk sahur bareng nih sama Api juga nih. Dekat-dekat sini lah. Gitu ya. Api mana Bang? Jabodetabek? Jabodetabek lah. Sebagian. Tunggu. Ada di grup Bang? Enggak ada anak-anak. Sebagian sih. Siap. Agak intern dikit lah. Berapa? Ada mualaf si Stanley dan kawan-kawannya banyak mualaf di situ manggil saya. Siap. Dekat-dekat inilah, apa sini nih, Cikini lah. Oh Cikini, oke. Ya udah, untuk itu teman-teman baik yang ada di sini maupun yang ada di YouTube Andi Selebes Channel, saya sudahi dulu. Jadi saya akan mau berangkat. Terima kasih buat semuanya. Maaf bahasa Inggris saya memang masih belepetan begitu. Ya maklum lah, saya sama-sama masih belajar Bang. Ya saya kan melalui rahim bahasa ibu bahasa Bugis gitu. Untung aja gue bisa bahasa Indonesia kan. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada kata hilap mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya di bawah, Ahi Jibril, kenapa tuh suaranya bisa sekeren itu loh? Nggak ada. Mungkin handphone Ikhwan Filah di sini aja bagus-bagus. Kalau handphonenya Asia Hidayah mungkin nggak bagus juga. Mungkin handphonenya aja yang bagus. Gorengan apa? Pilih-pilih makanan. Mbak Jibril itu isi congornya itu kayak CPU komputer gitu aja udah. Iya bagus suaranya memang. Kayak penyiar ini apa tuh? Apa yang luar negeri tuh Bang? Podcast. Mungkin jadi alasan juga, jadi senjata juga. Jadi kalau lagi debat begitu ngomong kan orang nggak fokus ya kan. Ada yang teman-teman mau pengen gambarannya Bang Jibril sebagai mana bentuk fisiknya ya. Anda kenal Arnold Schwarzenegger? Wow, kenal lah. Nah. Ya kurang lebih kayak gitulah. Sama sekali nggak mirip gitu.
Yang main di Terminator ya. Gubernur ini ya, gubernur California itu apa itu? Gubernur apa itu ya? Schwarzenegger. Iya, gubernur California kalau nggak salah. Iya, California. Masya Allah. Aku sudah tengok loh waktu ada Bang Zuma di situ kan. Tengok, cuma nggak nampak mukanya gitu. Udah tengok Bang Jibril pakai topi kan, Bang? Iya, selalu pakai. Selalu pakai topi. Dekatnya. Tuh ada yang nanya tuh di YouTube Bang Zuma, kenapa namain Jibril? Ini jadi awalnya niatnya, kalau Bang Hendy ingat, kalau Bang Zuma ingat, kalau Bunda juga ingat, saya selalu pertama-tama nonton debat ini selalu agak gemeter, agak kesel di bawah nonton, karena ya kadang-kadang ada yang ngetawain Nabi Muhammad membelah bulan. Habis itu Al-Quran ada dari abad pertama, nggak bisa. Ini kan kita ada data-data yang memang kadang-kadang kan Bang Kores kan nggak 24 jam kan. Jadi saya niatnya bikin akun untuk naik, tunjukin data, habis itu turun. Jadi niatnya tuh Data ya. jadi ini Jibril TikTok. Jadi cuma nganter data, bukan nganter ayat. Itu niat awalnya. Tapi jadi keterusan gitu. Pengantar wahyu ya. Masya Allah. Iya, Jibril TikTok nganter data. Di dalam Bible pun itu yang mengantar wahyu itu malaikat loh. Ada data di Yohanes ya, kalau nggak salah tuh. Kamu, kata Yesus, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat akan turun naik menemui anak manusia. Apa tuh kerjaannya malaikat turun naik? Membawa wahyu, menyampaikan firman Ini Tuhan. Bunda, kalau Bunda ada nonton Netflix, ini as per hari ini itu keluar satu serial TV namanya Testament of Moses atau apa namanya, Kesaksian Musa. Nah, ini film dokumenter yang diceritain Musa dari lahir, tapi dari 3 agama. Jadi ada dari Yahudi, dari Kristen, dari Al-Quran. Islam. Jadi Itu ceritanya itu kalau yang ini ya Bang ya, yang langganan Telkomsel itu ya bagusnya ya. Netflix kan bayar sendiri. Kita kalau nggak salah murah kok itu, kalau nggak salah 79.000 apa sebulan. Kalau kartunya Telkomsel itu bagus, murah. Tuh ada yang bilang tuh, iya Bang Jibril lagi ada di Netflix. Iya. Itu serial TV dia, bukan film. Jadi saya lagi episode 3 nih, lagi bagus. Oh, mantap. Jadi lagi ceritanya Nabi Musa yang ngelempar apa namanya, jadi di kekristenan. Animasi, Bang, animasi enggak asli. Bagus lah. Jadi diceritain gini Bunda, menurut Yahudi kejadiannya itu begini. Nah, habis itu menurut Kristen kejadiannya itu begini. Nah, habis itu menurut Islam kejadiannya begini. Itu jadi keren serial TV keren. Apa judulnya? Testament of Moses namanya. Jadi kalau menurut Kristen ngambil dari mana? Menurut Bunda Kristen? izin kita sapa dulu Bang Rizko ini. Oh Boleh? iya, Dek. Selamat malam Bang Rizko. Oh iya Bang, selamat malam Bang. Bang Rizko Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Oke. Ada yang ingin disampaikan Bang? Mau sharing-sharing aja nih Bang. Oke, boleh Bang. Saya panggil dulu Bang Juma ya. Mau sama siapa dulu Bang? Bang Jibril, Bang Juma, Bunda Rama, Bang Handi atau Bang Jonathan? Sharing-sharingnya? Sama siapa saja tak apa Bang. Saya ini mau berangkat ini loh. Ini tas udah berangkat. Parkun aja Bang Handi. Iya, kayak yang pendeta itu ya. Joget-joget. Iya, saya ini mau berangkat. Nanti aku kasih mawar. Silakan Bang Rizko, sebelum Bang Zuma monitor, silakan apa yang ingin disampaikan, apa yang didiskusikan. Oke. Nanya-nanya ke apa ke? Iya Bunda. Kan kalau saya lihat di Google Bunda, agama pertama itu Hindu.
Apakah itu benar, Bunda? Ada dua itu agama, ya, agama samawi dan agama ardi. Ada agama dari langit dan ada agama buatan manusia. Nah, kalau kita lihat tuh, ya mohon maaf ya, kalau kita lihat tuh cerita-cerita pewayangan, cerita-cerita ini tuh, menurut saya itu agama bumi ya, kalau agama Hindu. Agama apa, Bunda? Iya. Agama buatan manusia. Silakan Bang. Iya, saya jawab aja menurut Bunda tadi. Jadi kalau Samawi itu agama yang turun dari langit. Itu dari Israel, Bani Israel atau ya Israel, Bani Israel. Abis itu ngaku-ngakunya Kristen, abis itu Islam, abis itu baru Protestan. Nah, abang ini, Bang Rizko ini Protestan, Katolik, New Advent, Nasrani, yang mana nih? Ya, Protestan, Bang. Protestan, oh berarti abad 16 ya? Iya, ya. Gimana Bang? Iya, tapi benar Bang, Hindu itu memang agama tertua, tapi abad 16. Lanjut. tapi apa namanya, dari secara arkeolog iya betul, Hindu tertua, tapi mereka bukan agama samawi, bukan dari langit. Iya. Bang Rizko, abang Protestan ini abang J-only atau Trinitas? Maksudnya J-only bagaimana? J-only itu Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa, Yesus itu Roh Kudus juga. Semua Yesus pokoknya. Kalau yang satu lagi tadi, Bang? Yang Trinitas itu Yesus itu anak Tuhan, Roh Kudus itu kembaran Tuhan, habis itu Tuhan Bapa, Tuhan Sang Sumber katanya. Mereka tiga tapi satu. Kayak inilah, kayak Indo Cafe lah. Abang yang mana Bang? Iya. Ketawa. Ya. Abang yang mana nih Bang? Tanda-tanda mau mu'alaf ini ya. Semoga insya Allah. Gini Bunda, kalau mau mualaf itu kan kalau di Medan kan suku Karo itu ada adat Bunda, jadi agak susah lah ya Bang ya. Sama kayak Abang jawab pertanyaan saya nih Bang. Abang Trinitas apa J-only? Belum dijawab nih. Sebenarnya itu sama-sama itu ya Bang Jibril. Beda Bang, yang si J-only bilang abang kafir, yang si Trinitas bilang J-only kafir. Ya itu tergantung akal masing-masing Bang Jibril. Jadi abang yang mana nih? Kalau menurut saya ya Yesus hamba Tuhan gitu. Masya Allah, berarti Yesus bukan Tuhan ya Bang ya? Ya gini Bang Jibril, kadang di umat Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, sebenarnya salah. Dia salah mempersepsikan dia maha kuasa begitu Bang. Oh, saya udah pernah dengar nih. Jadi maksudnya Tuhan itu bukan pencipta, tapi yang menguasai gitu ya? Iya. Enggak, nah sekarang gini Bang, kita bisa setuju nggak nih, ini logikanya ya, kita bisa setuju nggak kalau pencipta langit bumi beserta isinya ini, yang namanya Tuhan, itu nggak bersandar sama, bergantung sama apapun? Gimana Bang? Coba ulang Bang. Kita bisa setuju nggak kalau pencipta langit bumi beserta isinya, itu nggak bergantung sama siapapun, sama apapun? Iya benar Bang. Nah berarti Yesus bukan Tuhan dong? Bukan Bang. Jelas ya, berarti Yesus bukan Tuhan ya. Iya. Nah, abis itu si Rohul Kudus nih, si Roh Kudus nih. Menurut abang dia Tuhan bukan? Itu saya ulang ya, kita udah setuju kalau Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bergantung terhadap apapun. Berarti Roh Kudus Tuhan bukan?
Roh Kudus artinya itu apa bang? Dia melewati Roh Kudus gitu, melewati. Roh dialah Kudus ini kan tahu. oknum yang turun ketemu Bunda Maria, yang ngisi, yang menyampaikan firman jadi daging. Roh Kudus juga yang bertanggung jawab sama nulis Alkitab, masuk ke Yohanes, Matius, Lukas. Roh Kudus ini kan pihak ini kan, oknum ini kan. Iya betul bang. Ah, dia Tuhan bukan? Dibilang Tuhan, saya ragu jawabnya gitu bang. Kan tadi kita udah setuju bang, kalau Tuhan itu pencipta langit bumi beserta isinya, itu dia nggak bergantung terhadap apapun, apalagi ciptaannya. Jadi Roh Kudus Tuhan bukan? Bukan Tuhan sebenarnya gitu. Mantap. Jadi dia oknum lain selain Tuhan ya. Meskipun mungkin satu kerajaan dan segala macam, tapi dia bukan oknum yang punya Tuhan ya. Dia bukan Tuhan. Iya, bukan dituduh kalau kita pikirkan dia disuruh gitu, dari dialah gitu bang, bukan Tuhan, tapi dari dialah gitu. Bisa dibilang malaikat bukan? Iya betul. Mantap. Jadi sebenarnya Tuhan abang satu tauhid ya. Abang itu udah tauhid nih, Tuhannya satu. Abis itu Yehosua itu messenger, utusan. Iya betul. Waduh. Abis itu abang tahu nggak ajaran yang abang kalau saya tanya nih, abang pasti ngakunya ngikutin Yesus, betul nggak? Gimana bang? Abang kalau saya tanya nih, abang ngikutin Yesus nggak? Iya, ngikut bang. Apa yang abang ngikutin dari Yesus bang? Ya udah pasti ajarannya bang. Ajaran Yesus yang mana yang abang ngikutin? Ya itu kan ada perintah bang 10. Jangan mencuri, jangan. Itu perintah Musa bang. Abang kan pengikut Yesus nih. Iya. Ya, ajaran dia mana yang abang ngikutin? Karena dia sunat, iya. Dia puasa, iya. Dia doanya sujud. Habis itu dia nggak makan babi. Dia doa ke atas, ke Tuhan Bapa yang satu itu yang tadi kita udah setuju itu satu. Jadi ajaran Yesus mana nih yang abang ngikutin? Ya kalau itu saya sulit jawabnya bang. Karena abang mesti pisahin antara abang pengikut Yesus apa abang pengikut gereja. Saya kurang tahu sebenarnya bang. Saya tentang agama, tapi kalau kepercayaan ya tergantunglah gitu. Nah gini bang, kalau saya Muslim dan kebanyakan mayoritas Muslim ya. Contoh nih, saya yang ada di ruangan ini nih, ada Bunda Rama, ada Bang Jonathan, ada Bang Sadli, ada Bang Zuma di sini. Tiba-tiba Bang Sadli ngasih tahu saya, Bang Jip, sholat maghrib kita 4 rakaat. Itu saya mesti kejar, saya mesti tanya, Bang Sadli ini maghrib kenapa 4? Tahu dari mana? Ini asalnya dari Nabi Muhammad nggak? Nabi Muhammadnya dapat dari mana? Dari Allah nggak? Jelas, kita mesti kritis. Iya. Karena kita menyandarkan keselamatan kita. Nih kita hidup paling berapa lama sih? 60, 70? Habis itu kita selama-lamanya di dunia setelah ini. Masa saya mau menyandarkan keselamatan saya cuma sama yang nggak jelas bang? Betul nggak sih? Iya betul. Jadi menurut saya abang nyari yang jelas-jelas aja bang. Jangan yang kayak gitu bang, ngeri bang. Ya, saya juga terkadang bingung bang kalau tentang soal agama ini. Bingungnya waktu kalau sejarah mengatakan agama Hindu pertama, kalau di agama Nabi. Iya kalau main tua-tuaan kenapa nggak semua orang Hindu aja bang? Kenapa abang nggak Hindu aja? Kenapa nggak? Kan bukan yang nggak penting yang tua
siapa yang muda siapa kan. Abang sekarang Protestan abad 6. Paling muda abang malah. Iya betul bang, makanya sih. Kalau mau lebih muda lagi New Advent abad 17. Mau lebih muda lagi yang Pentakosta itu lebih muda lagi. Ada yang abad 18, ada yang abad 19 baru ada. Jadi nggak umur suatu agama itu nggak penting nggak sih? Yang penting yang kebenarannya nggak sih? Iya bang. Ajaran pagan Yunani sana itu tua, agama tua itu ajaran pagan. Wah, itu 20 abad sebelum Yehosua. Iya. Jadi menurut saya sih ya sama kayak kita manusia, bukan berarti yang tua yang benar kan, tapi lebih yang lebih berakal kan yang benar. Iya. Nggak, maksud saya gini bang, waktu zaman Nabi Adam kan itu Nabi pertama bang ya. Betul. Agama mereka apakah gitu? Kalau sejarah mereka agamanya Hanif dan Adam itu seorang Muslim bang. Abang tahu nggak definisi Muslim? Muslim itu berserah bang. Jadi contoh ya, ini saya baru nonton film Moses atau Musa. Nabi Musa itu saya akui sebagai dia ini Muslim. Kenapa? Karena dia berserah bang. Dia nggak ada duit, orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi ditunjuk Allah Subhanahu Wa Taala jadi nabi dan disuruh ngelawan Firaun. Firaun ini punya kerajaan dengan puluhan ribu tentara, dengan puluhan ribu pekerja, dengan kerajaannya Paroh itu keren deh pokoknya. Nabi Musa ini disuruh ngelawan Paroh, ngelawan Firaun. Dia berserah diri. Maksudnya berserah diri itu ya udah kehendak Allah apapun itu saya lakukan. Itu berserah. Tapi kalau abang nanya, oh enggak, Islam itu kan abad 6, abad 7 baru datang. Islam itu kan abad 6. Jadi nggak make sense seorang Musa yang 1500 tahun atau 700 tahun sebelum Yehosua atau sebelum Masehi ada, tapi dia Muslim. Kalau logikanya begitu bang, itu sama aja saya bilang menurut Isaac Newton, gravitasi ini sekarang saya tanya abang, menurut abang gravitasi udah ada belum sebelum Isaac Newton menemukannya? Kalau itu saya tak tahu bang, karena bukan gravitasi. Abang tahu gravitasinya? Iya betul, iya tahu. Udah ada kan sebelum ditemukan sama Isaac Newton. Isaac Newton ini penemu gravitasi. Iya udah pasti lah bang, karena sama aja itu. Jadi Nabi Musa itu udah seorang Muslim walaupun Islam belum ada. Jadi kalau abang tanya Nabi Adam itu Islam bukan? Dia bukan Islam, tapi dia seorang Muslim karena dia berserah dengan Allah, Tuhan yang satu. Nggak dua, nggak tiga jadi satu, nggak kayak Hindu 3000. Hindu tuh Tuhannya 3000. Tuhannya satu, Echad, Wahid, satu. Iya, tapi kok maaf bang ya, tapi kok baru-baru kok terakhir gitu bang, kok baru-baru ini gitu. Atau kalau kita berpikirkan bang, kalau Nabi Adam itu memang Muslim, kenapa dari dulu tak ada gitu agama Islam? Karena nggak bisa bang, belum siap bang. Abang tahu nggak kenapa Islam datang? Kenapa Islam itu bukan datang? Kenapa agama Islam itu lengkapnya di Nabi Muhammad? Karena syariatnya lengkap bang. Sekarang contoh deh, ini sekarang saya contoh abang. Abang mau ngikutin Yehosua kan? Mau ngikutin Yesus kan? Iya bang. Betul nggak? Iya betul bang. Nah, gimana cara sholat? Yesus ngajarin nggak? Enggak bang, dia berdoa aja apa bang, ngelipat tangan gitu. Nah, Nabi setelahnya yang melengkapi bang. Nabi setelahnya yang mengajarkan untuk gimana cara sholat, gimana cara berdoa. Islam itu datang untuk melengkapi syariat-syariat yang belum diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Ismail atau Ishak
Itu abang ingat nggak waktu dia disuruh penggal kepala anaknya? Iya. Nah, itu udah ada diajarin gimana cara kurban. Tapi Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail atau Ishak belum melengkapi aturan atau syariat agama dari Tuhan. Nabi Muhammad, Islam melengkapi begini cara kurban. Oke, saya ingin bertanya Bang. Siap. Seandainya ini kan agama ada 6 Bang. Oke. Apakah selain agama Islam nanti tak diterima di atas? Menurut setiap agama begitu bang. Jadi Kristen bilang kalau nggak di Kristen nggak selamat. Islam bilang kalau nggak Islam nggak selamat. Menurut Hindu kalau nggak Hindu nggak selamat. Kalau Buddha bilang semua orang kalau nggak ngikutin cara hidup Buddha nggak selamat. Memang begitu konsep agama bang. Ya. Oke. Mantap. Saya boleh masuk ya, Dek? Silakan, Bang. Silakan. Alhamdulillah, makasih ilmunya. Ya Allah, ya Karim. Jadi, Al-Quranul Karim menjelaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Jadi agama ini disempurnakan pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama dalam hal ini jalan, sirat atau millah. Itu sudah ada sejak dari manusia pertama. Contoh misalnya nih. Di dalam Al-Qur'an diterangkan dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahaza rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum qalu bala syahidana. Jadi sebelum Adam kemudian memproklamirkan satu keadaan terhadap istrinya, anak-anaknya, di mana mereka harus tunduk patuh kepada perintah Tuhan, di masa pereksistensi kemanusiaan, alam ruh, kita ini sebagai makhluk manusia yang biologis, ruh kita itu sebenarnya sudah menyatakan keislamannya, menyatakan kemuslimannya. Maka pada alam roh seluruh keturunan Adam dimintai kemudian untuk mengaku bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu, penciptamu? Qalu bala syahidna. Ya, betul. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, artinya bahwa kalau kita memahami kata daripada Islam dan Muslim, Islam dan Muslim ini adalah dua kata yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai Islam, berarti kita berbicara mengenai hukum. Kalau kita berbicara mengenai Muslim, berarti kita berbicara mengenai pelaku hukum. Jadi hukum dan pelaku hukum. Hukumnya adalah Islam, pelaku hukum itu adalah Muslim. Apa Islam itu? Islam itu adalah sesuatu yang sering dihubungkan dengan kata Muslim, betul. Keduanya memiliki arti yang berbeda, betul. Tetapi Islam itu sendiri merujuk kepada suatu tatanan, di mana tatanan ini adalah aturan, di mana aturan ini adalah ketetapan, di mana ketetapan ini adalah ketentuan, di mana ketentuan ini adalah syarat dengan perintah dan larangan. Artinya Islam ini adalah satu keadaan di mana muatan dan cakupannya adalah perintah dan larangan. Jangan A, jangan B, lakukan A, lakukan B, dan seterusnya. Siapa yang mentaati larangan dan juga tunduk kepada perintah, maka dia jatuh kepada kondisi Muslim. Nah, sekarang permasalahannya, ketika manusia pertama dicipta, apakah di situ sudah ada perintah dan sudah ada larangan? Sudah ada, berarti Islam sudah ada pada zaman itu. Nabi Adam alaihissalam sudah menerima Islam. Kenapa? Karena di situ sudah ada aturan. Sedangkan aturan yang ada dalam Islam itu merujuk kepada apa? Perdamaian, ketundukan, kebersihan, keselamatan. Nah, itu Islam. Artinya orang yang ingin selamat
orang yang ingin bersih, orang yang ingin tunduk taat kepada Tuhan, orang yang ingin damai dalam hidupnya, maka wajib hukumnya dia melaksanakan aturan-aturan tadi. Ketika dia melaksanakan aturan-aturan tadi, maka disebutlah Muslim. Jadi Islam adalah aturan, yang taat kepada aturan itu Muslim, yang ingkar kepada aturan itu disebut kafir. Bagaimana dengan masa Adam alaihissalam? Adam sudah selesai. Adam ternyata menerima perintah. Alhamdulillah. Adam menerima perintah, berarti Adam menerima Islam. Nah, Adam kemudian menjadi Muslim, taat kepada perintah tersebut. Pernah dia jatuh sekali, tapi dia bertobat dan diterima tobatnya. Fatalaka Adamu min rabbih kalimatin fatabu alaih innahu huwat tawwabur rahim. Artinya Adam ketika dia jatuh kepada kekhilafan, beliau bertaubat kemudian. Makanya ada di dalam Kejadian 5 nomor 2, Adam diberkati kemudian. Nah, sekarang kita lari ke Abraham. Bagaimana dengan Nabi Abraham alaihissalam? Kita lihat ketika Abraham alaihissalam mengatakan kepada anaknya, Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lahu rabbuhu aslim, berserah dirilah. Lalu kemudian beliau, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, saya berserah diri. Artinya saya berserah diri kepada ajaran Islam. Aslamtu li rabbil alamin, saya berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu aturan Islam. Nah, jadi Abraham berserah diri. Bagaimana dengan keturunannya? Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaquba, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham mewasiatkan kepada keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, aturan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan kamu mati kecuali engkau mati dalam keadaan taat kepada Islam. Apa itu? Bertauhid satu Tuhan, kurban pakai hewan, sunat kulub. Berarti berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, maka jangan kau mati wala tamutna illa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya kemudian Nabi Yakub juga berpesan kepada seluruh keturunannya. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka kemudian Bani Yakub, Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu, dan kepada dialah lahu muslimun. Mereka semua ini berserah diri kepadanya. Jadi keturunan Yakub, Nabi Adam sampai keturunan Yakub sampai kepada Yesus, semuanya adalah muslim, tak ada kafir. Kafir itu adalah orang yang ingkar, sedangkan muslim itu adalah orang yang taat. Saya kira begitu, Bung. Mana kopi? Mana kopi? Lanjut. Oke, Bang. Saya masih masih bingung, Bang Juma. Iya, silakan. Waktu kalau memang muslim dah ada waktu zaman Nabi Adam, kenapa kok terakhir gitu, Bang? Kenapa nggak di awal gitu? Kan kalau memang seperti kata Bang Juma tadi, Nabi Adam itu muslim, kenapa dari dulu nggak kita ikuti gitu? Kenapa akhir dibuat gitu? Baik, Bung, baik. Jadi gini, Bung. Kan saya katakan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini ayat disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Allah berseru kepada beliau, al-yaum akmaltu lakum dinakum,
pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Disempurnakan. Artinya Islam ini sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Tapi aturannya, syariatnya, ketetapannya, ketentuannya, hukum-hukumnya, larangan dan perintahnya nanti disempurnakan pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Seperti yang dijawab oleh adik Jibril tadi. Kenapa demikian? Karena aturan Tuhan itu datang kepada manusia berdasarkan atas kemampuan dan tingkat keadaan pada zamannya. Adam alaihissalam tidak mungkin diperintahkan haji. Gak mungkin. Gak mungkin diperintahkan haji. Karena pada zaman itu belum bisa kemudian diadakan haji. Nah, pada zaman Nabi Musa alaihissalam turun syariat-syariat kepada mereka. Syariat yang datang kepada mereka itu cuma batasan, yang mana batasan itu sesuai dengan kemampuan mereka pada zaman itu. Sudah pasti mereka juga tidak diperintahkan ke Mekah untuk berhaji. Itu jelas. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Islam itu sudah ada, tapi belum disempurnakan. Tapi sempurna pada zaman itu. Karena kenapa? Sudah sesuai dengan zaman. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, Yohanes 15, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, Nabi yang membawa kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan kamu ke dalam setiap kebenaran, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ini ucapan Yesus. Makanya ketika datang Nabi kebenaran ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'matihi wa raditu lakum Islam dinan. Islam sebagai agamamu. Telah kusempurnakan bagimu agamamu pada hari ini, dan telah kusempurnakan pula bagimu nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agamamu. Wa raditu lakum Islam dinan. Ini jelas. Jadi ajaran, coba kita lihat dalam Yeremia 29 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian. Aku tahu rancangan-rancanganku, yaitu rancangan tentang kalian yang telah kubuat. Rancangan apa yang telah kubuat itu? Rancangan Islam, rancangan Shalom. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kalian, wahai umat manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, Islam atau salam, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Islam itu adalah rancangan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan bahwa Shalom. Shalom artinya selamat, artinya damai sejahtera, artinya damai atau keselamatan. Islam sama. Islam artinya selamat, damai atau damai sejahtera atau kesejahteraan atau keselamatan. Sama. Ibrani dan Arab memang bahasa serumpun. Jadi yang dirancang kemudian oleh Allah, oleh Tuhan sebagai jalan menuju kepada dirinya adalah Islam, Shalom. Kalau Yahudi, agama hanya untuk keturunan Yahudi. Kalau Nasrani, agama hanya untuk kaum Nasrani saja, kaumnya Bani Israel. Sedangkan kalau Islam, damai sejahtera, agama untuk seluruh umat manusia. Gitu Bang, silakan. Bang, minta satu mangkok. Ya kalau Silakan Bang Rizko. iya ya Bunda. Karena gini, Bang, cuma karena saya masih muda. Iya. Kadang saya masih bingung atau ragu semua Bang gitu. Kenapa? Wajar itu. Artinya fungsi akal itu bekerja. Silakan. Gimana sebenarnya ini gitu Bang? Kenapa terjadi begini gitu?
Jadi gini, Nabi Musa alaihi salam datang, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum datang. Nabi Musa datang mengajarkan hukum-hukum kepada Bani Israel. Al-Quran surah Ali Imran dan juga di dalam surah Al-Ma'idah menerangkan bagaimana kemudian Allah bersama dengan Bani Israel. Hukum-hukum Allah kepada Bani Israel. Kenapa? Karena pada masa itu Nabi Muhammad SAW belum datang. Allah memilih kemudian Bani Israel. Itu betul. Allah memilih kemudian Bani Israel sebagai hamba, sebagai umat, sebagai bangsa yang dikasihi oleh Allah. Itu betul. Kami umat Islam juga mengakui. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana kemudian Allah membuat Bani Israel ini sebagai satu golongan yang kemudian dicintai oleh Allah. Walaqad ahazallahu mitsaqa Bani Israil wa ba'atha minhum 12 naqiban. Wa qala Allahu inni ma'akum. Aku ini bersama dengan Bani Israel. Ini kata Allah. Lain akamtumus shalah. Tetapi kemudian Bani Israel ini ingkar. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka mengingkari perjanjian-perjanjian Allah dengan mereka. Sehingga datanglah Nabi Isa yang kemudian nanti disebut Yesus. Nabi Isa kemudian datang mengajak mereka Bani Israel untuk kembali kepada hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya dia tekankan dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya? Ahli kitab, orang-orang Farisi dan orang Yahudi telah menduduki kursi Musa. Tetapi jangan kau ikut kepada mereka, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa jangan ikut kepada mereka? Karena mereka mulutnya mengajarkan Taurat, tapi perbuatannya tidak mempraktekkan Taurat. Apa bedanya dengan Kristen? Mengajarkan Taurat, tapi perbuatan tidak melakukan hukum Taurat. Nah, setelah penyimpangan demi penyimpangan kemudian terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam puncaknya, lahirlah Kristen. Lahirlah Kristen. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir pada saat itu kepada kenabian Nabi Isa membuat makar tentang Nabi Isa, sehingga hasil dari buah makar inilah didirikanlah agama Kristen. Ini yang perlu dipahami. Berjalan waktu kemudian, orang tidak mungkin disesatkan, tidak mungkin kemudian orang menjadi Kristen semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin orang masuk neraka semua. Maka Allah mengutus Rasulullah wa khataman nabiyyin. Fungsi Rasulullah datang adalah meluruskan kemudian ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir, sehingga akan terfilter dan akan tertapis orang-orang yang menggunakan akal dan orang-orang yang menggunakan akal-akalan. Yang menggunakan akal pasti ikut kepada nabi terakhir. Orang yang akal-akalan akan bertahan kepada ketululannya, menganggap sesuatu yang mereka sembah itu benar, menganggap sesuatu yang mereka yakini itu benar. Pada sesungguhnya mereka hanya mengikuti keinginan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Kalau kita tanya, siapa yang ngajarin ente nyembah Yesus? Dia nggak akan pernah bisa mengatakan Tuhan. Dia juga nggak akan pernah mengatakan Yesus, karena Yesus dan Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Artinya mengajarkan siapa? Nenek moyang kami. Siapa yang mengajarkan kalian kemudian ibadah hari Minggu? Yesus? Bukan. Tuhan? Bukan juga. Siapa? Nenek moyang kami. Jadi mereka hanya menganut ajaran nenek moyang, agama arti, buatan manusia. Maka Islam datang kemudian meluruskan ajaran itu. Nah, itu dia. Jadi Islam berbicara tentang agama saudara, Islam berbicara tentang kitab saudara, Islam berbicara tentang agama terdahulu, itu wajar karena dia adalah, kalau kita lihat dari hukum negara kita, masa negara kita, maka Islam itu adalah reformasi yang kemudian bercerita tentang Orde Lama dan Orde Baru. Bercerita tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekira begitu, Bung. Silakan. Oke, Bang. Saya tanya kembali lagi, Bang Juma. Kalau agama Islam kan dibentuk oleh manusia juga, Bang. Iya. Baik. Jadi gini, saudara.
Kita lihatnya dengan sudut pandang orang beragama dan berakal. Kita harus di perspektif itu kita harus berdiri. Kita ini orang terpelajar, kita ini orang intelektual, kita hidup di zaman modern yang serba digital dan kita bisa mengekspos materi-materi apapun itu. Sekarang begini. Orang-orang Yahudi mengetahui tentang Nabi Musa. Mereka melakukan penelitian tentunya. Kenapa? Karena kitab Nabi Musa yang datang kepada Nabi Musa di abad 1500, abad 15 lah ya, sebelum Masehi. Itu tak ada kemudian pencanangan dari Tuhan, tidak ada rencana Tuhan kemudian atau legitimasi dari Tuhan agar kitab Taurat itu dituliskan atau kitab Taurat itu dihafalkan. Itu tak ada. Boleh tunjuk data kalau ada. Jadi Nabi Musa menyampaikan metode apa kepada kaum Yahudi pada masa itu? Hafalan tak ada, tulisan juga tak ada. Lalu apa yang menjadi dasar pijakan? Muncul perjanjian lama. Sementara kitabnya Nabi Musa entah dia disampaikan melalui lisan hafalan, entah disampaikan dengan tulisan. Tak ada yang bisa menjawab itu sampai kapanpun. Maka yang menjadi permasalahan kemudian menyusun sebuah pemberitaan, maka diadakanlah penelitian. Siapa yang melakukan penelitian? Penulis-penulis Bible. Mereka bercerita dengan narasi-narasi yang mereka bentuk, yang mereka bangun berdasarkan hasil penyelidikan. Di sana ada Lukas, di sana ada Markus, di sana ada Matius, di sana ada Yohanes. Di sana ada Petrus. Di sana ada Paulus. 6 orang yang kita kenal. 6 orang yang kita kenal. Belum lagi yang lain-lain yang ditolak sebagai Injil Apokripa. Belum lagi yang lain. Ini ada 6 nih yang kita kenal. 6 orang ini bercerita tentang sebuah konsep, tetapi keteteran menghadapi satu Al-Quran. Metode yang mereka pakai, satu, mereka bertemu langsung dengan saksi. Kedua, mereka pelaku sejarah. Ketiga, mereka mengaku sebagai murid. Keempat, mengaku sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kelima, mereka semua adalah mengaku sebagai Bani Israel. Berarti yang punya kitab, berarti tuan rumah, pewaris katanya. Tapi menghadapi Al-Quran mereka keteteran. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, satu, beliau bangsa ummi. Apa ummi itu? Induk dari orang-orang yang buta tentang Taurat, buta tentang Mazmur, buta tentang Injil. Non penelitian. Tidak ada Rasulullah melakukan penelitian. Tidak ada Rasulullah melakukan penyelidikan. Tidak ada Rasulullah kemudian mengorek-ngorek perpustakaan. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW mengorek-ngorek para saksi. Tidak ada. Tapi seketika kemudian datang kepadanya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah menerima kalimat-kalimat dari langit. Kalimat-kalimat itu kemudian disampaikan kepada para sahabat. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya menuliskan. Sanad berlanjut, mata rantai penyampaian berlanjut sampai hari ini. Terjaga, terstruktur, dan boleh diuji coba isinya. Di dalam Al-Quran mengatakan langit tidak bertiang. Di dalam kitab terdahulu langit bertiang. Sekarang kita uji kebenarannya. Benarkah langit itu bertiang? Kalau orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen pada masa abad pertama mengatakan langit bertiang, wajar aja dia mengatakan begitu. Kenapa wajar? Karena mereka sudah bisa keliling dunia. Mereka kemudian sudah bisa keliling kemana-mana. Mereka kemudian bisa melakukan apa saja. Karena mereka sudah hidup di zaman peradaban. Mereka bisa aja mengatakan langit bertiang. Bisa. Karena mungkin mereka sudah keliling bumi. Melihat langit ini ternyata punya tiang. Bisa jadi. Nah, sekarang baginda Rasulullah Muhammad SAW datang kemudian di abad ke-7
mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tertuang di kitab terdahulu. Sementara Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah keluar dari negara Arab, tidak pernah naik kapal, tidak pernah naik pesawat dan seterusnya. Kok dia bisa mengatakan langit tidak bertiang? Apakah dia sudah keliling? Apakah dia sudah pernah sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sehingga dia berani mengatakan langit tidak bertiang? Nah, sehingga ketika dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa langit ini tidak bertiang, maka jawabannya kemudian, adakah di bumi ini yang bisa membuktikan bahwa langit itu bertiang? Al-Quran mengatakan, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ard. Allah menciptakan langit dengan tidak bertiang sebagaimana yang kamu lihat. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak tahu bahwa alam semesta ini luas sehingga dia mengatakan sebagaimana yang engkau lihat sejazirah Arab, di mana dia berpijak, di mana pandangannya paling radius 3 km dia bisa melihat. Tapi setelah 4 km ke sana, apakah Rasulullah Muhammad SAW tahu bahwa di sana ternyata benar-benar tidak ada tiang? Kalau bukan wahyu dari langit ini. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Padahal pada masa itu belum ada teropong, tapi Rasulullah mengatakan langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Sementara di dalam kitabnya orang Yahudi, Ayub 9 misalnya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiang bumi bergoyang-goyang. Tiang bumi bergoyang-goyang. Apa benar? Siapa yang pernah melihat ada tiang langit? Ataukah mungkin ada tak pernah tiang langit sampai dia jatuh? Atau seperti apa? Wallahu alam bissawab. Rasulullah seorang diri, tidak melakukan penelitian. Tidak ada penulis selain dirinya. Tidak ada penulis pada zaman itu yang menuliskan tentang Torah, yang menuliskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Dia tidak pernah membaca secuil pun dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi seketika dia mampu menarasikan langit tidak bertiang. Kalau Anda ragu, wajar. Tapi apakah kemudian bisa kita membuktikan apa yang disampaikan oleh beliau? Dia mengatakan di bawah laut ada air, ada api. Dia ceritakan semua tentang embrio. Belum ada komputer, belum ada alat USG. Dia mengatakan tentang sidik jari, belum ada alat untuk mendeteksi itu semua. Dia menyatakan tentang apapun, atmosfer, lapisan bumi, lapisan tanah dan seterusnya. Beliau jelaskan. Apakah pada masa itu kemudian sudah ada alat-alat secanggih itu? Tidak. Tapi kenapa kemudian dia bisa mengurai itu semua dalam Al-Quran? Kalau itu bukan dari langit. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh kita sebagai manusia. Makanya Al-Quran dikatakan apa? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl terakhir ya, ayat 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzzila ilaihim. Kalimat terakhirnya, wa la'allahum yatafakkarun. Utusan kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mujizat dan sebuah kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Jadi memang manusia untuk menerima Al-Quran harus berpikir dulu. Gak boleh masuk Islam tanpa berpikir. Telaah Islam itu dengan akal. Karena Allah mengatakan wala'allahum yatafakkarun. Aku turunkan Al-Quran untuk seluruh umat manusia agar engkau menjelaskan apa yang harus mereka lakukan, agar mereka berpikir. Ini diperintahkan untuk berpikir. Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkan. Jadi kalau mau masuk Islam, mau memahami kebenaran Islam, jangan dengar dari luar. Islam itu begini, Islam. Masuk ke dalam, lihat di dalam apa yang terjadi, apa yang sebenarnya dengan Islam ini. Dan lihat bagaimana banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam. Dari kalangan mana? Cendekiawan, orang-orang terpelajar, orang-orang intelektual, orang yang memahami tentang sains, teknologi. Itulah mereka yang sampai kepada hakikat kebenaran Islam.
Yang keluar dari Islam lapar karena ekonomi, karena ketululan, tidak memahami Al-Quran, karena ketertinggalan pengetahuan, tertinggal imteknya tertinggal semuanya, karena faktor di bawah pusat, karena faktor pas di atas pusat, perut dan di bawah pusat yang membuat mereka murtad. Tapi yang masuk ke Islam, orang kaya, berpendidikan, intelektual, ekonominya mapan, kepengetahuannya tinggi, masuk ke Islam. Kenapa? Karena di Al-Quran dikatakan wala'allahum yatafakkarun. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa menyentuh dimensi keislaman. Demikian Bang, silakan. Oke Bang. Saya ingin bertanya kepada Bang Juma Bang, seandainya kawan ada tak beragama Islam, sebenarnya kita ini kan bersaudara semua Bang Juma. Benar. Ya, apakah seandainya beda agama, apakah Bang Juma ingin bersaudara kepada dia? Saya punya adik angkat Kristen, kakak angkat Kristen. Oke. Ya, saya jadi saudara angkat sudah kurang lebih 20 tahun. Kami nggak pernah saling melukai satu sama lain. Oke Bang, berarti kan itu intinya Bang. Iya. Karena Islam itu rahmat. Sejatinya debat-debat kami dari apologet Islam ini membentuk debat kayak begini, dialog kayak begini karena sayang. Orang yang jatuh ke jurang bukan karena orang itu lalai, tapi karena orang sekelilingnya tak peduli. Islam datang kemudian untuk menyelamatkan orang-orang yang sedikit lagi masuk ke dalam jurang. Kalau kami benci, ibarat kata nih kita nonton PSSI, di situ ada pemainnya Hindu, di situ ada Islam, di situ ada Kristen. Tapi ketika kita mengedepankan rasa cinta kepada sesuatu, maka agama itu hilang. Yang ada hanya NKRI. Siapapun yang mencetak gol, kalau yang mencetak gol Kristen, itulah Indonesiaku, itulah tumpah darahku. Kalau yang mencetak gol itu adalah Islam, itulah Indonesiaku, itulah tumpah darahku. Tak ada agama di situ. Agama Islam kemudian hadir dengan nuansa yang sama. Seluruh umat manusia, tadi saya bacakan dalil, kata Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi kami umat Islam memahami adalah seluruh manusia itu tadinya adalah muslim. Makanya mu'allaf ini, orang yang masuk ke Islam ini kembali kepada muslim, kembali kepada fitrah. Jadi saudara-saudara kami yang Kristen ini ya muslim yang sesat, muslim yang meninggalkan kemuslimannya, muslim yang lupakan tentang ikrarnya kepada Allah. Nah, sekarang ketika kita berdebat seperti ini, tujuannya apa? Untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk merendahkan, bukan untuk mengucilkan. Tetapi kalaupun ada materi yang kemudian membuat saudara-saudara tersakiti, itu adalah obat. Obat itu pahit, tapi tujuannya baik. Betapa banyak kemudian orang di tangan kami ini yang sudah bersyahadat hanya karena debat-debat seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf. Itu saudaraku. Jadi kami umat Islam sebagai rahmatan lil alamin, Anda bisa lihat cerminannya. 100% penjajah Nusantara sebelum merdeka Indonesia itu adalah non-Islam. 100%. Meskipun yang berjuang tidak 100% umat Islam. Karena di situ juga ada Kristen, di situ ada Hindu, di situ ada Buddha, di situ ada Katolik dan seterusnya yang berjuang. Tapi yang menjajah, Bung, 100% non-Muslim. Apasnya kemudian adalah di kalangan penduduk pribumi ada di antara mereka yang ikut agama penjajah, baik pada saat masih menjajah maupun setelah mereka kita usir. Bukan apa-apa yang ingin saya katakan di sini. Mayoritas pejuang adalah Islam. Dan kami melihat bahwa ternyata di antara pribumi ada yang berkhianat, dan tentu kalau mereka berkhianat, mereka memeluk agama penjajah.
Mereka berkongkol dengan penjajah. Mereka menjadi mata-mata penjajah. Mereka menjadi pembantu penjajah. Mereka menjadi tangan kanan penjajah. Tapi pribumi, saudara kita juga, tapi ikut kepada agama penjajah. Mereka pada saat umat Islam dan umat yang lain kemudian berjuang untuk memerdekakan dan mengusir penjajah, mereka yang berkhianat ibadah sama-sama dengan Belanda, makan sama-sama dengan Belanda, bahkan dikasih baju kebesaran oleh Belanda. Mereka menjaga rumah ibadahnya Belanda dan seterusnya. Setelah para pahlawan mengusir penjajah ini yang mayoritas yang 100% non muslim, apakah kemudian pengkhianat-pengkhianat tadi ikut kepada majikan, ikut ke Belanda? Tidak. Mereka tinggal kembali di Nusantara ini, ditinggalkan oleh majikan, mereka pergi, mereka kemudian masuk ke rumah ibadah mereka yang ditinggal oleh majikan. Apakah umat Islam yang mayoritas melakukan intimidasi, rasisme, penekanan terhadap mantan-mantan budak penjajah? Kami rubuhkan rumah ibadahnya, kami usir mereka yang tadinya berkhianat. Apakah itu terjadi? Tidak sama sekali. Umat Islam kemudian mengatakan, wahai saudaraku, majikanmu sudah kembali, peliharalah rumah ibadahmu, jagalah rumah ibadahmu, lakukan ibadahmu dengan baik, jangan kau ikuti tabiat-tabiat majikanmu, jangan kau pakai mental-mental penjajah setelah Indonesia merdeka. Mari masuk ke dalam negara yang kita cintai, jangan lagi menjadi pengkhianat. Silakan Anda menyembah Tuhannya penjajah, silakan Anda beribadah di rumah ibadahnya penjajah, silakan Anda memeluk agama penjajah dan seterusnya. Tapi ingat, jangan kamu menggunakan mental-mental penjajah lagi. Kau hidup di tengah-tengah kami damai sejahtera. Itu cerminan Islam. Itu cerminan Islam. Makanya gereja Belanda masih ada sampai hari ini. Kalau penduduk Indonesia itu rasis, Islam itu radikal, seperti yang digambarkan oleh publik bahwa Islam itu teroris, Islam itu begini dan begitu, maka rumah-rumah ibadah peninggalan Belanda rata dengan tanah. Minimal rumah-rumah gereja mereka dijadikan oleh pahlawan sebagai markas, sebagai dirubah menjadi masjid atau paling tidak rumah tinggal. Tapi faktanya tidak. Peninggalan Belanda masih ada sampai hari ini. Artinya pejuang-pejuang yang mayoritas Islam mengedepankan kemudian apa yang disebut Al-Quranul Karim sebagai jalan kehidupan. Karena Al-Quran melarang merusak rumah ibadah, Al-Quran melarang kemudian untuk mengintimidasi orang melaksanakan agamanya. Saya kira begitu, Bung. Jadi kalau saudara saya bingung, kenapa saudara saya bingung? Yang pertama, akal Anda berfungsi sementara agama Anda tidak masuk akal. Nah itu, makanya bingung. Silakan. Oke, Bang. Ya, saya rasanya itu aja Bang, cuma yang saya ingin tanyakan tadi. Iya. Terima kasih Bang. Nanti kalau lain kali ada pertanyaan silakan aja ke kita. Insya Allah sebisa mungkin kami akan menjawab. Oke Bang, makanya ini saya banyak lihat di Bang di sosial media ini soal Kristen juga membuat begini, kita Islam juga membuat begini gitu. Jadi ya jadi jadi udah kayak lawan gitu Bang. Makanya saya tadi bertanya apakah seandainya Bang Juma tak seagama atau beda agama, apakah mau berkawan gitu Bang? Apa saling jaga jarak gitu? Saya Bang dibesarkan di tempat di mana saya hidup bertetangga dengan non Muslim, hidup rukun dan nenek saya itu tokoh di tempatnya. Mayoritas kami Islam. Di tengah-tengah perkampungan kami itu kompleks namanya home base, itu orang non Muslim semua. Damai kami hidup berdampingan. Nah, kenapa kemudian ada komal-komal seperti ini dari Kristen dan kenapa ada komal seperti ini dari Islam? Satu, agama Kristen itu agama syiar. Ingat, agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan untuk dianut oleh semua manusia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Kalau berbicara mengenai makhluk bukan hanya sama manusia, tapi hewan juga, tumbuhan juga harus diinjilin. Itu perintah, itu amanat. Markus 16 nomor 16 sampai nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Percaya baptis, tidak percaya hukum. Itu perintah. Begitu juga dalam Matius 28, 19, 20. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Nah, ketika Kristen ini datang kemudian ingin mengkristenkan kami, tentu kita berdialog. Wahai Bang Suma, ya ayo masuk Kristen, saya ingin injili. Oke, silakan, injili saya. Tapi saya akan terima kalau rasional, tapi akan saya tolak kalau tidak masuk akal. Maka diinjililah saya. Kamu tahu enggak siapa Tuhan itu? Ya, siapa? Yesus. Hah? Kok bisa? Dia kan manusia. Oh, dia tidak. Bukan begitu ceritanya. Dia itu Tuhan tadinya, kemudian menjelma menjadi manusia. Sehingga kemanusiaannya 100% manusia, 100% Tuhan. Saya pasti membantah. Saya mau diajak menyembah oknum ini, saya pasti mengawan. Karena saya punya akal. Maka muncullah dialog. Begitu juga sebaliknya. Islam juga mengajarkan, ud'u ila sabili rabbika, serulah manusia, siapapun, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Berarti Islam juga menyeru, Kristen juga menyeru. Sekarang kalau saya menyeru kepada saudara, wahai saudaraku, sembahlah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Akan muncul pertanyaan respon, loh, masa saya menyembah kepada yang saya tidak lihat? Akan terjadilah terjadilah perbincangan yang berujung kepada ilmu. Kalau kita berdialog tentang Yesus, bertanya kepada orang Kristen tentang Yesus, maka kita akan berdialog berujung kepada ketululan. Kita akan tulul sama-sama. Tapi kalau berdialog tentang Islam, kita akan sama-sama menuju kepada kecerdasan berpikir, kecerdasan beragama. Nah, jadi Kristen agama syiar, Islam juga agama syiar, ketemu di atas satu panggung. Silakan audiens kemudian yang memilih mana yang rasional, mana yang pincang. Itu maksudnya, Bang. Nah, cuman terkadang keadaan, karena kita manusia biasa, terkadang terpancing emosi, muncul makian, muncul candaan dan seterusnya. Itu biasa, itu biasa. Para nabi juga berdakwah, para nabi juga berdialog, para nabi juga berdebat dengan orang-orang yang berlainan dengan keyakinan yang mereka bawa. Jadi itu biasa, saatnya lah kita dewasa untuk menyikapi hal tersebut. Jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang tabu. Dialog tetap berjalan, persaudaraan tetap berjalan. Gitu, Bang. Oke, Bang. Oke Bang, cuma saya tak tahu lagi ingin bertanya apa lagi. Bagi saudara, pandangan saudara, kalau memang masih ada waktu, pandangan saudara terhadap Kristen sendiri gimana, Bang? Ya, itulah kayak seperti kata Bang Juma tadi, Bang. Namanya manusia, kadang emosi. Aturnya kalau kita berpikir kan tak bagus begitu gitu, Bang. Ya, kadang maaf Bang ya, kadang ada juga Islam, agama kita Islam mencaci maki juga Kristen, dan sebaliknya juga. Ada juga Kristen mencaci maki lagi agama Islam gitu. Sebenarnya kan salah, Bang. Ya, kalau gimana pun nanti keadaan kita kan pasti yang samping rumah kita dulu, kan kita tak tahu itu agama Kristen atau Islam, Bang, gitu. Seandainya kita sakit, jatuh sakit, kan tak mungkin nanti saudara kita yang utama menolong kita gitu, Bang. Kenapa kita saling mencaci gitu, Bang? Oke. Jadi pada dasarnya prinsip kehati-hatian dalam berdiskusi dan berdialog itu memang harus selalu dibangun. Jadi gini, itulah yang saya katakan tadi, Islam itu rahmat. Maka berdiskusi tujuannya adalah mengajarkan dan mengajak manusia untuk menuju kepada rahmat, keselamatan, bukan kebencian. Kalau ada cacian, ada makian, maka merujuk kepada ayat suci Al-Quran. Wahai umat Islam,
janganlah engkau berdialog kepada ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, selain kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi di Islam itu boleh kami itu melakukan tekanan, peringatan keras kepada orang-orang yang zalim. Boleh. Karena besi yang bengkok ketika kita ingin luruskan, maka kita perlu tempaan yang keras demi untuk meluruskan besi agar besi itu bisa berfungsi dengan baik. Makanya Al-Quran mengatakan jangan kau berdebat kecuali dengan cara yang baik, kecuali kepada orang-orang yang zalim. Itu kata Al-Quran. Kenapa orang zalim ini harus diperingatkan dengan keras? Supaya mereka meninggalkan kezalimannya, dan supaya kezalimannya itu tidak meracuni dan merusak orang lain. Sama seperti ada orang pengedar narkoba, apakah kita harus baiki? Tidak. Baik dalam arti kata seperti apa? Kita harus menuntunnya, menegurnya dengan keras demi untuk keselamatan dia dan keselamatan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena akan merusak. Sehingga Al-Quran kemudian memberikan solusi agar menyampaikan kebenaran itu dengan cara hikmah. Kalaupun mau berdebat, berdebatlah kemudian dengan cara yang baik, kecuali kepada orang-orang yang zalim di antara orang-orang zalim tersebut atau ahli kitab itu sendiri. Makanya kami kadang keras terhadap penghujat. Kami terkadang kemudian balas keras terhadap orang yang mengajarkan sesuatu yang tidak benar, tapi keras melakukan penekanan. Giliran ditanya tentang dalil yang dia pakai, dia nggak bisa tunjukkan. Nah itu dia. Jadi kesimpulannya, agama Kristen adalah agama syiar, tujuannya baik menurut penganutnya. Kemudian ajaran Islam juga adalah agama syiar, ajaran yang baik menurut kami umat Islam. Saya kira begitu, Bung. Oke, Bang. Oke, Bang. Nanti kalau saya ada pertanyaan lagi, saya balik, Bang. Baik, Saudara Rizko. Rizko di mana tinggal? Kalimantan? Tak, Bang. Saya tinggal di Medan, Bang. Medan. Iya. Sumatera Barat. Bagus. Bukan, Bang, Sumatera Utara. Di mana tuh? Oh, Sumatera Utara. Iya, sorry. Iya. Sumatera Barat kita Padang. Iya, Padang. Iya. Di Berastagi bukan? Iya, betul, Bang. Di sana enak duriannya. Iya. Yang penting dikupas dulu. Iyalah, Bang. Kalau tak kupas ya makan duri lah. Nggak enak artinya kan? Iya, nanti tak bisa dimakan. Iya. Berarti saudara saya ini tinggal di puncak ya? Iya, Bang, di gunung ya. Iya, gunung. Jauh mana tempat makan jagung yang banyak kera? Gimana, Bang? Pendakian yang ada mampir makan jagung banyak kera, tahu? Oh ya, itu di penetapan Brastagi itu. Oh, iya. Saya sudah 2 kali ke sana. Oh, Brastagi ada acara apa kemarin, Bang? Piknik aja. Oh, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan aja, suka aja lancong tempat-tempat kayak gitu. Bang Juma tinggal di Jawa? Saya di Makassar. Oh, di Makassar, ya. Iya. Daerah terkecil di Kairo. Sama aja semua, Bang. Sama-sama makan nasi kita semua. Iya, betul. Yeah. Usia berapa Bang Rizko ini? Usia 26 sekarang, Bang. 26, masih muda. Iya. Oke. Semangat terus, Bung, belajar. Iya, belajar Bang. Bible, perdalam Bible. Iya, Bang, aman, Bang. Kita terus ini namanya hidup ya, belajar terus, Bang. Alhamdulillah. Iya. Nah, inilah bagusnya kalau orang cerdas, belajar terus. Iya. Baik. Salam kenal. Teman-teman yang lain udah pada tidur kali ini. Iya, gimana?
salam kenal Bang Juma dari Medan. Iya, salam kenal Bang, salam kenal. Iya. Dan ini Masih monitor. Ya, monitor. Adik saya masih monitor. Bang Jibril juga, Bang Bunda, Bang Jonathan, Bang sahabat Bang Juma juga salam kenal Bang. Kita semua Iya, salam bersaudara. Salam kenal. Kita semua bersaudara. Betul. Iya. Oke Bang Juma, nanti ada waktu lagi kita lanjut Bang. Iya, oke, sip. Sip, saudara. Thank you ya. Sehat terus. Iya, pelihara angkal. Utamanya angkal itu pelihara. Biar sehat, biar tidak pikun, biar tidak lalot, biar tidak stroke. Iya. Karena angkal itu harta yang paling berharga yang kita punya. Iya betul Bang. Kadang kita mau tak mau setruk Bang, tapi kok setruk? Gimana itu Bang? Tidak memelihara pola makan berarti. Iya. Kurang olahraga juga. Iya betul Bang. Kadang keringat tak keluar, makan enak. Ya, di dalam. Jadinya ke ini selaput darah ya kalau nggak salah ya. Iya Bang, betul. Nah, kolesterol lah macam Bang kalau kata berolahraga. Iya. Tapi sering ke kota Medan ya? Jarang. Iya Bang. Kalau ke kota Medan, kalau berstagi ke kota Medan itu cuman 2 jam Bang, 2 jam lah sampai. Iya betul. Iya, kalau ada acara keluarga apa ada meninggal keluarga ya, tapi jarang ya ke Medan Bang, kadang-kadang aja gitu. Iya. Medan kota besar. Iya, kota besar, kota panas di sana. Panas ya. Musim panas sekarang katanya ya. 37 derajat Celcius katanya. Iya Bang, betul Bang, panas sekali Bang. Kalau kita ke Medan. Kalau panas di Brastagi ikut panas juga? Tak Bang, kalau di Brastagi agak dingin karena pohon. Tetap dingin ya? Iya, karena kan di sana ini kabut. Iya kabut, pepohonan banyak Bang. Karena justru itu makanya nggak panas sekali Bang. Iyalah, sama dengan Malino. Kalau di sini tuh Malino. Oh, Malino daerah itu, puncak. Iya, dataran tinggi Bang ya. Iya, daerah tinggi puncak. Jadi di sana kurasa nggak pernah terik. Mendung terus walaupun musim kemarau. Iya, karena tak ada cahaya masuk karena gunung. Gunung, pohon apa yang tinggi itu yang menjulang tuh? Pohon akasia. Bukan. Penus. Iya. Namanya ya kadang kan di kota Bang karena udah ditebangin pohon pinus. Iya. Makanya panas Bang. Betul. Kadang masuk kita ke agama Tuhan menciptakan sesuatu itu ada kasihannya Kak, datang kita manusia ya. Namanya manusia. Iya. Betul. Iya. Jadi biasa ke Medan ya? Jarang Bang, kalau main-main ya di kampung aja di Brastagi. Iya, kalau kebetulan ada rumah keluarga di Jalan Mandala. Situ rencana kita mau jual. Di Mandala itu ada rumah keluarga mau dijual. Tapi belum ada yang cocok harga. Iya. Terlalu jauh balik ke Medan gitu Bang, makanya dijual atau bagaimana? Enggak juga sih, mungkin karena keluarga mau fokus aja di rumah yang lain. Karena rumah itu rumah peninggalan orang tua sih. Mandala itu kurang lebih 2000 meter persegi, kalau nggak salah. 2000 meter ya. 1000 meter persegi. Jalan apa San? Jalan Selam 3. Jalan Selam 3. Mana tahu teman-teman ada yang mau beli rumah. Kami ada rumah di sana yang mau kami jual gitu. Iya. Enggak 1 hektar, 10 are.
kurang lebih 10 are. Iya betul, Mandala Medan yang dibawa. Kalau ada yang berminat kemudian mau beli rumah, di situ juga ada kos-kosan kami di sana. Itu rencana ayah jual berapa saat? 4 M kurang lebih lepas harga. Masa sih murah kali loh itu. Di tengah Bisa. kota. Rumahnya si Sadli. Orang tua mau hijrah ke Makassar juga. Ya, kalau ada teman-teman yang mendengar ini bisa dibuat ruko di situ. Iya. Betul. Ya 4,5 M lah. Usaha bagus tuh bang ya. Iya bagus, bikin ruko di sana bisa cocok. Iya. Iya betul, kawasan Cina sana. Kawasan Cina, benar. Sudah ada beberapa yang tawar, cuman dia minta diperbarui sertifikatnya karena sertifikat tua kan. Sementara Sadli nggak ada waktu untuk ngurus ke sana. Kalau ada yang mau dengan terima sertifikat yang ada, silakan aja. Itu murah itu, karena dia dalam kota. Terus bisa bikin ruko itu kalau nggak salah ruko bisa sampai 4, 5. Iyalah bang. 5 sampai 6. Dekat Aksara, benar dekat Aksara cuma 5 menit. Iya, sementara menurut informasi di sana itu per meter udah puluhan juta per meternya di sana. Daerah situ. Cuman karena keluarga mau hijrah ke Makassar, maka aset di sana mau dijual. Iya betul bang itu. Iya. Rumahnya si Sadli, si host kita ini. Oh. Iya. Ayahnya beliau yang punya. Ya kalau teman-teman ada yang mau ya di DM aja Sadlinya tanpa perantara, langsung dengan Bang Sadli tanpa perantara. Ayahnya masih di sana, ayahnya Sadli masih di Medan, sama mama masih di sana. Jadi kalau misalnya minat komunikasi dengan Sadli, nanti Sadli kasih nomor kontak ayahnya gitu maksudnya, langsung lihat lokasi rumah. Iya. Berarti mana tahu juga ada kawan nanti bang. Iya itu dia. Diumumkan ini kan 2.500 nonton di channel Zulkifli Mabas, 2.000 lebih, kan tidak mungkin nggak ada orang Medan. Ya kan? Mana tahu ada orang Medan. Itu ada tanah tuh di Bang Suma jual, tanah abangnya Bang Suma. Bisa bikin ruko, penginapan bisa, kos-kosan juga bisa, lapangan futsal juga bisa. Iya. Jalan Mandailing bukan ya? Jalan di Mandala Bypass, Jalan Selam 3. Gitu. 6M boleh nggak bang? Boleh lah. Orang yang jualnya cuma 4M. Pasti nggak kata ayah. Ya nanti 500 ya untuk aku gitu. Siapa tahu masih ada Kristen lain yang ingin diskusi dengan Bang Juma, silakan request teman-teman. Ini belum ada Oten lagi nih. Bang Rizko kalau mau naik ke sini takut ya bang? Atau gimana? Atau biasa aja? Gimana bang? Ini kan udah banyak Oten katanya rata-rata takut diskusi sama Bang Juma. Kalau Bang Rizko ada perasaan seperti itu juga nggak? Iya, tak lah bang, kita takut hanya berbuat salah. Kalau kita salah ya takut gitu. Iya betul. Yang penting kan intinya kita ya saling menghargai bang. Kalau kita menghargai orang ya pastilah orang. Betul kan, kawan kita Kristen tak bagus ngomongnya, makanya tak jumpa. Bang Zuma noise kayaknya, atau Bang Rizko nih noise?
Ini bang, Bang Zuma noise. Oh iya. iya. Oke Bang, ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Hari ini cukup bang, besok kita lanjut. Ya, besok kita lanjut lagi ya Bang ya. Jadi Abang bisa nanti entah sambil baca Bible, cari-cari materi lagi. Ada yang sesuatu yang mengganjal, besok bisa Abang tanyakan langsung ke sini gitu Bang. Iya bang. Oke Bang, baik Bang. Terima kasih Bang Rizko. Oke bang, terima kasih Siap. Siap Bang, selamat malam. Sehat selalu Bang. Oke bang, amin bang. Selamat malam bang. Ya. Oke, Bang Juma, silahkan dibuka mic-nya. Apa yang ingin disampaikan? Bang Juma. Ya, hadir. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin disampaikan? Mau Silakan. tanya kemana? Ke Bang Landar atau Bang Jibril? Iya. Pak Toa-Toai. Sadli kelahiran Medan kah? Yoi. Silakan teman Kristen. Bang Zuma masih ada waktu 45 menit lagi. Yang mau bertanya-tanya, up saya Bang, saya Kristen. Masalahnya akunnya private. Siapa nih? Oh ini coba, ini nggak private, ini aku jambak. Dewa Molok. Bang Juma agak noise suaranya Bang, mungkin ngecas ya Bang. Iya. Saya cabut ya. Coba dicabut dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah boleh naik. Tunggu, tapi Kristen Bang. Kau Karis. Islam, Bang. Ya tadi Karis kamu bilang Bang. Oh, saya tertipu lagi nih. Baiklah, silakan Bang, 3 menit ya. Ya. Terima kasih buat kita semuanya, Bang Sadli, Bang Jonathan, terutama Bang Zuma, Jibril dan Bunda Rahma. Semoga sehat selalu. Amin. Amin. Saya kagum dengan Bang Zuma. Salam daripada Sulawesi Tenggara, Bang. Sulawesi Tenggara. Ya. Kendari. Saya setiap hari, setiap malam kalau tak dengar suara Bang Juma itu nggak enak tidur, Bang. Wih, mantap ya. Masya Allah. Terhipnotis. Saya jalan kemana-mana dengar YouTube Bang Juma. Kalau di live ya stay di live. Masya Allah. Bahkan nanti mungkin ada juga yang teman tuh selalu sudah mulai tanya-tanya setelah saya memutar YouTube Bang Juma. Teman saya ini Kristen, tapi dia pun selalu bertanya tentang Islam, tentang perbedaan dengan Kristen. Tapi karena ilmu saya masih kurang ya, saya suruh dengarkan ini Bang Zuma ini. Iya Bang. Di Tenggara berarti ya? Iya, Sulawesi Kendari. Tenggara, Bang. Ya, Kendari. Bulan 6 saya ada jadwal insya Allah. Di mana itu Bang? Saya belum tahu di mana kegiatan diadakan. Saya diundang untuk bawakan materi. Sama Bang Stanley ya? Benar. Bang Sadli yang noise. Aku mood. Saya saya dengan depan kampus Kendari. Oh iya. Bang Anawai. Benar. Kalau dari insya Allah. Iya. Saya dengan Kodonditan yang akan hadir, insya Allah. Salamin. Ya, begitu saja. Terima kasih banyak ya. Sini saya sangat bersyukur ini bisa dapat bicara langsung dengan Bang Zuma, dengan Guru Runda semua. Alhamdulillah. Bang, tapi kenapa nak? Malam ini.
Namanya kenapa pakai itu ada tanda-tanda begitu bang? Ya kita lihat di bawah tuh bang. Di bawah itu biodata saya gimana bang? Iya sih bang, cuman ini namanya. Oke lah bang, kalau gitu bang. Terima kasih ya bang. Terima kasih banyak. Sehat selalu semuanya, dimurahkan rezeki. Selamat dunia akhirat. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada 30 menit lagi. Ini ada yang mau naik. Oke, aku coba ya naikkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah setahun lebih bisa ngobrol langsung sama Bang Zuma. Sehat selalu ya Bang Zuma ya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Bang Sadli, thank you Bang. Oke bang, siap sama-sama. Silakan bang. Mau nanya ke Bang Zuma. Bulan-bulan ini sering banget saya ngomong apa dengerin bom ini jenis kue apa sih Bang? Oh bukan kue, dia jenis sendal. Dulu merek Adidas. Oh. Kira bom itu jenis kue yang diparut, dikasih kelapa, kasih kecap dikit gitu. Bukan. Dia temannya Darto Helen. Botak dong. Oh ya, saya mau ngasih tahu dulu saya di Bengkulu nih. Orang Bengkulu banyak. Bengkulu ya? Iya. Bengkulu bang. Iya, jangan bilang itu Bengkulu di Sumatera Utara Papua ya. Utara bang. Papua Utara bukan? Kita di kotanya bang. Oh, di kotanya. Iya. Udah berapa kali bang ke Bengkulu bang? Belum. Mainlah ke Bengkulu bang, lihat benteng peninggalan penyebar Kristen. Insya Allah. Benteng Marlboro. Iya. Pantainya, Pantainya bagus bang. Ada air. Bang Zuma ini mungkin kelahiran tahun berapa ya bang ya? Mantep banget ilmunya bang. Saya sudah kepala 4 saya. Kepala 4 ya? Iya. Pesantren di Jawa apa di Sulawesi bang? Sulawesi. Oh di Sulawesi. Keren. Dulu saya suka banget sama Ahmad Didat, sekarang ada penerusnya di Indonesia. Mantap jadi. Iya, saking sukanya Segala saya puji dengan bagi apologet. Allah. Iya, saking sukanya saya dengan apologet sampai anak saya dinamain Ahmad Didat. Masya Allah. Anak Dan saya pertama. punya anak pertama. Insya Allah kalau dapat anak lagi yang lanang saya namain Zulkifli Mabas. Allah. Ya, Ada siapa beberapa tahu lah. staf saya itu nama anaknya itu nama saya. Siapa tahu lah ketularan dari Makassar ke sini kan gak jauh-jauh amat. Amin. Ketularan Ya, kapan lagi? yang positif. Iya bang. Walaupun saya merasa saya nggak untuk urusan agama mungkin saya masih minim banget, tapi paling tidak ya kalau girohnya ikut minim juga, wah rugi banget tuh jadi muslim. Betul. Betul sekali. Paling tidak kalau ada yang injak-injak agamamu gue potong lu. Oke lah gitu aja Bang Zuma ya. Salam Baik bang, baik. Salam sama keluarga juga. Iya. Buat Bang Jibril. Bang Jibril suaranya kayak Sambas ya. Kayak punya radio RRI zaman dulu. Keren. Iya. Betul. Iya, Padahal suaranya pas kayak ketemu Sambas. tidak sesuai dengan suara. Itu banyak. Beliau banget masih yang bilang muda kayak gitu, sekali. Bang. Iya, Masih banyak muda banget sekali yang bilang dia. kayak gitu. Suaranya kayak Keren. suara kepala 60. Tapi pas ketemu masih 20 tahun.
Oke, makasih, bersyukur banget saya bisa dinaikin ke sini ya. Salam kenal ya dari Bengkulu buat Bang Juma. Iya bang, iya bang. Dan buat Sama-sama bang. semua para pejuang-pejuang apologet. Berkah selalu ya. Amin. Amin. Udah gitu aja Bang ya. Wassalamualaikum. Iya bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, lebaran kemana bang? Mungkin masih di sini dek. Rencana malah lebarannya di gunung. Waduh, makin seru dong. Itu berarti di gunung boleh ini nggak? Boleh main petasan nggak? Karena kalau di Jakarta nih Boleh. udah di band parah nih, nggak boleh sama sekali kita. Boleh, boleh. Orang kemarin pas malam pergantian tahun 2024 pengunjung pada bawa petasan. Saya karena orang Betawi jadi nggak pulang kemana-mana, jadi nikmatin Jakarta yang kosong aja. Oh iya ya. Pendatang pada pulang. Iya. Kosong, naik motor enak kan, kemana-kemana enak. Betul. Nggak ada tamu lagi, Bos. Yang oten nggak ada, yang ada tamu ini, waduh. Yang Muslim sih kalau aku naikin semua nanti banyak yang mau naik, ini gimana ini? Sementara sisa waktu kita 18 menit lagi. Naikkan aja yang lucu, mana tuh ada yang lucu. Iya. Jangan ada yang curhat ya. Yang lucu-lucu aja ya guys. Yang segar-segar nih. Supaya nggak ngantuk. Cici, yang segar katanya. Tahu juga yang segar-segar. Tanda-tanda itu deh. Ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tua kodok. Lagi masak Mbak Rina dinaikin. Mbak Rina. Masak apa Mbak Rina? Neneknya barangkali ini. Neneknya Rina ya. Assalamualaikum Bu. Celele udah masak. Ngomong Ibu Rina ini ngomong tapi pakai bahasa isyarat. Atau jangan-jangan udah tidur ini? Lagi tidur ya Bu Rina? Iya. Tadi yang assalamualaikum siapa? Dia. Neneknya Rina. Mbah Rina. Mbahnya Rina. Mbak Rina mimpi apa? Mimpi cahaya. Yaudah tidur yang tenang ya Mbak Rina. Ya. Orang tidur di jambak. Tuh ada King Jamal tuh. Saya punya pertanyaan yang mengganjal. Waduh, ngeri banget tuh. Ayo naik lagi. Macam diganjal Bang Jibril. Ada pantat diganjal dengan bantalan macam. Waduh, nggak ada yang segar-segar ini. Ya udahlah, ini aja. Wih, raja apa ini kalau Jamal ini? Raja onta. Onta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja Bang ya. Ini kan asal usul manusia itu kan kita percaya semua Nabi Adam. Nah jadi pertanyaan saya, kenapa banyak bahasa di dunia ini? Harusnya kan bahasanya satu aja dari Nabi Adam itu. Nah itu Bang. Terus? Itu pertanyaannya, kenapa ada orang Jerman bahasa Jerman, orang Belanda bahasa Belanda, orang Indo bahasa Indo kan? Harusnya kan kalau Nabi Adam itu pakai bahasa Arab misalnya, keturunan-keturunannya harus pakai bahasa Arab semua kayak gitu. Tidak ada pekerjaannya ini sekodon sambar anda pikirkan.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan perbedaan bahasamu, dan Allah menciptakan perbedaan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Saya kalau ditanya kayak begitu Bang, saya berpikir gini, kenapa Allah tidak menciptakan makanan satu aja, yaitu beras aja, nasi aja. Jadi kita nggak perlu cari ikan, nggak perlu cari yang lain. Jadi lambung kita, lidah kita itu disetting untuk merasakan makanan itu aja, sama seperti sapi, rumput aja. Sapi saya belum pernah melihat makan soto Betawi. Nah, Al-Quran menjawab pertanyaan saudara. Tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan berbagai macam bahasa. Gitu Bang. Kenapa nggak menggunakan satu bahasa saja? Ya mungkin ada hikmahnya. Misalnya adanya orang yang orang yang kemudian penopang hidupnya dari segi bahasa. Misalnya dia jadi juru bahasa, jadi guru bahasa, jadi dosen bahasa, mendirikan universitas bahasa asing, kemudian institut bahasa asing dan seterusnya. Jadi itu ada hikmah kemudian. Banyak hikmah yang dilahirkan dengan Allah menciptakan berbagai macam bahasa. Itu mungkin salah satu jawabannya Bang. Iya, terima kasih banyak Bang Juma. Salah satu jawabannya Bang. Iya, sama-sama Bang. Ya, mohon maaf pertanyaannya agak aneh, tapi itu enggak sih. Bagus. Karena agak sedikit lucu. Iya, membingungkan saya aja itu. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga sehat selalu bagi Apologit dan kawan-kawan. Terima kasih. Baik. Amin. Terima kasih juga Bang. Maksudnya ini mungkin Daeng, ada bermata biru, bule toh, ada Afrika hitam sekali, ada Asia nih yang kuning langsat, itu maksudnya apa nenek keturunan itu gimana ya? Itu kenapa? Keturunan nenek Pakande. Oke, ini udah ada yang seger kayaknya ini. Biar aku yang sapa dulu ya. Asik. Assalamualaikum Mbak Misa. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Rasmin, akun baru. Cantik kali. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahur. Bunda Gemini naik Bunda. Salam sahur. Ya, salam sahur. Udah itu aja. Makasih ya. Marah ya? Marah ya Mbak? Oke, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa di sini aja? Iya, sini aja ngobrol-ngobrol Mbaknya cantik kok. Bunda Rahma. Salam kenal ya, Bunda Rahma. Ya. Salam kenal Bunda Rahma. Salam kenal kembali. Di mana ini domisilinya Mbak cantik? Salam kenal Jonathan Nazar. Abi Zuma. Assalamualaikum. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jibril, salam kenal. Siap, salam kenal. Ya udah. Ini fotonya Mbak Misa yang asli nih. Iya. Wih, penasaran hostnya. Wish. Kayak Ben. Salam kenal kembali. Stay di mana Mbak Misa? Pontianak. Oh, Pontianak. Kuntilanak. Ketawanya juga. Kuntilanak. Pontianak. Oh, sorry. Kupikir tadi ngatain hostnya kuntilanak. Baiklah, makasih ya host. Nggak bisa masak di dapur ini. Kalau yang begini, Sadli nggak bisa masak di dapur ya. Nggak pernah masak.
Bisa masak. Selamat sahur semua. Ya udah, makasih ya host. Sama-sama. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang mau terus kabur ini. Turun macam mana nih turun? Udah tangga nggak? Ya udah di sini aja. HP-nya direndam. Pinjam tangga host. Kenapa? Saya baru tahu minta pinjam tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu yang tadi itu paha kanannya memar. Kok dong? Dicubit sama cucunya di sampingnya. Nenek genit. Itu kan foto aku, Nek. Apa yang Cantik kali pun. Mau jaka info. Iya, info makin. Iya, kenapa tuh singki kita ya? Baik-baik ya, ya. Ribut kising sama notaris. Tidak, Mi. Kok dong apa, Mi? Jadi apa, Ji? Ini mau bukber. Habis selesai lagi tanggal 6 insya Allah. Tanggal 6 hari apa itu? Sabtu. Oh, bukan di Sabtu ini, Di. Bukber di Bolangi kan, Kak? Iya, masa di sini di rumahku. Sama, Ji. Bukber di sana baru yang datang dua orang. Biar itu yang penting kan bukber, Ki. Yang ada mau saja. Bagaimana artis Bolangi? Siapkah ikut? Rencana ini kita warga mau diundang. Iya, undang. 200 orang. Iya, undang lagi. Itu aja kasih 200. persamaan aja Bunda, kasih persamaan aja sama warga itu. 200 orang. MMCI sekalian mungkin bagus. Kapan? Rencana minggu depan juga. Tanggal 6 kayak itu minggu depan. Nggak tahu. Tunggu lihat dulu. Iya, saya juga tidak tahu. Tunggu lihat dulu. Tanggal berapa nih hari? Tanggal 31 hari Minggu. Oh iya betul. Lusa. Tanggal 6. Iya, minggu depan. Rencana tanggal 6 ya. Iya. Kami kasih sama-sama Mi sekalian toh. Iya, sama netizen juga yang ada di Makassar mungkin bisa ke Bolangi. Iya, betul. Mudah-mudahan bakal cendol 10 liter. Ih, ku suka rame. Cendol 10 liter bisa pakai mandi tuh, Kak. 5 liter mau dibuat. Halo Bang Jibril, ku sapa dulu Bang Jibril. Apa tidak nak kenal Kak? Iya, siap. Ya. Salam kenal. Salam kenal. Siapa yang tidak kenal ki artisnya Bolangi? Dikenal begitu. Iya tahu. Spill dulu, Mary Bubu. Jangan. Tidak mau ku post anunya VT-nya yang di Bolangi joget-joget. Jangan tahu. Anu ini ada tong itu Bang Lukman diet, Deng. Bakar-bakar ada apa saljunya terbang. Asap nak ada salju nak ada Lukman. Kasih sotim bijo ini supaya bilang orang salju padahal asap dong. Mau jadi bilang anu kabut. Padahal kita rencana Bun Dadi mau ajak Gurun Dadi bikin VT. Ya deh jalan aja itu. Memang tahu. Dia jadi sarukan toh. Deh. Menghayal missing. Gila Juna Fiti. Tinggi dah hayalan nah. Tidak jika kita tonji bilang itu hari kita kasih ke anu saran apa ya. Bagaimana stempel sudah aman? Belum pi. Bagaimana? Apa masalahnya? Belum pi deh ini. Dia bilang sabar. Jadi gini, perasaan orang yang dengerin orang bahasa Inggris tapi nggak paham ya? Saya nggak paham. Belajar Bang Jibril, belajar. Lama aja berstempel Ji. Iya. Maksud saya masternya gitu ya, supaya kita cetak di sini toh. Oh, betul. Iya, jadi jangan milih stempel yang dikirim. Selalu ya. Tapi sudah ada stempel di surat-surat kita, itu ada stempel di situ. Itu aku bilang masternya mikirim supaya mau bikin. Dicetak. Ya di SK itu kan sudah ada stempel. Itu diambil. Iya iyalah. Oh ya sudahlah. Tinggal tambahi di bawahnya DPW Sulsel. Jadi yang pusat dihilangkan diganti DPW Sulsel. Oke siap. Begitu Martina. Bukan saya kakak Ros. Jadi naringku deh. Giling-giling siapa hakikat kok dong.
Iya, berapa kali mas saya kayak ini disambi-sambi terus saringku. Banyak sekali fans tak tahu Runda DM semua kak. Apa dia gimana berkatakan? saya mau menyampaikan semua pesannya. Apa dia mengatakannya? Banyak, ada juga ibu-ibu, nah karena peluk sayangku sama bahaya. bilang bahaya peluk. Tak lewat-lewat nah Subeda. Itu sakit terkadang Herman Tom. Banyak tuh perbenaran nama ya Allah ya. Iya di kantor gitu biar anak laki-laki biasa kemar ke pangteng Subeda tak bangka-bangkai. Apa bos kepunana panggil ke Subeda na panggil nasa-nasa kita laki-laki. Kayak bicara ke Subeda di telinga bersih. Baru ada dulu teman kantornya saat dinamai Subeda tak bangka-bangka toh. Pak kenapa kalau marah itu soal nama aku disebut? Baru itu ada juga itu baru itu Subeda di kantorku orang tidak ada kodong ratna. Jadi cepat tensian. Pak kenapa kalau marah sama staf nama aku selalu kita sebut? Dendam begitu Ki. Yang dari Malaysia itu yang laki-laki ya yang selalu togai Maaf, aku tuh nggak ngerti Bang Juma sama Bunda ngomongin apa. ada orang Malaysia. Ada orang Malaysia fans sama Bang Zuma semua piti itu. Kita bagami semua. Dia lagi pesan sama dia supaya ini DM subhana. Bilang itu kaca kau dulu nah. Kaca kau dulu. Tapi satu sekali biar kecil apapun itu detail sekali infonya. Siapa kah? Ada Togay namanya Togay. bahasa itu bahasa Bugis artinya bela lagi apa sih gitu Togay lelaki kekar. Tinju Oke, kita sahur aja gimana nih Bang Zuma? Sudah lari kemana ini? Sahur makin saja nih. Iya, saya sudah maka lanjut Miki. Rungkat nih. Oh ya. Iya, jadi nanti tanggal 6 ya teman-teman sekalian rencana kita akan buka bersama dengan warga yang ada di sekitaran masjid kita. Jadi teman-teman yang ada di Makassar yang ada waktu dan kesempatannya silakan kita bergabung di masjid. Sebut itu kodong Api Sulsel. Iya, Api Sulsel, MCI, teman-teman Arimatea dan siapapun itu, mari kita bergabung untuk buka dan tarawih sahur bersama. Begitu ganti. Adakah THR Bang Juma? Ada saya. Tendangan hari raya. Rabu. Tunggu mi hari Rabu. Balas tiba Jibril, dia nangis kodong. Waduh, nama saya disebut tuh apa tuh artinya? Kasihan Bang Jibril tak ngerti kata dia. Ditutup ya Dek Dinda Sardi. Oh ya silakan Bang Juma dibantu tutup Bang. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya, Dinda Jibril, Bunda Rahma, Gemini, kemudian Nathan, kemudian siapa? Sadli, ya. Terima kasih teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas Official. Selamat berjuang, dukung kami semua selalu ya. Dan juga teman-teman Laskar Api yang ada di bawah, tetap semangat, rapatkan barisan teman-teman yang ada di DPW untuk segera membentuk kepengurusan wilayah. Ini yang lagi santer-santernya, mudah-mudahan dalam waktu dekat juga Sulawesi Tenggara terbentuk dan
bisa kemudian berafiliasi semua dengan wilayah-wilayah yang ada ya teman-teman sekalian. Lalu terkait dengan kegiatan debat ini, sekali lagi saya katakan bahwa tujuan kita berdiskusi itu semata-mata karena Allah ya, bukan karena ria, bukan karena mau pamer atau apapun itu, semata-mata untuk memberikan edukasi warna baru di negara kita ini bahwa dialog lintas agama sudah disediakan. Kemudian barang siapa yang suka mendengarkan silakan aja, yang tidak suka silakan untuk meninggalkan. Kemudian dunia debat tanpa melahirkan suatu keadaan yang sifatnya negatif ya. Jadi kalau ada kemudian orang yang bercerita bahwa dialog lintas agama itu muatannya negatif, berarti orang itu memiliki logika yang cacat. Karena sejatinya dialog lintas agama justru mengupas tentang agama sehingga orang-orang itu paham mana yang benar, mana yang salah. Kalau hanya berbicara mengenai satu agama, monolog saja, tidak ada perbandingan, ya, maka itu juga tidak asik. Jadi dengan adanya dialog perbandingan agama ini, orang bisa berpikir dengan cepat, praktis, mana agama yang sebenarnya rasional. Saya kira begitu sahabat sekalian. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf ketika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya mewakili tim mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host. Terima kasih Dan. Terima kasih Bunda Rimini. Sama-sama. Sama-sama, terima kasih.